Ternate Maluku. Goa hadir siap Bang Renol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. US hadir. Morwali. Assalamualaikum Sadi, mana Gurunda? Di tap-tap dulu. Minimal 30k. Malaysia hadir. Pengikut satanik saja tahu siapa Tuhan yang sebenarnya. Sudah lebih 3k di 30k. Palu hadir, siapa lu? Kalimantan. Api Makassar di mana, Os? Maksudnya di mana apanya? Gorontalo hadir. Apa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di Luwu, Makassar. Maksudnya? Palu Kaci. Oh, kantornya di Rumah Hobbit Bolagi, Patala Sanggoa. Siap. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cilacap hadir. Ya teman-teman, jangan lupa di tap-tap dan di share-share ya. Dan juga love orange ya. Majalengka, Bengkulu, Sweety, Jatim, Round Division, Serang, Medan, Singapura, Aceh, NTB, Jakarta, Bandung. Sehat Sadi? Alhamdulillah sehat Bang Agung Sumardi. Pekanbaru, Morowali, Bogor. Akhirnya live juga. Yoi. Di tap-tap ya teman-teman. Sampai tangannya gempor. Hei, nggak bercanda. Maros, Hamri. Oh, ada juga orang Maros. Lihat live-nya Bang Juma ya. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Tasik Malaya, Malaysia pun hadir Bang. Makasih Malaysia. Live-nya kok malam banget tadi? Enggak ah, biasa kita jam 11. Ini masih jam setengah 10. Sudah bikin pantun? Belum. Lagi nggak punya ide. Sumut hadir. Vietnam, seriusan Vietnam hadir. Mana Gurunda House? Di tap-tap dulu.
Singapura, baca atuh. Siap Singapura. Bolehlah singanya dikirim. Patung singanya. Sopeng hadir. 30 kaos belum. Pengikut satanik saja tahu siapa Tuhan yang sebenarnya. Kutub Utara hadir. Wah, jauhnya Kutub Utara. Bolehlah dikirim esnya. Sudah 30 kaos, siap. Aku panggilkan dulu Bang Juma. Bang Juma. Nah, berikan tepuk tangan yang gemuruh untuk Bang Juma. Barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar semuanya teman-teman yang ada di Nosia? Iya Bang. Kok bisa ya? Banget? Enggak kan? Iya. Ini aman. Oh, noise. Masih. Kalau gini? Aman. Oke. Ya, ini udah aman Bang. Ya teman-teman sekalian, terima kasih kembali kita jumpa pada malam hari ini. Seperti biasa tentu dalam rangka kajian-kajian materi kristolog terkait dengan Al-Quran, terkait dengan ajaran agama Islam dan Bible, begitu juga Kristen. Dua agama ini lagi sering diperbincangkan dikarenakan satu di antara dua agama ini kemudian menggunakan data agama lain yang bukan bagian daripada ajaran agamanya sesuai dengan asalnya, tapi digunakan untuk mengajarkan orang lain sesuatu yang tidak valid, dengan tujuan pasti adalah untuk menggait jemaat. Itu udah pasti itu. Jadi dua agama ini salah satunya usil terhadap agama lain. Ada satu di antara dua agama ini yang usil terhadap agama lain di luar daripada agama yang usil ini. Dan tentu teman-teman pasti sudah tahu siapa yang diceritakan kemudian di dalam kitabnya sendiri sebagai angkatan jahat, angkatan tidak setia. Seperti itu ya teman-teman. Ya, kita tunggu kemudian sahabat yang lain atau rekan-rekan dari umat Islam yang ingin bergabung di kita sebagai narasumber atau sebagai moderator. Ya, ini belum ada oten, cuman ada yang dari minggu lalu kayak mau naik ini. Coba aku naikkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah ya Allah bisa naik di room ini. Terima kasih kepada Awas. Baik. Selamat malam pada Gurunda Juma. Terima kasih ya Allah, saya udah bisa naik, udah bisa ngobrol. Iya bang. Bangku sehat bang. Alhamdulillah sehat, Masya Allah.
Allah begitu sayang kepada kita semua. Amin, amin Ya. ya Allah. Ya Alhamdulillah. Rabbal Alamin. Bang Saifuddin di mana, Bang? Saya di Bandung, Gurunda. Bandung. Oh iya iya. Di Bandung di dari Antapani, Gurunda. dekat dari Tegal itu ya. Kalimantan, Bang. Tegal, Jawa Tengah, mungkin. Oh, oke. Sorry. Tegal Iya. Oh, Tegal Siap. tepat lonte itu mah dulu tapi Gurunda. iya, memang di sana banyak jualan lontong, Bang. Oke, sip. Lontong, lonte juga dulu tapi Bang sekarang udah hilang, udah nggak Aduh. ada. Oh iya, sip. Jangan sebut kata itu, Bang, nanti di report. Oh iya kok gitu, maaf banget. Aduh, karena sering ini saya suka bercanda, maaf kalau ada kata-kata atau komen Iya. yang kurang berkenan di hati Gurunda atau yang siapa Siap. aja yang di room ini, maafkan sebesar-besarnya. Cuman gitu aja, Bang. sip. Saya cuma bisa Iya, mengucapkan makasih terima- Bang Saifuddin. Amin. Sehat selalu. Salam sama keluarga jika sempat. Amin, amin Iya. ya Allah ya Rabbal Alamin. Cuman gitu aja, Baik. saya bisa ngobrol sama Gurunda Juma aja udah saya terima Siap. kasih banyak. Semoga Gurunda sehat selalu. Baik, Semuanya Bang. yang ada di Amin. room Abang ini. juga sehat selalu dan keluarga ya. Amin. Cuma itu aja Gurunda. Terima kasih, lanjut. Sip. Alhamdulillah. Oke, makasih, Bang. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next ada Osi. Ini Oten ini. Halo, shalom semuanya, Bang Zuma. Shalom. Salam. Ya, selamat malam semuanya. Malam. Malam. Gimana, Mbak? Ya, Apa kabar? baru sembuh sih. Dari, mohon maaf nih ya, Bang Zuma, boleh dong klarifikasi waktu naik ke room saya pada waktu itu. Oh, Masih ingat sebelumnya kan? ada room. Ada Mbak Usi. punya room satu lagi. Ya, nah waktu itu kan saya bikin room, cuma naik tuh. Nah, saya kan nggak pernah suka debat. Nah, diskusinya sama Pak SO sama Bang Zuma gitu kan. Tiba-tiba ada si Bang Kiama sama Bang CP. Nah, kan mereka menghujat, terus saya turunkan tuh. Nah, di sini klarifikasi saya, Bang Zuma, saya mohon maaf, saya ini apakah saya kan nggak mengundang Anda kan Bang Zuma ya, saya tidak ada bersekongkol. Iya, dengan tiba-tiba Anda. aja saya naik, betul. Yosi gini kan? Iya. Yosi benar. kan ya? Oh iya. Iya benar. Iya, Terus- tiba-tiba aja saya naik. Saya kan selalu patroli komal-komal. Kalau hati lagi kepingin di situ ya di situ. Tanpa konfirmasi awalnya, iya. Terus Itu gimana? sampai saya tuh jadi agak keselnya tuh begini. Keselnya saya tuh bukan apa-apa sampai saya kan kamu mata-mata si Zuma ya gitu kan, udah saya jelasin, mereka kan masih nggak percaya tuh. Terus Iya. sampai saya waktu itu bikin room sendiri, lagi belajar juga. Nah ada teman-teman ortodoks yang naik sampai 1.000 lebih yang nonton, tapi mereka itu padahal saya udah bilang saya ini adalah saudara seiman kalian gitu kan, mereka nggak percaya tuh, nggak percaya masih tetap saya sampai ada yang DM sampai dimaki-maki gitu, dibilangin bilang penipu lo gitu kan. Kamu mempermainkan agama kita itu demi cari koin gitu, kau naikkan summa gitu. Terus ya sampai itu akhirnya saya demam 2 hari Bang Zuma. Saya demam 2 hari. Terlalu banyak main kayaknya. Bukan itu kata-katanya Kena- itu selalu pedes ketika saya bikin room kan. Saya bikin room, saya lagi ngobrol santai tuh sama teman-teman gitu kan, saya nggak ngusik siapapun. Nah,
itu tuh apa tiba-tiba ada yang pura-pura jadi Islam, saya ditanyain. Saya kan yang jawab apa adanya, saya udah jawab jujur kan. Masih tetap aja mereka mau hujat. Jadi saya perasaan gini, puji saya bilang puji Tuhan lebih ngeri daripada orang Islam demo, bilang gitu kan. Satu komplotan tuh Bang Zuma, sampai kayak mau apa ya, kayak mau demo. Padahal saya kan benar-benar yang kedua kalinya pun waktu itu sama Pak SO juga kan. Nah itu pun akhirnya ya jangan deket-deket sih ini gitu. Si Yosi ini adalah bandarnya debat. Mana saya bisa debat gitu Pak. Jadi lucunya di Iya, situ. iya, iya. Jadi orang yang tadinya mau percaya jadi nggak percaya gitu loh kan. Kan waktu dulu kan ya saya kira ajaran kasih gitu, ternyata enggak. Itu. Jadi waktu itu benar-benar Anda sendiri narasumbernya sama Pak SO ya. Saya nggak, maksudnya saya cuman Anda lewat, saya ya udah gitu kan. Kita nggak Nggak ada, iya betul. Nggak kenal sebelumnya. ya. Saya aja waktu itu kupikir apa? Kupikir Islam waktu itu. Lama, oh ternyata Kristen. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Yang penting komalnya bagus, kan gitu. Bukan komalnya. Enggak. Bukan komalnya yang bagus, tapi kebanyakan netizen itu kebanyakan dari neternya Anda masuk ke room saya. Bahkan saya lebih kayak gini, mohon maaf nih, udahlah room sepi nggak apa-apa daripada ketika saya bikin room nih. Pernah kan saya bikin room sama teman Kristen tuh tiba-tiba mati, tiba-tiba ke report gitu loh. Jadi nanti salah paham juga ini sama Yosi, yang giliran Kristen naik lagi diskusi lagi diskusi tiba-tiba yang Kristen diturunkan gitu kan. Kebanyakan saya kan nggak suka menghujat. Tiba-tiba waktu itu narasumbernya kan Pak SO, terus tiba-tiba pada datang, yang datang tiba-tiba menghujat ya. Mohon maaf sekali gitu kan, bukan maksud saya gitu kan. Jadi jadi waktu itu ya gimana nih kan, Bang Zuma nggak jarang datang gitu kan. Kalau datang bisa saya minta klarifikasi gitu kan. Nah saya pun ya puji Tuhan sekarang udah sudah kelar gitu kan Bang Zuma. Cuman agak mengganjal saya itu sampai saya dijelaskan sama Pak SO, sama pendeta saya juga gitu kan, masih tetap aja kamu tuh penyusup, kamu ini pembohong gitu kan. Sampai saya ke gereja pun diajak debat Bang Zuma. Saya lagi ibadah, tiba-tiba saya lem kan, saya matiin. Ya, ada yang komen begini, Bang, masa iya ke gereja pakai sendal gitu kan. Ya saya bilang ke gereja mah terserah. Sampai saya ke gereja dikatain pansos gitu kan. Ya akhirnya aduh, jadi jadi gimana ya, daripada bingung-bingung saya agnostik sekarang ngomongin cuma gitu sih. Oh gitu. Iya. Terus kenapa ninggalin Islam? Ada apa dengan Islam? Kok bisa ditinggalkan? Islam bukan meninggalkan ya kan, karena jujur nih bapak saya Katolik, ibu saya Muslim, bukan mengada-ngada. Bapak saya kan ayah saya kan, ibu saya Muslim gitu kan. Cuman di sini kan saya di lingkungan sini kan ya temennya berbaur gitu, tapi kok ngerasanya beda itu loh Bang. Bukan kalau meninggalkan Islam sih, gimana saya ceritanya? nggak bisa cerita. Nggak pernah menyatakan sebagai Islam gitu ya, atau gimana? Kalau menyatakan sebagai Islam sih saya nggak pernah sih. Maksudnya ya kalau memang di syahadat ya, kalau syahadat ya memang saya bisa karena memang ikut-ikutan orang tua aja, sama teman-teman aja gitu kan, asik-asik aja, main-main aja gitu. Kalau menyatakan saya melihatkan Islam enggak sih, gitu sih. Oh iya, jadi intinya belum pernah menjadi Islam, belum pernah menjadi Muslim, cuman
ini Enggak. cuma karena Kalau kebetulan jadi ibu muslim, yang Islam. bukan. Kalau jadi justru saya malah sama ibu tuh jujur disekolahkan pada sekolah yang muslim. Iya iya iya. Tapi tidak sempat menjadi muslimah ya. Pernah jadi muslimah pernah. Oh pernah, iya iya iya. Berarti murtad berarti. Ninggalin Islam Muslim. Nah itulah makanya aku tanya, kenapa ninggalin Islam gitu. Islam itu terlalu asik untuk saya sih. Terlalu banyak aturannya mungkin ya. Enggak sih. Menurut saya malah bagus sih gitu. Karena kalau di luar Islam itu kan nggak ada yang wajib. Di luar Islam itu nggak ada wajib. Ada perintah, tapi kedudukannya nggak wajib. Yang seperti apa itu yang nggak wajib? Seperti yang Anda tahu seperti apa sih yang di luar? Semua, Kok semua kayak prosesi ibadah dalam Kristen itu nggak ada yang wajib. Kalau di Islam sunnah. Kalau di Islam itu kedudukannya sunnah. Tapi Karena kan kalau sunnah- menurut kesimpulan saya di Kristen itu tak ada prosesi ibadah yang berasal dari Tuhan. Semua berasal dari penulis Tahu Bible. saya begini, mohon maaf, bukan saya potong. Sunnah itu kan dijalankan Iya, boleh, tidak dijalankan juga nggak masalah gitu. Berikan satu contoh yang memang Iya. apa ya? Menurut Anda itu Kristen tuh seperti ini loh, nggak ada yang baik, nggak ada yang dijalankan gitu. Seperti apa sih contohnya? Kristen itu ada yang baik, tapi yang saya katakan tadi itu perintahnya bukan perintah Tuhan, perintah manusia. Di Kristen itu perintah manusia. Perintah tertinggi yang ada di Kristen itu perintah manusia, bukan perintah Tuhan. Ya, contohnya seperti apa? Semua yang ada di dalam, Menyebutkan. enggak, semua, apapun di dalam Kristen itu ada perintah Tuhan. Apa yang dilakoni Kristen yang perintah Tuhan? Contoh misalnya apa? Misalnya apa yang perintah dari Tuhan? Ada enggak? Ya ada. Contoh. Loh, kok saya yang menyentuhkan kan? Tadi Bapak bilang kalau di dalam Kristen itu yang Ya maksud saya kan saudari ini kan Kristen. oh saya bukan Pak. Tentu tentu lebih tahu hukum-hukum atau perintah-perintah di dalam Kristen. Nah, saya katakan semua hukum, semua perintah di dalam Kristen yang dilakoni oleh orang Kristen hari ini tak ada satupun berasal dari perintah Tuhan. Semua berasal dari perintah penulis Bible itu sendiri. Lah, baik, Bapak kan tadi saya udah bilang, Bapak kan belum menyebutkan. Berikanlah satu contoh umat Kristen yang tidak dijalankan. Bisa. Seperti kan kita tahu tuh. misal menyembah Yesus. Lah, itu kan memang Tuhan Pak satu-satunya itu. Apa yang Nah, perlu mana perintahnya? Mana perintahnya untuk menyembah Yesus? Ada? Kan nggak ada. Itu kau bilang level tertinggi dalam agama Kristen itu tak ada perintah Tuhan, semua perintah manusia. Roma 10 nomor 9, barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu Tuhan, dia akan diselamatkan. Kata siapa? Kata Paulus. Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati supaya dia bangkit menjadi Tuhan untuk orang Kristen. Semua perintah manusia, nggak ada perintah Tuhan satupun. Minggu, ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, apalagi nyanyi-nyanyi di gereja. Ada perintah Tuhannya? Tak ada. Baik. Kalau masalah Anda Ada. nanti ke masalah sunat. Masalah sunat kan itu ada perjanjian Abraham dengan Tuhannya, Pak. Ya itu dia makanya Kristen tak ikut di situ. Makanya Abraham itu punya dua anak, Ismail, Ishak. Ishak melahirkan agama Yahudi dan Nasrani. Ismail melahirkan Islam. Nah, Kristen ini dari mana? Ini Kristen ini dari mana? Ya, kalau Anda mengira, mohon maaf, kalau kita lihat masalah sunat, apakah yakin sunat itu asli dari Islam? Bukan. Sunat itu perintah dari Tuhan Iya, berarti kan kepada bukan- Abraham. Iya. Lalu kemudian kepada perintahnya kepada Nabi Muhammad. Katanya tadi Anda ada perintah kan? Ada nggak dalam Al-Quran mengatakan Ada. hal sunat?
An-Nahl ada. Al-Quran surah An-Nahl ayat 103, 123 diperintahkan kemudian kepada umat Islam untuk apa? Ikuti ajaran Nabi Abraham. Salah satu ajaran Nabi Abraham itu sunat, tauhid dan kurban hewan. Dan itu tidak dilakukan Kristen. Tapi ada Gitu. juga kok Kristen yang sunat. Tapi kan itu memang budaya, Pak. Sebelum Islam datang Kalau ke ada zaman kalau ada Kristen bersunat, berarti dia melanggar perintah Rasulnya. Oh tidak. Galatia Ada 5 nomor juga yang 2. Kristen bersunat. Anda ini Kalau gimana? Kristen bersunat, maka dia melanggar perintah Rasulnya. Paulus mengatakan dalam Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Jadi sekali lagi saya katakan, di dalam Kristen terkait dengan perintah, terkait dengan prosesi ibadah atau prosesi bertuhan, itu tidak berdasar terhadap perintah Tuhan, tapi hanya berdasarkan perintah atau ajaran nenek moyang mereka aja. Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan Kristen. Bahkan menyebut nama Kristen aja Yesus tak pernah. Itu fakta, cuman memang pedis sih kalau dijelaskan. Tapi mau kayak mana itu keadaan yang sebenarnya? Itu fakta yang ada, itu real. Kristen itu agama yang dibuat di barat. Duh, Islam juga ya loh Pak. Islam kan juga dibuat. Islam itu diajarkan dari sejak Nabi Adam alaihissalam. Itu Mana diajarin bisa? agamanya. Baik. Oh, kenapa Nabi tidak Adam bisa? agamanya apa sih, Pak? Ya, Kenapa? jangan Anda samakan Yahudi zaman dahulu, Nasrani zaman dahulu, Anda samakan dengan Islam. Itu mereka tidak akan Islam mau terima. itu kan ini aturan Tuhan, pokok-pokok pondasi yang perintahnya berasal dari Tuhan. Itu Misalnya? Islam. Iya, tadi katanya kan Anda agama kan, dari Nabi Adam sampai ke Iya. itu yang terakhir katanya Muhammad gitu. Nabi kan. Muhammad. Tapi Nabi Betul. Adam dulu belum tahu tentang Islam, itu bagaimana Pak? Islam itu penamaan yang muncul setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi definisi Islam itu menyangkut semua ajaran para nabi, termasuk Yesus. Yesus itu mengajarkan Islam. Yesus tidak mengajarkan Kristen. Islam itu kalau dalam bahasa Ibraninya Salom. Yeremia 29 nomor 11. Aku Tuhan tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, wahai anak keturunan Adam. Yaitu rancangan Salom, rancangan Islam, rancangan damai sejahtera. Itu Islam. Satu-satunya agama yang diajarkan oleh pencipta langit dan bumi hanya Islam. Gak ada yang lain. Islam itu aturan, hukum-hukum, ketetapan, ketentuan Tuhan. Orang yang melakukan ketetapan perintah Tuhan itu disebut Muslim. Begini loh Pak, saya tanya. Iya. Dulu agama Gimana? Nabi Adam, itu agamanya apa? Apakah sudah dulu langsung Islam. Islam gitu? Mana Agamanya bisa, Islam. Itu nggak ada Pak. Loh, kenapa nggak bisa? Sekarang Adam ini taat nggak kepada perintah Tuhannya? Taat, berarti dia Muslim kan? Perintah Tuhan itu adalah hukum-hukum Tuhan. Itu Islam. Hukum Tuhan yang mengantarkan manusia damai sejahtera ketika orang melakoni perintah Tuhannya. Siapapun yang melakukan perintah Tuhan pasti damai sejahtera. Makanya agama itu tidak kacau. Lawan kata dari tidak kacau adalah damai. Kacau damai. Sinonim dari tidak kacau damai. Ketika orang damai maka dia akan sejahtera hidupnya. Maka dinul atau millah atau ajaran yang diajarkan oleh Tuhan adalah damai sejahtera. Tuhan mengajarkan bagaimana supaya Adam damai sejahtera bersama dengan keturunannya. Tuhan mengajarkan bagaimana agar Abraham damai sejahtera. Tuhan mengajarkan agar Musa bagaimana damai sejahtera. Bagaimana kemudian Yesus damai sejahtera. Makanya dalam Yohanes 14 apa dikatakan oleh Yesus? Damai sejahtera kutinggalkan untuk kalian. Apa itu? Shalom untuk kalian. Apa itu? Islam untuk kalian. Makanya di Matius 5 nomor 20 dikatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Artinya akan ada agama yang lebih sempurna, yang lebih komplit daripada ajaran Taurat. Kalau hanya standarnya melakukan Taurat, kata Yesus, kamu tidak masuk surga.
Matius 5 nomor 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Makanya dia mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi apabila nabi kebenaran itu datang, dialah yang akan mengajarkan engkau segala sesuatunya tentang kebenaran, hukum-hukum, keadilan, penginsapan dunia akan dosa. Makanya di Islam itu syarat dengan hukum, syarat dengan penginsapan dunia. Ini haram, ini haram, ini haram, ini haram, itu tak boleh, itu tak boleh, ini makruh dan seterusnya. Kenapa? Karena kesempurnaan hukum Tuhan itu ada di Islam. Makanya 1400 tahun Islam itu tidak pernah kemudian berubah hukum-hukumnya. Karena hukum Islam itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia sampai kiamat datang. Tak boleh dirubah. Nah, sedangkan di Kristen pertama Katolik. Sudah lagi Katolik, ada lagi yang memprotes, muncul Protestan. Muncul lagi yang lain, muncul lagi sekte-sekte yang lain dan seterusnya. Silakan. Anda itu menjelaskan seolah-olah pernah hidup di zaman Nabi gitu, padahal Anda itu kan lahir baru gitu. Dari mana Anda bisa meyakini itu gitu loh? Tuhan itu mengajarkan cuma satu, yaitu damai sejahtera. Itu aja dulu. Nabi Adam diberi perintah tidak? Yes, diberi perintah. Diberi larangan tidak? Yes, diberi larangan. Apa tujuannya? Agar supaya Adam damai. Nah, beranjak lagi kita. Nabi Nuh, Nabi Lot, apakah mereka semua mendapatkan perintah dan larangan? Yes. Coba dalam rumah tangga nih, skala kecil. Untuk apa orang tua kita membuat aturan? Ini tidak boleh ya sayang, ini yang boleh ya nak, ini yang nggak boleh ya. Untuk apa? Supaya anak-anak ini damai. Supaya anak ini sejahtera dalam hidupnya. Begitulah Tuhan memberikan aturan kepada Nabi, supaya Nabi mengajarkan kepada umatnya, supaya umatnya damai sejahtera, supaya umatnya itu salam, shalom, damai sejahtera. Nah, sedangkan agama Kristen ini adalah agama yang menghapuskan semua perintah Tuhan demi menuju kepada perintah manusia. Ibrani 6 nomor 1, Galatia 3 nomor 23, 24, 25 dan seterusnya. Paulus mengatakan Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, Yesus telah membatalkan semua perintah Tuhan dan semua ketetapan Tuhan. Mau kayak mana mau damai sejahtera kalau sudah ada lagi perintah Tuhan? Sedangkan orang menjadi damai sejahtera ketika syarat dengan perintah, syarat dengan ketentuan, syarat dengan ketetapan, syarat dengan hukum-hukum, orang baru damai sejahtera. Semakin banyak aturan di Indonesia ini, semakin damai negara ini. Semakin kurang aturan di negara ini, semakin kacau negara ini. Kristen adalah agama yang menghapuskan semua perintah-perintah Tuhan. Galatia 5 nomor 1. Untuk itulah dengan menikmatinya Yesus, kita telah dibebaskan, kita telah dimerdekakan dari kuk penghambaan dan perintah-perintah. Ini agama yang menginginkan orang hidup seperti tidak ada aturan gitu. Oke, mungkin Silakan kok. Saya izin turun dulu. Makasih semuanya. Nggak enak. Iya, oke, Mbak Yosi. Intinya di Kristen itu tak ada perintah Tuhan lagi, yang ada hanya perintah manusia. Perintah Paulus, perintah Lukas, perintah Markus, perintah Matius, perintah Yohanes. Perintah-perintah penulis buku itu. Tapi perintah Tuhan tidak dipakai lagi. Sayang sekali ya Bu. Terserah Anda. Ya cobalah pada saat saudari Kristen, apa yang Anda lakukan? Ibadah minggu, mana perintah dari Tuhannya? Apalagi nyembah Yesus, mana perintah dari Hari Tuhannya? Sabat, Pak. Kenapa nyangkut-nyangkut ke hari Sabat? Itu kan hari Minggu itu hari Sabat. Nah ini dia. Ini dia hari Minggu Sabat. Padahal hari Minggu itu adalah hari matahari, bukan hari Sabat. Sabat itu hari Jumat, ya kan? Oh enggak, Sabat dan Jumat beda. Sabat itu Sabtu. Sama kan sama hari raya. Katanya hari Jumat. Oh enggak bisa, enggak boleh, enggak boleh. Keluaran 20, Keluaran 31 nomor 15 nomor 16. Hari Sabat itu Sabtu, nggak boleh diganggu. Sedangkan hari Minggu itu adalah hari rayanya orang Roma Yunani, karena mereka memperingati hari hari raya Dewa Matahari. Sunday artinya apa? Kata orang Islam itu hari Jumat itu harinya apa dong?
Hari Jumat itu adalah hari di mana umat Islam melaksanakan sholat Jumat, bukan hari Sabat itu. Loh, bukan hari raya, Pak. Katanya hari besar adalah hari Jumat. Ya, kami beribadah hari Jumat. Kalau orang Yahudi beribadah hari Sabtu, ada perintahnya, Keluaran 31. Nah, sekarang mana perintahnya ibadah hari mana, Minggu? Pak? Hari mana, Pak? Kalau hari Jumat itu ayat mana yang mengatakan, Pak? Al-Quranul Karim kan, kitab suci kami. Berarti Ya, tadi begini. Begini. Anda mengenal itu karena dari kitab Anda kan, dari Quran. Coba kalau kalian nggak kenal Quran, pasti juga kalian nggak akan kenal Tuhan. Lah, maka karena itulah kita mengenal Tuhan melalui para nabi. Al-Quran mengatakan dengan sangat jelas. Ini Pak Bom nelpon, kayaknya kehabisan beras dia. Blok aja lah HP-nya itu mah. Aku juga sering ditelepon. Bom beneran itu? Guru Iya. Iya, Oh. kehabisan beras dia. Aduh. Aku telepon pula sekarang. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Perintahnya ada. Mana perintahnya ibadah hari Minggu? Mana? Tak ada. Semua perintah manusia udah aku bilang. Kristen itu perintah manusia. Susah bantah kebenaran, Bu. Kebenaran menurut Anda itu seperti apa sih? Kok jadi muter-muter begini? Kebenaran itu berpola kepada perintah Tuhan. Ya, Tuhan yang mana? Tuhan kan banyak. Kata kalian kan Tuhan satu, tuh Allah. Tuh. Tuhan itu satu mana? yang mengutus para nabi. Iya, Tuhan apa Allah, Pak, yang benar? Gimana? Tuhan apa Allah yang benar? Allah itu namanya, gelar Tuhan itu gelarnya. Allah itu nama Tuhan itu sendiri. Masa iya tidak ada Tuhan lain Tuhan? Sama aja dong ada Tuhan lain. Nah, ini disebabkan karena Anda Kristen, Anda mengambil istilah Allah dalam Al-Quran untuk menggunakan pada bukan tempatnya, jadinya Anda bingung Ya, sendiri. Berarti ada Tuhan selain Tuhan gitu kan? Mana ada Tuhan lain Tuhan gitu kan dalam? Kenapa bisa ada Tuhan selain Tuhan? Kalimat dari mana itu Anda pakai? Allahu Ahad. Kul huwallahu ahad. Tidak dikatakan di sana kul huwallahu ahad. Apa itu artinya kul huwallahu ahad? Apa artinya? Mana saya tahu? Apa artinya? Dia salah ayat dia. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Sama. Cuman Kristen yang Trinitas, 3 Tuhannya, cuman Kristen. Makanya Ya, Kristen itu makanya bukan Tuhan ajaran itu ada para nabi. berapa, gitu kan? Ya kalau menurut saya Tuhan itu ya satu. Masa iya sih Anda? Ya, memang satu. Yesus juga mengajarkan itu. Ya, dan Yesus juga bertuhan. Yohanes 4 nomor 22. Aku menyembah Tuhan yang aku kenal. Aduh, kagak. Itu emang beneran, Bu. Yohanes 4 Itu- 24 itu. Iya, paham. 22 ya. Itu baru namanya Tuhan menyembah Tuhan. Ada perikopnya juga kan, Pak. Jangan memotong ayat, di situ baca juga dong perikopnya. Mau satu perikop, mau satu karung, mau satu Bible, tak akan pernah luntur ajaran Yesus Nih. itu bahwa Yesus itu bertuhan. Nah, coba kita bacain Ya, perikopnya. ya Siapa tahu paham berubah ya, dia kata-katanya ya. Tuhan. Coba kita bacain. Ini perikopnya Gurunda dan juga Bu Osi. Ini perikopnya Yohanes 4 yang tadi dibacain itu ya. Perikopnya itu percakapan dengan perempuan Samaria. Ngebantu nggak? Yang mana tuh? Coba Ini Anda baca perikop yang tadi kalau dibacain. Anda itu suka bacanya begini loh teman-teman. Saya lucunya tuh begini. Anda ini kalian tuh membaca, tapi sukanya tidak sesuai apa yang dijelaskan. Ditulis. Loh, Bukan ditulis. Mau ngimanin penjelasan atau yang dituliskan? Mau ngimani yang mana? Ya yang dijelaskan lah. Masa iya sih kalian Waduh. menafsirkan? Ya begini loh. Analoginya begini. Ya kitab sucinya dibuang kalau gitu. Bukan begitu Pak. Anda menjelaskan, tapi itu bukan agama Anda. Gitu. Bukan. Gini, dari tadi Gurunda itu membacakan. Ya tapi mengartikannya itu sok tahu. Loh, Itu bahasa Yesus Indonesia. aku menyembah. Hmm. Apa itu artinya? Kalau Yesus mengaku aku menyembah artinya apa? Artinya lagi senam pagi katanya.
Artinya dia bertuhan. Ya kan kalau senam pagi kan kalian tuh tiap subuh senam pagi. Ya sama seperti Yesus, Matius 26 nomor 39. Yesus senam, sujud, dia ibadah, bukan jingkrak salto, bukan. Kenal lagi kan? Iya, itu Nggak bisa. sudah senam loh. Kalau Anda lihat tuh setiap pagi menghadap ke batu. Ada Ya nggak sama. ajaran untuk menyembah Di gereja orang menghadap ke toilet, itu lebih parah batu? lagi. Siapa? Nggak ada. Loh, di depan gereja apa nggak ada toilet? Nggak ada, gereja saya nggak ada toiletnya, belakang. Di depan gereja ada rumah penduduk, Nggak ada, banyak depan toilet. saya Alfamart, Pak. Gereja saya ada Alfamartnya. Berarti Anda nyembah Alfamart dong. Gimana dong? Nyembah Alfamart. Kena terus Bu. Gimana Bu? Kena terus Bu. Karena semua nabi itu punya arah kiblat dalam Katakan beribadah. seperti itu di depan Udah di depan Yosi, saya tuh kamu ada pohon turun jambu aja, juga. kamu kalah terus. Kalau ngomongin depan masjid ya. Permen Kojek, kamu Islam atau Kristen kamu? Berarti kalian juga menyembah pohon kelengkeng kalau begitu. Yes, kulkas. Bu, ibu pergi ke gereja itu perintahnya ada nggak hari Minggu? Kayaknya dia Kristen, Jum, bukan murtad. Pasti Anda pergi ke gereja itu hari Minggu ada perintahnya nggak? Iya, Kristen memang beliau. Itu kan masalah hari Sabat, Pak. Kan saya udah dijelaskan tentang hari Sabat. Hari Sabat tuh bisa hari apapun. Wih, Aku bukannya gereja sama sahabat kan? Yang ditanya pergi ke gereja itu ada perintahnya atau enggak? Kok jadi sahabat? Ya ada perintahnya untuk ibadah. Oh ada. Ya kalau Ada, kalian Bang Andi. sembahyang itu kayak sholat, itu ada perintahnya enggak? Waduh. Ada. Mana coba baca? Kan katanya Islam. Kalau Islam itu kan seharusnya identik tuh dengan ayat yang kalian banggakan. Berarti dia bukan murtad, Jum. Berarti dia Kristen asli. Permen Kojek Kristen atau Muslim? Nipu kau, Yosi. Nipu apa lah? Saya Nipu apa? Kristen. Oh. Tapi dia Osi, diajak Quran. Osi, Tuhan kamu ada Orang berapa nggak sih? tahu. Osi, Tuhan kamu ada berapa? Ada satu. Siapa namanya? Yesus. Oh. Siapa nama Tuhanmu? Yesus Kristus, Pak. Oh, jadi bapaknya Yesus bukan Tuhan? Maksudnya gimana? Kena lagi. Ini kan Anda selalu haleluya. Bapak itu Tuhan bukan atau Beda. Tuhan iya? Antara bukan Bapak, bukan pakai K, tapi A saja Bapak, Pak. Iya, Bapak itu Tuhan atau bukan? Haleluya. Ada lupa dong. Kan Ketika Bapak. saya menjelaskan, Anda sendiri akan memelintir lagi. Bagaimana? Enggak. Kita diam coba. Nanti balik lagi ke Guruna coba. Silakan. Bapak itu Tuhan atau bukan? Silakan. Tuhan. Oh ada dua dong. Bapak satu, Yesus. Satu, Pak. Satu. Oh jadi Yesus itu adalah Bapak. Nah, itu kan udah kubur gitu. Saya sudah paham dengan narasi kalian. ya jelaskanlah bagaimana mungkin Bapak yang bukan manusia, Yesus manusia, Anda katakan satu. Bapak Akal masih ada kan di Allah kepala? satu-satunya. Itu kan memang Bapak sendiri turun ke bumi, Pak. Maksudnya untuk Itu ajaran Romawi Yunani itu, agama pagan itu yang kayak gitu. Masakan Tuhan turun ke bumi? 2 Tawarik 8:16, benarkah Tuhan akan diam di atas muka bumi ini bersama dengan manusia? Sedangkan langit, bahkan langit yang menaungi seluruh langit pun tidak bisa memuat Tuhan. Apalagi perutnya Maria. Nah inilah hebatnya Kristen. Kan udah aku bilang tadi kan, Kristen itu tak ada agama perintah Tuhan di dalamnya, nggak ada. Semua dibuat-buat sendiri, dikarang-karang sendiri. Makanya Jum, saya itu tidak mau debat agama. Kristen itu kalah terus. Ya sudah, kenapa nggak pindah aja ke Hindu atau Buddha? Kojek ini gimana latar belakangnya Gurunda? Kok bisa gitu dia?
Ya. Ini sebenarnya ini anak ini Oji ini mati akalnya, dia nggak bisa bedakan yang mana manusia, yang mana bukan manusia. Oji, Osi, Mbak Osi. Lagi baca ayat dia. Baca ayat atau ambil air minum? Ambil es Oh balok. ini Bang Handi lagi masa teduh, asik. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu. Apakah Bapak dan Yesus sama? Beda. Aduh. Turun dulu baru naik lagi. Nggak kelihatan di layar. Siapa tadi yang naik itu? Iya, nggak kelihatan. Enggak, Kak Permen, saya ingin tanya Kak Permen, ini Islam apa Kristen ya? Ketika Kristen biasanya akan menjawab juga, bukan malah menjawab seperti itu, bukan malah masalah. Permen Kristen itu. Kojek ditanya tuh Kojek. Gue juga bingung soalnya. Silakan Kojek. Masa iya sih jawabannya Kristen itu selalu naik, selalu kalah, bukan karena kalah Kak Permen, tapi mereka yang tidak mau kalah gitu. Bagaimana mau kalau ajaran Anda bertentangan dengan akal Anda, kan lucu. Ajaran selalu. Kristen bertentangan dengan ajaran Yesus. Itu masalahnya. Kenapa bisa demikian? Kak, Karena Anda kalian selalu itu menyamakan begini loh, teman-teman ya. Islam selalu teman ibu saya pun mengatakan Islam sama Isa Katolik itu tuh sama. Maksudnya Isa Kristen tuh sama dengan Isa Islam. Mana ada sama? Sedangkan Isa yang dalam Kristen kan lahir di bawah tuh pokok kurma tuh, di bawah kurma, di ban kurma gitu kan. Kalau sedangkan dan itu Isa terbukti juga- hari ini kan. Kalau yang lahir di ada, kandang binatang. Mana enggak, beda. Nah, mana kandang tempat Yesus lahir? Ada nggak yang temukan? Pak, palungan itu itu bukan berarti haleluya. Ya mana buktinya? Mana bukti palungannya mana? Ada. Sedangkan orang-orang Yahudi sekarang lagi melestarikan biji kurma yang sudah berusia 2000 tahun silam yang ditemukan di tanah Yudea. Tapi kan begini saya pertanyaan saya, Isa sama Yesus Kristus itu berbeda. Jadi jangan disamakan antara Isa. Ya, kami tidak dalam ranah menyamakan. Justru Yesus ini, kalau menurut saya, kalau saya ditanya siapa Yesus, Yesus itu tokoh fiktif buatan Romawi. Kalau saya yang ditanya, karena tak ada Tuhan dan tak ada Nabi yang mengajarkan ada Tuhan menjadi daging. Begini, ya itu lalu. Itu tokoh fiktif itu Yesus itu. Itu tokoh Coba fiktif. dibaca lagi ada tokoh fiktif bikin. Di mana ada Nabi mengajarkan Tuhan menjelma jadi bayi? Di mana? Nabi siapa yang ngajarin? Begini, jadi bayi, maksudnya jadi Di mana itu Yesus? ya kan perbedaan begini. Yesus itu kan dari Roh Allah sendiri, bukan yang di. Nah, itu di Romawi, itu ajaran Roma itu. Kalau ajaran Yesus mana? Tunjukkan bahwa dia berasal dari Roma mana? Di dalam Yohanes 8:42 justru Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ayo, mana? Mana Yesus itu adalah Bapa? Mana? Enggak ada. Itu cuma ada di Coba Vatikan. Anda kan soal membaca ayatnya, tolong dong dibaca juga dengan perikomnya, Pak. Jangan ajarin saya Bible. Ente belum lahir, saya udah tamat. Saya tahu Anda lebih dari apa ya? Lebih dari pendeta gitu. Saya tahu kok. Bagus. Apa ya kalau orang Jawa itu mengatakan. Nah, itu dia. Mana dalilnya? Satu aja, Yesus itu adalah roh jadi manusia. Enggak, Mana? saya justru tanya Anda gitu kan. Enggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya. Justru Yesus itu mengaku ciptaan. Mana dalilnya dia ngaku ciptaan? Yohanes 8:42. Baca. Iya. Terserah Nah, Bapak. Yesus ciptaan Anda sembah. Kenapa bisa? Berarti kalau begitu kan Mekah itu ciptaan juga tuh. Batu ada Mekah. Siapa? Batu tuh Mekah. Itu tuh batu hitam. Siapa yang menyembah batu? Kan kalian sendiri tuh cium. Coba kalau bisa open cam, aku perlihatkan. Jadi kalau saya cium HP, saya nyembah HP gitu? Oh, berarti Anda sering nggak nyium HP, Pak? Iya, kalau saya foto lagi video call sama bini, saya cium HP.
bukan berarti saya nyembah HP, bukan berarti saya cium istri. Saya menunjukkan kasih sayang saya menunjukkan ketaatan saya. Baca Yeremia 8, Yeremia 6 nomor 6. HP itu dengan Tuhan, begitu ya Pak ya. Ini Gurunda. Berarti kalau di Kristen itu suami istri nggak pernah ciuman mereka ya? Nggak pernah ciuman mereka. Aduh. Itulah salahnya seluruh nabi di dalam perjanjian lama. Pak Iskar, Anda itu selalu, teman-teman ini muslim ini selalu dikait-kaitkan seolah-olah. Tapi menurut data di Bible Yesus itu menurut data di Bible Yesus itu batu loh. Batu penjuru. Karena siapa? Mana ada? Bacain res. Aduh. Buka datanya res. Kisah para Apostolos 4 nomor 11. Silakan Bible cetaknya dibuka, Bu. Nah, di situ nanti kita sama-sama membaca pengakuan penulis-penulis bahwa Yesus ini telah menjadi batu. Ini sekarang aku bacain ya. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu batu sendiri. Pondasi dong. Iya, batu pondasi dong Yesus. Batu fondasi yang tidak terpakai, Gurunda, jadi dibuang dia. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Juga menghina tuh Mekah itu juga iya kan dari. Itu data, itu data lu percaya nggak datanya lu? Jadi lu percaya Tuhan lu batu. Jadi gini ada metamorfosis tidak sempurna. Asalnya firman jadi manusia lalu kemudian menjadi batu gitu. Ngapain tuanya berubah-ubah begitu? Ngapain? Ya Tuhan Anda juga berubah. Nyari remis aja kerjaan. Saya bacakan dalilnya ya. Ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi yang mana mereka imani itu adalah kitab para nabi gitu ya. Sebagaimana yang dilakoni oleh umat Islam. Misalnya di dalam Keluaran 40, Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan lalu diperintahkan Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Lalu Daud bangun dari lantai, dia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sujud menyembah Daud ini. Kejadian 35, lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarkanlah pakaianmu. Bilangan 35, lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya, jatuhkan dewa-dewa asing dan tukar pakaianmu. Mereka kemudian semua nabi yang datang pada masa itu selalu mengambil batu tugu untuk mereka jadikan sebagai arah ibadah. Semuanya. Kejadian 28. Di mana noise-nya ini? Kejadian 28. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan batu itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Nomor 22, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Tuhan. Dan segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Kejadian 31, kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Data selanjutnya, timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapati aku dengan berniat jahat. Jadi para nabi dari dulu itu selalu mengambil batu untuk menjadikan tugu, dijadikan sebagai arah ibadah. Bahkan di dalam Yosua 24 nomor 27 ya, di situ sangat jelas diteriakkan, ini adalah nabi, Yosua ini adalah nabi. Apa yang dikatakan? Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kita. Sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Tuhanmu. Jadi umat Islam itu tidak menyembah batu. Allah subhanahu wa ta'ala itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Kami hanya melakukan prosesi ibadah sebagaimana nabi-nabi terdahulu beribadah.
mereka selalu sujud, mengarahkan ibadah mereka kepada sebuah batu sebagai kiblat dalam ibadah. Hanya Kristen yang tidak punya kiblat. Orang Yahudi kiblatnya ada, Masjidil Aqsa. Orang Islam kiblatnya ada, Mekah Al-Mukarram, Ka'bah. Keturunan Ishak punya Ka'bah, punya kiblat. Keturunan Ismail punya kiblat. Nah, ini Kristen dari Roma, agama Barat ini kiblatnya di mana? Gak ada. Kenapa? Karena dia agama yang dibuat-buat, bukan agama dari para nabi. Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan. Seluruh manusia akan datang kepadaku, sujud, beribadah, menghadap kepadaku. Nah, bukan berarti menghadap ke Ka'bah orang menyembah Ka'bah. Bukan. Inilah 2024 orang Kristen masih menganggap umat Islam menyembah Ka'bah. Lucu. Sementara mereka tidak sadar, setiap masuk ke gereja pasti menghadap ke pendeta. Pendeta kalau perempuan punya batu, kalau laki-laki punya batu. Apakah beribadah mereka menghadap pendeta? Saya Sama juga halnya karena- dia beribadah menyembah pendeta karena di depannya ada pendeta gitu. Enggak lah. Oke Bang Zuma, mungkin sekian lah. Nanti bisa saya tanya ke Iya, teman-teman oke. pendeta. Udah malam soalnya saya mau istirahat besok. Oke, sip. Jualan. Oke, thank you Ingat ya. itu Bu ya, ingat itu Bu, Tuhanmu itu batu penjuru ya. Ingat itu, Tuhanmu batu penjuru. Anda nggak sadar kalau Ka'bah itu Nah, Yesus itu batu penjuru tadi udah dibacain kok. apa? Dia adalah Tuhan yang hidup satu-satunya. Ya udah katanya mau turun. Ingat itu pekerjaan rumah itu. Tuhanmu batu penjuru. Oke. Batu penjuru yang dibuang lagi oleh tukang bangunan. Orang Yahudi sampai hari ini masih cium batu pada saat mereka beribadah. Batu ratapan, tembok ratapan. Terserah gitu Bahkan- kan. Tapi ini ya pesan untuk Kak Perman ya. Anda kalau Kristen mungkin kan ya tidak seperti itu sih. Terima kasih semuanya. Beliau itu orang bingung. Mau ngaku Kristen, dia tidak masuk akalnya. Mau mengaku Islam, hidayah nggak datang. Orang bingung dia. Mending Turun dulu kan, aku Mbak Juma, aku turun dulu ganti HP. Nanti Iya, naikin iya. lagi. Ya. beda dengan permen Kojek. Permen Kojek ini tetap teguh pendirian. Dipikir-pikir Jum, Kristen itu Malam Bang Zuma. maju kena, mundur kena ya Jum. Iyalah. Betul itu Kojek. Makanya Kojek kapan mau syahadat? Jack, Tar dulu lah Jum. tunggu apa lagi? Nanti mati dalam keadaan kafir, gimana dong? Jack, Saya nggak mau Jum ninggalin Tuhan Yesus. ya udahlah. Panggillah Yesus datang. Tuhan, datanglah. Tapi datang jangan dalam bentuk pria, biar adil. Kamu datang dalam bentuk wujud wanita. Dulu pernah jadi pria, sekarang jadilah wanita. Biar adil, Yesus. Nah, nyanyi lagi tuh, Jack. Oh, Jum, Jack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Kristen dimaki-maki Jum. Sama siapa? Jum, permen. Ya Allah ya Ron. Siapa yang berani memaki Gojek? Mohon maaf Dai. Siapa yang berani yang memaki Gojek? Siapa? Biar saya cari orangnya. Biar ku bantu dia memaki. Lupa saya namanya Jum. Katanya saya penyesat. Waduh.
Kenapa bisa Gara Project Team? naik ke sini terus. Katanya penyusup saya, Jum. Oh gitu. Tapi ngomong-ngomong, HP-nya berapa ini? Dimaki-maki Casnya? saya, Jum. Berapa persen casnya sekarang? Lumayan sih, ada 46. Tapi saya takut kuota habis nih. Waduh, kota lagi yang bermasalah. Tanya banyak duit. Saya tadi beli Jum 8 giga. Terus saya nonton film di YouTube. Tinggal Waduh. 500 MB. Film apa rupanya? Hah? Si buta mengintip? Bukan? Film itu Jum kesukaan saya. Drakor. Film India? Wah lama. Pelakor. Belajar jadi pelakor. Drakor, Iya. Jum, drakor bukan pelakor. Oh, kirain drakon. Ternyata pelakor. Mana sih nonton kayak gitu-gitu? Ya tadi kan bete Jum, kamu belum live. Oh, karena bete jadi nonton film ini bokep gitu. Iya. Bukan Jum, tapi kota saya malah habis. Kotanya habis, ya beli lagi lah. Saudara Benny, Besok, Bang Benny. Jum. Iya, Iya, di sini aja ya sampai besok pagi ya. Jangan kemana-mana. besok pagi ngapain bang? Nyuci baju. Iya. Iya, Suruh Jum, bikin habisin Indomie bentar kuota lagi. ya sama baterai. Kerja lah bang besok bang. Oh Bang gitu aku ya. boleh nanggapin bang terkait ini kiblat. Boleh, silakan. Oke, kalau yang saya Iya. ketahui ya terkait kiblat ya Bang Zuma. Emang kan kalau Islam kan emang ada kiblatnya seperti itu. Iya. Yahudi ada seperti itu kiblatnya. Karena kan Islam Islam sama Yahudi kan sama ya kan. Tuhan yang Iya. esa. Nah, kalau Kristen itu nggak pakai kiblat, Bang. Tetapi kalau di Matius 6 ayat 6 itu dia berdoanya itu di kamar bang, jadi tidak orang tuh nggak boleh tahu seperti itu. Kalau di Matius 6 ayat 6 seperti itu, pergilah ke kamar, tutuplah pintu dan berdoalah seperti itu kepada Bapa. Itu sih bang yang aku ketahui seperti itu. Iya. Kami di Islam itu juga perintahnya sholat tahajud itu ya di kamar, tempat sepi sunyi sendiri lagi, tengah malam lagi, subuh aja orang lagi tidur, kami diperintahkan untuk mengadu kepada Allah di saat orang lagi pada tidur sendiri dan menghadap ke kiblat. Itu dia. Artinya kan Tuhan merancang tuh di dalam Yeremia 29 nomor 11 kan Tuhan merancang cara ibadah, prosesi ibadah. Semua itu dirancang oleh Tuhan sebagai hukum ketetapan kemudian. Nah, kalau misalnya ndak ada prosesi, nggak ada aturan, lah mau kayak mana itu? Bukankah Tuhan mengutus para nabi untuk membawa aturan-aturan dalam beribadah? Cara ibadahnya, prosesi ibadahnya kemudian. Masalahnya di Kristen justru prosesi ibadah itu dihilangkan semua. Galatia 5 nomor 1, dengan matinya Yesus, Dia telah membebaskan kita dari aturan dan penghambaan. Ibrani 6 nomor 1, perintah untuk meninggalkan hukum-hukum Tuhan. Efesus 2 nomor 15,
Bahkan hukum Tuhan dianggap sampah oleh Paulus. Nah, inilah hebatnya agama saudara. Tapi ada hal yang menarik saudara Ben. Ini saudara Ben ini kan enak tuh diajak diskusi. Bagaimana tanggapan saudara tentang hasil dari pengajaran nabi palsu itu semua ada di dalam agama Kristen? Itu gimana ceritanya tuh? Bagaimana saudara Beni menyikapi ini? Bahwa semua tanda-tanda nabi palsu yang Yesus ajarkan kepada muridnya Bani Israel, hari ini sudah 2000 tahun itu ada di Kristen. Kayak mana ceritanya nih? Oke, baik. Kalau saya pribadi, nabi-nabi palsu ya bang, memang banyak. Maksudnya nabi palsu juga nggak harus ada di di sekeliling kita, di gereja juga ada seperti itu. Tapi kalau saya pribadi, saya belajar dari dasarnya dulu bang. Yang pertama itu dari Alkitab, seperti itu. Karena dasar dari Alkitab, kalau seandainya pengajarannya dari para doktrin itu di luar dari Alkitab, itu makanya aku bilang itu penyesat atau mungkin bisa dibilang itu nabi palsu bang. Seperti itu, yang mengatasnamakan Yesus tapi tidak di dalam Alkitab, atau mungkin menambahkan atau mengurangi isi Alkitab, seperti itu. Itu sih bang kalau saya pribadi. Iya. Oke, suara saya masih kedengaran kan? Oke. Bukan itu maksud saya gini. Yesus itu kan memiliki murid. Murid yang berhadapan dan bertatapan muka langsung dengan Yesus. Seibarat Nabi Muhammad, beliau punya sahabat yang dalam kajian risalah kenabiannya, para sahabatnya ini mendampingi beliau, dan para sahabatnya ini kemudian menjadi murid yang menerima ajaran langsung dari beliau. Yesus pun demikian, memiliki murid di mana muridnya semua adalah pelaku Torah. Tak ada Kristen, tak ada orang Romawi, tak ada orang Yunani yang menjadi muridnya pada masa itu. Nah, Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah terhadap nabi palsu. Kristen belum ada di sini. Lukas belum ada, Markus belum ada, penulis kitab Yohanes pun belum ada, Matius juga belum ada, Paulus apalagi. Mereka semua yang kusebutkan namanya itu ada di luar garis pengajaran Yesus, bukan termasuk murid yang ada pada masa itu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kalian dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka ini adalah serigala yang buas. Lanjut Yesus, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya, karpos dalam bahasa Yunani. Karpos itu artinya hasil. Hasil dari pengajaran nabi palsu ini kamu lihat. Jadi apa yang dilakoni pengikutnya, itulah tanda-tanda nabi palsu itu. Nah, di situ diterangkan, dari buahnya kamu mengenal mereka. Satu, memanggil aku Tuhan. Dua, bernubuat menggunakan namaku. Tiga, bermujizat pakai nama Yesus. Keempat, mengusir setan pakai nama Yesus. Empat-empatnya ini ada di dalam agama Kristen, yang muncul setelah kemudian adanya orang yang mengajarkan, yang membawa-bawa nama Yesus. Bukankah ini justru tergenapi? Apa yang Yesus katakan kepada muridnya digenapi oleh Kristen. Dengan munculnya Paulus, dengan munculnya Lukas, dengan munculnya Markus, maka serigalanya benar-benar muncul dan datang ke murid Yesus dan nyamar seperti domba. Pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Kan tergenapi. Coba, apakah salah saya mengatakan itu? Bahwa hasil karpos dari pengajaran nabi palsu itu semuanya ada di dalam agama Kristen. Jadi murid-murid Yesus harus waspada kepada Kristen, andai saja muridnya masih hidup hari ini. Nah, setelah Yesus terangkat ke langit, setelah murid-muridnya kemudian tinggal mereka, datanglah Paulus mengajarkan ajaran yang dinubuatkan Yesus,
yaitu memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Dan yang datang mengajarkan pola itu hanya Paulus in the gang. Nabi Muhammad kagak. Gak ada kami umat Islam memanggil Yesus Tuhan. Tak ada kami bermujizat mengusir setan pakai nama Yesus. Semua tanda-tanda nabi palsu itu ada di Kristen. Apakah tidak mengkhawatirkan bagi saudara-saudara Kristen yang memperhatikan keselamatan akhiratnya? Karena Yesus mengatakan, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus, diusir. Kata Yesus, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripada aku. Kamu semua. Jadi semua Kristen, pendeta, pastor, jemaat, penatua, semua diusir oleh Yesus. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, saudara Beni, saya ingin dengar dari saudara, karena kelihatannya Anda lebih tenang dibandingkan Kristen yang lain. Anda Kristen yang langka. Boleh tidak Anda kemudian meloloskan diri saudara dari penggenapan nabi-nabi palsu ini? Silakan. Ya, kalau apa Silakan. namanya, Gantian kita ya. siap bang, siap. Terkait nabi-nabi palsu sih, ya contoh ya banyak sih sebenarnya sih yang waktu si Paulus aja ya yang sempet apa namanya yang sempet dipanggil Tuhan. Aku nggak tahu itu mungkin nabi palsu atau enggak kan. Si Saulus kan namanya si Saulus ya, itu kalau nggak salah kan dia pernah ketemu Yesus. Ya mungkin nggak tahu ya kalau tanggapan Bang Zuma itu apalah nabi palsu atau tidak, seperti itu. Sebenarnya kalau untuk kalau apa namanya yang tanda Yunus itu, aku boleh tanya Bang, itu nabi palsu atau bukan Bang yang tanda Yunus Bang? Nah, tanda Yunus ini justru dijadikan sebagai senjata oleh nabi palsu. Jadi itu sinkron. Kan Yesus mengatakan angkatan jahat dan angkatan tidak setia. Maksudnya angkatan tidak setia itu adalah mereka yang meninggalkan hukum-hukum Tuhan. Paulus mengajarkan meninggalkan hukum Tuhan. Tidak setia dia terhadap Taurat. Sinkron, jelas satu paket itu. Silakan. Bukannya kalau seandainya itu tanda Yunus itu bukannya untuk ini Bang, apa namanya, penyelamatan Allah untuk semua manusia istilahnya, seperti itu. Tapi nggak tahu kalau Bang Zuma sendiri tanggapannya seperti apa. Kan gini saudara, orang-orang Farisi datang kepada Yesus, ahli Taurat datang. Lalu Yesus mengatakan apa? Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini, kan udah dijelaskan tuh. Tidak dikatakan orang benar ini, orang-orang kudus ini, nggak dikatakan seperti itu. Tapi dikatakan angkatan jahat, angkatan tidak setia, minta tanda, dan tak akan pernah diberikan satu tanda pun kepada angkatan jahat dan angkatan tidak setia selain satu, tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam Yunus di perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Ini tanda. Jadi siapa yang beriman kepada tanda ini berarti dia adalah kelompok angkatan jahat. Nah, ternyata memang orang-orang Kristen, mohon maaf, yang beriman kepada kebangkitan hari ketiga, mereka orang inilah yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Jelas itu. Jadi angkatan jahat inilah yang kemudian yang diusir, karena hanya angkatan jahat yang beriman, yang percaya tentang kebangkitan hari ketiga. Dan lagi-lagi mereka menggenapi semua tanda-tanda nabi palsu. Coba, ini yang saya katakan, bagaimana cara saudara keluar dari lingkaran pengajaran nabi palsu ini? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, semua ada di Kristen. Dan tanda-tanda Yunus juga ada di Kristen. Lalu kemudian Matius 23 nomor 15,
celakalah engkau ahli Taurat, celakalah engkau orang munafik, celakalah engkau wahai orang Farisi, sebab engkau menyeberangi lautan meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan untuk mentomatkan orang, masuk menjadi pengikut agamamu, menjadi orang neraka. Nah, orang Farisi Paulus mendirikan agama di luar Yahudi, nama agamanya adalah Kristen, menjadi orang neraka, lagi-lagi nyambung dengan buah-buah dari nabi palsu, kena semuanya. Makanya gimana caranya saudara Kristen ini bisa kemudian tenang di dalam agamanya, sementara semua ciri-ciri dari pengajaran nabi palsu ada di Kristen? Gimana itu? Gimana ya Bang ya? Iya, silakan. Emang kalau tiap minggu kan dari pendeta kan kadang kan suka berdoa, kadang suka nyembuhin orang sakit ya pakai nama Tuhan. Ya mungkin nggak tahu, mungkin karena mungkin diberi kuasa sama Yesus seperti itu. Jadi ya setiap ibadah ya gitu ada aja kayak apa namanya yang sakit disembuhkan itu pakai nama Yesus. Nah, kan semakin jelas kan? Semakin jelas. Justru Yesus mengatakan loh itu dengan sangat jelas. Pada hari terakhir nanti akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Oke lah, anggaplah pendeta-pendeta ini orang benar. Lalu siapa yang dimaksud di sini? Agama Islam tak mungkin, Hindu tak mungkin, Buddha tak mungkin. Hanya Kristen. Sama-sama sampai pada level mengusir setan, sampai pada level bermujizat. Berarti ini orang Kristen banget, taat banget, taat setaat-taatnya kepada ajaran nabi palsu, sampai dia bisa mengusir setan. Bayangkan, bukan orang biasa mereka ini. Tapi kalau mengusir setan Bang, ditanya dulu Bang, setannya agamanya apa? Kalau agama Islam, dia yang doain pendeta, nggak mempan kali Bang. Bukan begitu saudaraku. Yesus mengatakan bahwa pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Artinya, kalau sudah ditemukan ada buah yang tidak baik di agama Kristen, maka pohonnya harus ditebang. Pohonnya yang harus dibuang ke neraka. Itu kata Yesus di dalam Matius 7 nomor 78. Nomor 18 sorry. Nomor 19 sorry. Nah, bagaimana cara Kristen bisa lolos dari ini? Kedua, Matius 26 24 nomor 26. Apabila ada orang berkata, lihat, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Nah, siapa ini yang mengaku pernah bertemu Yesus di padang gurun? Paulus. Nabi Muhammad kagak pernah bertemu Yesus di padang gurun. Siapa yang pernah mengaku bertemu Yesus di dalam bilik penjara? Paulus. Bilik di situ dalam bahasa Yunaninya adalah Simeon. Simeon itu artinya kamar rahasia. Kamar rahasia itu ya penjara. Paulus di penjara menulis surat. Beberapa kitab ditulis oleh Paulus di dalam penjara dan mengaku bahwa yang ditulis itu bukan dari orang tapi dari Yesus. Jadi semua tanda nabi palsu itu ada pada Paulus dan pengikutnya, tanda-tanda buahnya ada pada pengikutnya Kristen. Gimana Bang? Ya, gimana ya Bang ya? Kalau udah apa namanya mindset kita itu udah tertanam oleh doktrin sama pendeta sih Bang. Jadi ya itulah seperti itu. Iya, tapi kan pertanyaan saya kan Bang, ini kan belum berakhir. Kehidupan anda semua yang Kristen kan belum berakhir. Tinggal meninggalkan gereja udah selesai. Tidak masuk lagi ke dalam golongan orang-orang yang menjadi buah-buah pengajaran nabi-nabi palsu. Udah selesai. Jadi ateis kek, jadi agnostik atau apa kek, tinggalkan tanda-tanda ini. Karena ini sangat jelas tuh.
yang menyeru, yang bernubuat, yang mengusir setan pakai nama Yesus. Hanya Kristen tinggalkan. Apa yang Anda takutkan? Hanya saja ya iblis memang sudah bersumpah, aku akan menjerat mereka dengan tipu daya. Iblis sudah gitu. Tidak gampang itu meninggalkan kebebalan, tidak gampang. Karena sudah terpenjara dengan doktrin dan dogma. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan, ya ayuhan nas, wahai umat manusia. Manusia yang diseru oleh Al-Quran, bukan hanya umat Islam. Makanlah yang halal dari bumi, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa Al-Quran itu mengaitkan antara makanan dengan setan? Karena Nabi Adam alaihissalam jatuh karena makanan. Seluruh nabi-nabi ketika didatangkan hukum kepada mereka selalu ada pembatasan makanan. Karena begitu makanan yang diharamkan masuk ke dalam tubuh kita, maka yang tepuk tangan adalah setan. Setan lebih mudah menyesatkan kita ketika makanan-makanan yang diharamkan oleh Tuhan masuk ke dalam tubuh, menyatu dengan daging kita. Dan itu hanya ada di Kristen. Bayangkan itu. Seluruh makanan yang diharamkan di dalam firman Tuhan yang ada di Perjanjian Lama, Kristen hadir kemudian mengambil kitab itu sebagai kitabnya, tapi semua makanan dihalalkan. Sementara Tuhan di dalam kitab itu mengharamkan ini, mengharamkan itu, mengharamkan ini, dan mengharamkan itu. Kalau Al-Quran tidak, di Islam tidak. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, makan yang halal saja yang ada dari bumi ini, yang halal. Jangan kau mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Tapi Kristen malah rangkulan. Contohnya babi. Ya, contohnya babi. Contoh rangkulannya gimana? Iblis merasuki Yudas. Tujuannya apa iblis merasuki Yudas? Agar Yesus disalib. Itu pasti, tujuan iblis itu pasti. Imam-imam kepala Matius 26 nomor 4 melakukan tipu muslihat. Imam kepala harusnya mahkamah agama adalah orang-orang yang suci, tetapi dia membuat tipu muslihat. Siapa yang mempengaruhinya? Iblis. Apa tujuan iblis mempengaruhi para imam-imam pada saat itu untuk melakukan tipu muslihat? Agar menyalibkan Yesus. Matius 26 nomor 59. Imam-imam kepala dan mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Apa tujuannya iblis merasuki para imam untuk melakukan kesaksian palsu? Agar menyalibkan Yesus. Iblis datang dalam prosesi penyaliban itu sebagai oknum yang melatar belakangi terjadinya penyaliban. Apa tujuannya? Agar Yesus disalibkan. Siapa yang bertepuk tangan? Siapa yang menerima hadiah di atas tiang salib dari iblis? Kristen. Itu fakta. Adakah Tuhan menginginkan Yesus disalib? Tak ada. Mana dalilnya? Tak akan pernah ditemukan. Tapi adakah iblis mau agar Yesus disalibkan? Ada. Kristen bertepuk tangan dengan Yesus disalibkan. Padahal Tuhan mengatakan 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi penyaliban menurut Tuhan itu adalah kekejian, sesuatu yang sangat dibenci oleh Tuhan. Tapi ternyata itu adalah suatu lambang, simbol keselamatan justru bagi orang-orang Kristen. Jadi iblis ini adalah pahlawan untuk Kristen. Tanpa iblis kalian tidak punya dosa, tidak ditebus. Maka Kristen kudu wajib mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada iblis. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa kemudian Kristen memanggil Yesus Tuhan? Atas keinginan siapa Kristen makan babi? Atas keinginan siapa Kristen ibadah minggu? Atas keinginan siapa Kristen tidak bersunat? Atas keinginan siapa Kristen menyembah Yesus? Adakah Tuhan alam semesta yang kemudian diutus, yang mengutus para nabi mengajarkan itu? Tak ada. Cuma nabi-nabi palsu yang mengajarkan demikian. Makanya buahnya jelas. Dari buahnya kata Yesus, kamu bisa mengenal mereka. Apa itu? Memanggil aku Tuhan,
bernubuat pakai nama aku, mengusir setan pakai nama aku, dan bermujizat pakai nama aku. Satu lagi, di Lukas 21:8, kata Yesus kepada muridnya yang asli Bani Israel, orang-orang bersunat, wahai murid-muridku, waspadalah kepada penyesat yang akan datang kepadamu dengan memakai namaku, menjual namaku, mengatasnamakan namaku, dan mengatakan akulah dia. Janganlah kau dengarkan mereka, janganlah kau mengikuti mereka, waspadalah. Di data nomor 12-nya Lukas 21 itu Yesus mengatakan, namun sebelum penyesat itu datang mengajarkan akulah dia, akulah Tuhan, terlebih dahulu penyesat itu menangkap, menganiaya, ya, mensesah, memasukkan engkau ke penjara-penjara, dan kemudian membunuh engkau. Siapa pelakunya? Siapa pelakunya ini? Yang datang kepada murid Yesus, menganiaya murid Yesus, setelah itu nyamar sebagai pengikut Yesus. Dari buahnya kau mengenal dia, memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan, dan itu semua ada di Kristen. Ya, saya berharap saudara-saudara bisa meloloskan diri bahwa Bang Suma keliru, Bang Suma salah, salah tafsir, salah penjelasan, salah analogi, salah analisa, salah tanggapan, salah pemahaman, salah ilustrasi. Silakan Anda menyalahkan saya, tapi tolong bantu saya yang mana yang benar ini. Pada saat Yesus mengatakan tanda-tanda dari nabi palsu itu 1, 2, 3, 4, saya menemukan ada di Kristen. Tapi kalau saudara membantah itu, salahkan saya dengan berikan data. Silakan. Kalau Bang Zuma terkait agama Kristen udah kental ya seperti itu. Makanya kalau naik di malah Bang Zuma, kalau masih Kristen awam lewat udah nih. Oke, aku mau ngebantah Bang terkait ini Bang, Silakan. yang sebenarnya kalau untuk melepas Kristen itu berat ya Bang ya. Yang pertama itu kalau pendeta bilang itu Yesus adalah kunci kerajaan surga Bang, seperti itu. Jadi dia megang kunci kerajaan surga seperti itu. Jadi tidak ada bisa masuk ke surga tanpa melalui dia, seperti itu. Lalu aku bantah lagi terkait makanan haram Bang, babi. Emang kalau di sejarah ya Bang ya, mungkin ya kita dulu kalau makan babi itu sebenarnya sudah tidak diharamkan lagi Bang, seperti itu, karena kita udah ada yang namanya hukum Taurat seremonial Bang, seperti itu, yang tidak pernah hukum seremonial itu terbagi menjadi 3, yaitu hukum sipil seperti itu ya, seremonial, lalu itu yang berlaku sih di negara Israel ya Bang, seperti itu. Nah itu kalau untuk di negara manapun kayak di Indonesia itu tidak berlaku seperti itu. Nah, lalu kedua hukum Taurat, hukum Taurat moral ini adalah hukum Taurat yang bersifat selamanya, dan hukum Taurat inilah yang dimasukkan oleh Yesus. Nah, terkait yang dinyajiskan itu sebenarnya ini Bang, yang diharamkan ini yaitu yang keluar dari mulut Bang. Seperti itu. Tapi kan kalau kita makan babi kan keluarnya kan ke jamban Bang, seperti itu. Jadi nggak haram sih Bang kalau udah kita makan babi tapi keluarnya di seperti itu. Nah terus terkait Yesus ya, terkait Yudas seperti itu, aku mau ngebantah. Kalau saya lihat itu di di Yesaya 53 ayat 4 dan 5 ya, itu tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung dan kesengsaraan kita lah yang dipikul, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindah Allah. Ayat 5-nya ini, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh biji-bigornya kita menjadi sembuh. Nah itu terkait penyaliban Yesus ya Bang, yang dia sampai keluar darah seperti itu, ditombak, ya itu untuk kita semua sih Bang, seperti itu. Karena kan Yesus kan nggak bawa agama sebenarnya, seperti itu. Jadi dia hanya
jalan keselamatan bagi semua manusia, seperti itu. Bukan Kristen doang, tapi semua, seperti itu. Itu sih kalau menurut aku. Oke, baik. Kalau yang saudara ini jelaskan kemudian betul, lalu bagaimana dengan tanda-tanda nabi palsu tadi yang diusir? Karena apa yang saudara sampaikan ini, itu cocokologi terhadap kitabnya orang Yahudi yang menghantarkan kemudian orang Kristen justru masuk dalam perangkap pengajaran nabi-nabi palsu. Nah itu masalahnya, itu justru di situ semakin ribet. Ada hal yang perlu saya sampaikan di sini terkait itu. Yang pertama, kenapa kemudian ketika berbicara mengenai pengajaran nabi palsu, saudara mengatakan kami sudah tertanamkan, kami sudah memahaminya, kami sudah ini dan itu, bahkan banyak orang yang kemudian berpegang teguh kepada hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum Kristen. Memang itu betul, memang nubuatannya udah jelas. Matius 24 nomor 24. Sebab nabi-nabi palsu akan muncul. Setelah dia muncul, apa kata Yesus? Mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Mereka akan melakukan mujizat-mujizat sehingga mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saking hebatnya nabi palsu ini, dia juga menyesatkan kemudian orang-orang pilihan. Jadi kalau orang Indonesia yang hanya jemaat biasa, ya pastilah, karena nabi palsu ini mampu menyesatkan orang-orang pilihan. Dalam bahasa Yunani disebutkan adalah ekflektos, orang-orang yang memiliki keimanan, kepercayaan, bahkan mereka yang memiliki silsilah dari kenabian sekalipun akan disesatkan oleh nabi palsu ini. Bayangkan itu. Nah, nabi palsu ini saking hebatnya, begitu sampai di tengah-tengah orang yang menganut ajaran paganisme, nabi palsu ini dianggap Tuhan, dianggap dewa. Dewa kalau mereka di agama pagan itu, dewa itu Tuhan, level tertinggi. Paulus ketika dia sampai kemudian bersama dengan Barnabas, beliau dianggap dewa Hermes. Bayangkan itu. Barnabas dianggap Zeus, Paulus dianggap Hermes, dewa Hermes. Kenapa? Karena saking hebatnya Paulus itu bermujizat di tengah-tengah agama paganisme, sehingga orang pagan mengatakan, wah, Tuhan dewa kita sudah datang. Siapa nama Tuhan kita, dewa kita? Ini dia, dewa Hermes, Paulus. Coba. Saking hebatnya mukjizat Paulus ini, sampai-sampai dia dianggap sebagai Tuhan. Coba, apakah tidak menggenapi semua itu? Semua yang dinubuatkan oleh Yesus. Nabi palsu mampu bermukjizat untuk menyesatkan banyak orang, bahkan termasuk orang-orang pilihan pun akan disesatkan oleh nabi palsu tersebut. Dan faktanya, Paulus dengan mukjizatnya, dia sempat dianggap dewa tertinggi di tengah-tengah ajaran pagan pada saat itu di Antioquia. Dia dianggap dewa Hermes. Jadi tak ada. Nah, terkait dengan yang saudara sebutkan makan babi, ngeri juga sih, ngeri. Kenapa saya katakan ngeri? Karena di dalam Yesaya 66 dikatakan begini, sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murka amarahnya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Kristen memang banyak. Mereka yang menguduskan, yang mensucikan, yang menghalalkan dirinya untuk taman-taman dewa, theos, dengan mengikuti seseorang yang di tengah-tengahnya, yang satu, memakan babi, dua, memakan binatang-binatang jijik serta balau, tikus. Ini nyata dalilnya nih, data dalil. Siapa yang makan babi? Yahudi kagak, Islam kagak, Kristen. Tuhan
akan datang menghanguskan orang-orang ini, dan banyak jumlah mereka yang akan dibakar dengan api secara keseluruhan. Dan mereka, kata Tuhan, kata Yesaya 66, adalah pemakan babi, pemakan binatang-binatang jijik seperti monyet, guguk, biawak, padale, pararang, asu. Ini siapa ini? Lagi-lagi orang-orang yang ada di dalam lingkaran pengajaran nabi-nabi palsu yang menyebut Yesus Tuhan, yang bernubuat nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus. Pemakan babi semuanya akan dihanguskan dengan nyala api yang menyala-nyala. Akan semakin berat Kristen ini. Kalau Yesaya 53 hanya mengantarkan Anda menjadi penganut pengajaran nabi palsu, untuk apa? Toh itu dibantah oleh Yesaya 52. Ternyata Yesaya 53 ini tak ada hubungannya Yesus. Yesaya 53 harus mundur ke Yesaya 52. Karena itu satu paket. Ternyata Yesaya 55, 52, 53 itu berbicara tentang penderitaan Bani Israel pada masa pembuangan. Tak ada hubungannya dengan Yesus. Kalau mau nubuat tentang Yesus, baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 53. Anda akan bertemu di situ. Nubuat untuk Yesus di situ sangat jelas. Yesus harus mati tahun ini juga, sebab Yesus akan, dengan matinya Yesus, dia akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Tidak ada tentang Kristen dinubuatkan. Yesus harus mati untuk membebaskan bangsa Israel dari tekanan bangsa Romawi. Itu nubuatannya tertulis Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 53. Jadi Anda mau lari kemanapun, tetap Kristen ini tidak bisa lolos dari api neraka. Yesaya 66 jelas tertulis, Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, Matius 13 nomor 50, Matius 23 nomor 15, semuanya Kristen akan dibakar dalam api neraka yang menyala-nyala. Silakan Bang, Anda keluarkan diri Anda dari sana dengan pola data yang akurat. Jangan hanya ngambil-ngambil, oh dinubuatkan di sini, dinubuatkan di sini. Itu sangat lemah. Karena semakin Anda menggunakan data-data dari kitabnya Yahudi untuk mengarahkan Yesus menjadi Tuhan, mengarahkan Yesus mati di salib, endingnya apa? Kalian memanggil Yesus Tuhan, kalian bernubuat pakai nama Yesus, kalian bermujizat pakai nama Yesus, ujung-ujungnya apa? Diusir oleh Yesus, enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi mau kemana lagi? Diusir sama Yesus untuk apa? Beragama Kristen kalau ternyata diusir, cuma kan? Gitu, saudaraku. Silakan. Oke, kalau dari pendapat Bang Zuma sendiri terkait nabi-nabi palsu itu, untuk di era sekarang ini ya Bang ya, di sekarang ini tuh seperti apa contohnya Bang? Kalau menurut Bang Zuma nih? Kalau nabi palsu itu kan jelas, yang disebut nabi itu kan adalah oknum yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan kalamullah. Nabi Abraham menerima kalamullah, hukum-hukum Allah. Nabi Musa menerima kalamullah. Nabi Daud menerima kalamullah. Nabi Isa menerima kalamullah. Yesus menerima kalamullah. Paulus, Markus, Lukas, Matius, penulis Yohanes menerima kalam dari mana? Ada. Hari ini kalau ada yang mengaku nabi, periksa kalamnya. Karena pencipta langit dan bumi itu maha tahu. Kalau kalamnya bertentangan dengan akal, itu udah pasti bukan dari Tuhan. Tetapi entah ia karang sendiri atau apapun itu. Izin Bang Zuma. Seperti itu Bang, silakan. Berarti itu Bang Luka itu nabi palsu dong. Dia kan pernah itu katanya nggak ngaku nabi Bang. Pasti palsu, nggak mungkin. Pasti Bang palsu. Zuma. Iya. Maksud aku gini Bang, kayak contoh nih Bang, kayak di sekeliling kita nih contoh kayak gereja kan pendeta, apa itu bisa dibikin nabi palsu, atau mungkin kayak apa namanya dari contohnya dari saya ini bisa menyembuhkan orang sakit, apakah saya dibilang nabi palsu atau gimana gitu, bawa nama Yesus atau gimana gitu. Kalau di sekitar kita Bang gitu contohnya, kalau menurut Bang Zuma sendiri itu kayak gimana gitu contohnya gitu. Kalau Anda tanya saya, rujukan saya ke ajaran yang tadi.
termasuk buah-buah dari pengajaran nabi palsu. Kalian bukan nabi karena kalian tidak menerima firman dari Tuhan, tidak mengaku kami menerima firman. Kalian mengaku mengikuti apa yang ada diajarkan oleh rasul-rasul kalian. Berarti kalian ini adalah buah dari nabi palsu. Kalian bisa bermujizat, kalian bisa mengusir setan. Jatuhnya buah ya bang ya. Buah. Jatuhnya Kalian itu buah. Yes. Coba Anda lihat di Kalau Matius nabi 7. itu kayak apa? Matius 7. Yang Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Itu buahnya tuh. Malam bang. Malam. Oke. Masukkan aja bang. Iya. Kalau boleh diskusi dua arah lah. Ya ini dua arah bang. Dari tadi ku dengar abang ngocek mulu. Ngoceh ya? Ngocehnya Oh. Iya. Ayatnya Alkitab semua bang. Aku bingung juga. Oke, bagus. Nanti Coba kita bawa jelaskan Al-Quran. pakai Al-Quran. Bawa Al-Quran. Iya, Jelaskan pakai Al-Quran data yang menjadi penolakan abang tentang Oke, Tuhan baik. Yesus itu menurut Al-Quran bang. Supaya enak. Baik, Supaya kami juga dari Kristen juga bawa juga Alkitab supaya baku bantah antara kitab dan Alkitab sama Al-Quran, baik. bang. Supaya enak. Kalau abang masuk di dalam ranah kekristenan, saya rasa abang salah tempat bang. Bisa paham nggak? Al-Quran saya membahas tentang kalian soalnya. Ya kalau bahas pakai ranah Al-Quran aja. Kalau mau bahas tentang ambil Alkitab, berarti abang bukan masuk di dalam Alkitabnya kita. Artinya kalau abang misalnya gini ya, kalau saya bahas tentang Al-Quran, Ya. pertama, abang masuk sebut ayat-ayat. Oke, ini koreksi buat abang aja. Oke, silakan. Silakan, biar jangan di mute, biar dia bernarasi dulu. Silakan. Apalagi bang? Silakan saudaraku, bernarasi aja nggak apa-apa. Kenapa termute? Buka mute-nya. Silakan bernarasi aja, bernarasi. Nanti saya akan jelaskan di Al-Quran tentang kalian itu seperti apa. Silakan. Oke, bukan mute bang, ini dikasih mati ya. Oh iya. Sorry. Lanjut. Oke, kita gini ya, simpel aja bang. Kita ambil satu topik yang menurut abang cocok. Misalnya gini, menurut abang Yesus bukan Tuhan. Iya. Oke, kita ambil dari sisi tengahnya aja. Saya ambil dari perbandingan dari Alkitab saya, abang dari Quran abang. Supaya enak kan bang, jalan tengahnya. Iya. Oke. Ada lagi? Masukkan. Cuma itu aja bang. Oke, sip. Jadi ada 2 poin. Yang pertama tentang Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Ya. Nah, Al-Quran mengatakan, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas, wahai Isa, anak laki-lakinya Maryam, adakah engkau mengajarkan kepada manusia, sembahlah aku selain daripada Allah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Dan itu diterangkan juga dalam kitab saudara Yohanes 12:49. Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Sama Al-Maidah ayat 16. Nah, Al-Maidah ayat 117 mengatakan, makultu lahum illa ma amartani bi. Ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengatakan kepada manusia, kepada mereka Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Lagi-lagi seirama Yohanes 4 nomor 22. Itu yang pertama. Jadi apa yang dinarasikan oleh Al-Quran, dinarasikan juga oleh Yesus kepada kaumnya Bani Israel. Nah, sekarang ketika berbicara mengenai kenapa harus Kristen yang kita bahas, kenapa tentang nabi-nabi palsu, Al-Quran menceritakan itu.
wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka yaitu orang-orang kafir membantu setan-setan di dalam menyesatkan anak keturunan Adam, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan manusia. Maka kita masuk dalam poin tadi, Bang. Apa buktinya bahwa kafir itu membantu setan di dalam menyesatkan manusia? Coba kalau Anda itu sudah punya anak, Anda akan membuat anak Anda menyembah Yesus. Anda akan membuat keturunan Anda kemudian memanggil Yesus Tuhan. Anda akan mengajak anak-anak keturunan Anda itu bermujizat, bernubuat pakai nama Yesus. Anda menolong setan di dalam menyesatkan manusia. Dalam hal ini keturunan Anda sesatkan sendiri. Nanti anak Anda akan mengajar cucu Anda. Cucu Anda nanti ngajar cicit Anda. Begitu seterusnya. Kalian adalah penolong-penolong setan di dalam menyesatkan anak keturunan Adam. Tolak ukurnya yang tadi, Matius 7 nomor 15, nomor 15 sampai Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Sehingga secara turun-temurun Kristen masuk dalam lingkaran itu. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ini Al-Quran yang menarasikan itu, kami nggak mengada-ngada. Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis menyombongkan diri dan termasuk ke dalam golongan yang kafir. Iblis masuk dalam golongan kalian. Apa pembuktiannya secara histori? Iblis merasuki Yudas. Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau 12 dan satu di antaramu adalah iblis. Iblis merasuki Yudas. Tujuannya apa? Untuk menyalibkan Yesus. Apa yang terjadi setelah Yesus disalibkan? Sekelompok orang dari barat, dalam hal ini Roma Yunani, mengambil tragedi itu untuk menggantikan dewa matahari dengan oknum yang digantung di tiang salib ini sebagai penebus dosa. Jadi orang-orang Roma dan Yunani menjadikan iblis sebagai pahlawan, karena dengan berkat upaya iblis merasuki Yudas, Yudas berkhianat, Yesus disalibkan. Akibat disalibkan, dosa-dosa orang Roma, orang Yunani, orang Belanda, orang Inggris, orang Portugis dan seterusnya ditebus. Maka mereka ini harus berterima kasih kepada pahlawan mereka, yaitu iblis. Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Dan adapun iblis, ia menyombongkan diri, dan mereka iblis ini termasuk golongan orang kafir. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah orang-orang kafir penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Sekarang kira-kira Tuhan yang mengutus para nabi senang dengan kalian menyembah manusia Yesus? Tuhan pencipta langit dan bumi yang diperkenalkan Abraham, Ishak dan Yakob senang melihat kalian menyembah anak manusia bernama Yesus. Kesimpulannya, ini nih, disebutnya apa coba? Surat Paulus disebut Injil, Injil Roma coba. Sebab tidak seorang pun dimungkinkan berbaik dengan Allah oleh karena orang itu melakukan hal yang terdapat dalam hukum agama. Sebaliknya hukum itu cuma menunjukkan kepada manusia. Ujungnya apa? Orang digiring untuk kepada mereka gitu. Diambil poin-poin tentang Islam, walaupun mereka plesetkan, ya ujung-ujungnya begini. Inilah jalan pertolongan Allah. Nah itu terus digiring. Satu-satunya jalan adalah dengan pertolongan Allah melalui Isa Al-Masih, karena rupanya Isa adalah jalan lurus, jalan mana nih? Lurus yang Allah berikan bagi manusia. Itu jika kita mengimani dan menjadi pengikut Isa, maka tersedia keselamatan Allah, yaitu kemampuan dosa, surga. Pakai ini nih, bukan dari pernyataan Yesus, pakai Roma lagi, Injil lagi disebutnya, surat Paulus kok disebut Injil. Sampai sekarang masih dan seterusnya. Intinya di sini poinnya adalah kembali menuhankan Yesus. Gitu. Nah, ini penyesat kayak gini halus mereka buat, dan menyasarnya ini bukan hanya orang biasa. Disimpulkan bahwa yang akademis juga kena gitu. Silakan. ya itu jadi ini ya,
kalau memang kita tidak bisa memilih benar, bisa kejebak benar kita itu, karena memang disimpulkan di akhirnya sih ya, yang memang disimpulkan tuh arahnya nanti ke Yesus gitu jadinya itu. Iya. Di sini dia menggunakan istilahnya Isa Al-Masih, apalagi prolognya itu kan diawali dengan ayat-ayat Al-Qur'an, kebenaran Al-Qur'an, tapi ke bawahnya itu dikembalikan menuhankan kepada Isa Al-Masih gitu. Itu yang bahayanya. Bukan hanya orang awam, kalangan akademis juga banyak yang kena dengan ini. Bisa disepil tadi ini web Apa itu? disepil webnya bisa, ini bisa nanti kalau ini di apa namanya kita biar tahu. Oh siap. Isa dan Islam, satunya Isa dan Al-Quran, itu sama. Dan di antara para misionaris ini salah satunya adalah si Edis itu. Tapi Edis sudah keluar ya. Dulu dia orang yang bagian orang internalnya itu. Iya. Edis TV ya Ustadz? Iya. Oh itu. Dulu tapi ya, udah keluar, dia udah nggak ada. Web baru Caksol 07 itu update terbaru saja tadi di tanggal 17 bulan ini loh. Websitenya sudah lama, cuman update terus gitu loh maksudnya. Update terus gitu. Update data itu terus-terusan jadinya, bukannya. Jangan lupa guys di tap-tap ya. Apa yang terjadi di Rungkat guys. Biasalah kerjaan Oten. Nanti tanggal 26 baru live lagi pakai sahabat Bang Suma 1. Oten kebakaran. Pada kepanasan, yoi. Rungkat ya bang, yoi. Kemana Bang Zuma? Ada. Kos harus wajib sediakan air es untuk Oten. Live-nya kok hilang bang, Rungkat. Ini lagi akunku kena laporan. Apa sih ini maunya TikTok? Ini yang jangan komen angka 00 guys. Di tap-tap dulu ya, baru kita gas. Kalau ya yang komen 00 aku bisukan ya. Jangan komen angka. Yang komen angka aku bisukan.
Tendang aja, iya. Yang komen angka aku tendang. Sama Bang Zuma coba di tag akunnya guys, siapa tahu dia lihat, biar dia kesini. Mungkin dia belum follow akun ini, jadi nggak tahu dia kayaknya. Udah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, nih tadi rungkat ya, dilaporin ya. Dilaporin kan ya? Iya Bang. Baik. Mungkin gara-gara permen kali, diam-diam baik di atas. Harusnya tadi dia joget tari latar. Pargoy dia, pargoy. Pargoy. Apa pargoy? Joget TikTok. Mau joget. Ya, teman-teman kita lanjut ya, sambil menunggu kita menunggu teman-teman dari Kristen tadi yang bertanya tentang itu ya. Lalu kita lanjutkan materinya supaya enggak monolog. Ya teman-teman, dibantu di tag akun yang tadi itu siapa tuh? Yang bertanya kenapa harus Kristen terus dibahas, Bible terus. Padahal kita membahas awalnya itu dari Quran. Assalamualaikum. Ini akun yang sama nggak, Gurunda? Gimana dek? Akun yang sama ini? Beda Bang. Beda. Wah. Ini sahabat Bang Suma 2 kayaknya. 3. Wah, lari udah terhitungnya. Oh 3. Ya paling Kenapa ya? Paling tidak dia lihat Bang Suma, sahabat Bang Suma live ada kan? Ya, ayo naik lagi yang tadi itu seru tuh pertanyaannya. Akan banyak keluar ilmunya. Jadi ayo sini naik lagi yang tadi ya. Semoga kuotanya masih ada dan masih bisa nonton TikTok. Gas. Chandra Bar Syukran. The Friends. Panglima Amelia Ibnu Ashar. Syukron. Fans. Makasih laporannya. Ya, kalian luar biasa. Tanpa kalian dakwah kita tidak sampai Bang Handi ke seluruh lapisan masyarakat. Nanya mungkin udah live. Halo, assalamualaikum. Kanda. Rungkat Kanda masuk lagi di sahabat Bang Suma 3. Iya. Sadli jangan tidur lu. Ini kan aku nggak tidur ini. Aku itu tidur jam 6 pagi guys. Mantap, harus begitu. Habis salat subuh tidur dia. Kita kalau tidur jam 11 Ikhwan, kelewat sholat subuhnya. Gurunda nggak tahu deh. Aku sama Sadli tuh pasti kelewat sholat subuhnya, sayang. Dosa. Aku sholat dulu deh. Harus. Oh iya, Gurunda mah tidur jam 11 juga subuh bangun kan? Iya. Nah itu, kalau aku enggak, aku tidur jam 11 jam 1 udah kayak orang mati. Bangunnya nanti. Kalau saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Orang bernapas di sampingku aja kurasa. Begitu ya? Iya. Nggak bisa. Cicak goyang pun aku tahu. Sadli belum mandi makanya rungkat. Wah. Saat itu sama kayak aku Ikhwan, mandinya 3 bulan sekali. Yuk. Ada acara baru mandi, nggak ada acara nggak mandi gitu. Betul. Atau mau sholat Jumat baru mandi gitu. Betul. Sholat Jumat mandi.
Nggak ada penting-penting amat, ngapain mandi? Siapa yang mau kita wangi-wangikan? Bener. Aku kalau mandi guys hujan, makanya aku jarang mandi. Bang Hadi mana? Belum datang. Naik motor. Oh, naik Masih di jalan Gurunda. Siap. Itu Rungkat dilaporin berarti ya? Atau Ya. saya kan ada perkataan yang ini tadi. Standar Kalau nggak di report ini apa namanya host tidak aktif biasanya gitu. Enggak, Disuruh Bang. apa? Tadi keterangannya perkataan. Kalau Siapa yang kasar ya? nggak tahu, tak biasa kan kalau misalnya OS kurang aktif ada keterangannya, tapi tadi bukan. Ujaran kebencian gitu, ada yang laporin, di report sama mereka. Naikkan gaji Sadli, kayak mana mau naik? Ini aja, bulan ini aja belum gajian. Itu karena statement Banyuma sebenarnya itu bisa merusak akidah atau iman mereka yang naik tadi itu maupun yang mendengar di luar sana. TikTok menyelamatkan ya, Bang Andi ya. Jadi selama ini memang banyak sekali PT-PT itu di mana-mana bahwa antisipasi Bang Juma ini orang sangat berbahaya, bisa Anda keluar dari Kristen. Dan kedua adalah hindari Bang Juma kan gitu, berbahaya. Itu yang membuat mereka seperti itu sih. Betul, itu betul. Karena pemaparannya tadi Gurunda sangat masuk, sangat apanya. Bahkan ada kemarin saya terima informasi dari Burundi gitu ya, siap membayar Banyuma itu 100 miliar, yang penting berhenti menjadi debater gitu, menjadi apologet. 100 miliar Banyuma. Wih, banyak kali. Boleh, boleh saya berhenti. Saya dirikan pesantren kan, pesantren apologet. Muncul 1000 Bang Suma baru. Mundur Itu kena maju kena mereka. pendeta siapa? Altok apa itu? Atok. Melatok. Katanya mau hadapi saya diskusi. Kenapa nggak naik? Saya tunggu dari kemarin. Di roomnya katanya Gurunda. Ya nggak apa-apa, bukalah room TikTok saya naik siang tapi. Iya betul. Saya pasti datang kalau dia buka ini. Orang apologet baru kemarin sore yang besar mulut aja aku naik, apalagi kalau sudah status pendeta. Mau kan nanya Banyuma itu mah. Disambut itu. Empuk itu. Iya udah. Atok ini sebenarnya dia nggak bisa debat. Dia cuma mereaksi yang di YouTube, dia reaksi. Kemarin terakhir dia reaksi Donditan. Dia mengatakan Donditan setan kan gitu. Dia reaksi cuma gitu doang. Iya. Ada setan ya? Ada 5 kali 6 kali diulang-ulang itu. Kedua udah banyak mereaksi itu Bang Juma bahwa ini orang berbahaya, itu intinya, ini berbahaya, statementnya sangat berbahaya. Sering katanya memelintir data Bible begitu. Itu yang membuat mereka semakin Bang Juma harus berhentilah begitu. Jadi apologet. Makanya mereka itu naik di sini kadang-kadang membawa misi tertentu. Naik 2-3 orang itu ya misinya adalah sambil dia di dalam dia ngelaporin gitu, report. Itu intinya. Justru mereka yang kalah debat, mereka yang tukang lapor. Dia bilang saya juga tukang parkir, tamat SMP. Siapa? Itu Atok siapa? Masa bilang gitu ya? Iya. Aku kira dia pendeta yang sopan, rasanya kok nggak dikontrol. Emosi lah dia mendengarkan statement Banyu, emosi dia. Oh, pasti itu. Apa yang tertulis itu maunya itu
Bang Juma kalau nerangin Yohanes 14:6, Yesus itu bukan jalan Bang Juma. Yesus itu Tuhan gitu loh, maunya begitu. Kalau nerangin Yohanes 13:13, Yesus itu Tuhan, begitu. Jadi 100% manusia, 100% Tuhan. Jangan dibantah dong, maunya begitu. Legowo aja nerimanya gitu. Iya. Maunya begitu. Ya harusnya pendeta Atop itu datanglah naik ke sini. Kita diskusi. Jadi saya katakan ya kepada teman-teman sekalian, kenapa Al-Quran, kenapa kemudian apologet Islam itu membahas Bible? Karena Al-Quran membahas kitab-kitab sebelum Al-Quran. Al-Quran membahas orang-orang yang menuhankan Nabi Isa. Al-Quran membahas hikmat Injil yang datang kepada Bani Israel. Al-Quran membahas Nabi Isa yang lahir tanpa ayah. Jadi mau tidak mau kita harus membahas itu. Yang salah kalau mereka bahas kita, karena dalam kitabnya kita nggak ada. Tapi kalau kita yang bahas mereka, di dalam kitab kita ada. Sebagaimana mereka membahas Yahudi, membahas kitab suci orang Yahudi. Karena Torah dulu baru perjanjian baru. Ya sama. Torah dulu baru perjanjian baru, baru Al-Quran. Maka cakupannya semua yang ada kitab-kitab sebelum Al-Quran itu dibahas. Jangan sengsian. Pertahankan akidah Anda, argumen terbaik Anda dengan data-data yang Anda punya. Ayo kita mari adu argumen, kan gitu. Itu kalau Bang Yoma yang Anda tuju orang yang akal sehatnya terbuka. Tapi selama ini kan mana ada maling aku. Kalau saya sih ambil sisi yang ada di zaman sekarang. Bagaimana lembaga yang mereka percaya sebagai lembaga yang penerjemah yang dianggap mereka ini mumpuni begitu. Ya kalau saya sih edukasi di sana gitu. Bahwa ya tolonglah menerjemah dengan jujur. Gak usah lagi pakai istilah-istilah Islam yang ada di terjemahan Anda. Supaya clear and clear kan gitu kata pendeta Henry Tan, clear and clear. Nah, itu sebenarnya juga menjadi apa ya, titik kita agar mereka ini mempunyai jati diri gitu. Kan bagus loh kalau begitu. Tapi LAI ini nggak mau berubah, nggak mau. Tah faktor apa kira-kira ya LAI tetap konsisten memakai bungkus Alkitab, kata Allah, firman, Rasul, istilah-istilah Islam. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari mereka juga ini kan pendeta itu astagfirullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, innalillah, kan udah ke Islaman mereka. Kenapa itu kira-kira ya? Kenapa nggak mau haleluya? Kenapa ya kira-kira nggak mau pakai jati dirinya di area publik? Kenapa ya? Enggak pede, enggak pede dengan iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tadi izin, Daeng. Tadi ini aku di Komal siapa itu? Aku di bawah ya di rest area itu. Aduh, coba yang dia tampilkan gambarnya nih. Ini boleh ku spill ya? Oh, usah Bunda, memanaskan suasana aja. Pasti nggak baik. Iya. Pasti nggak baik. Tujuannya ke Gurunda. Apa itu? Kenapa dia? Malupui? Nah, tidak. Itu gambarnya Gurunda, ya Allah ya Rabbi. Kenapa gambar apa? Wakil lagi sepintas. Saya di bawah itu minta naik. Nggak usah lah, saya nggak usah lah diperlihatkan. Rest area. Oh, si Ferdinand. Oh, Ferdinand itu si Jidat. Spill sebentar aja biar ditantang dia itu. Tang ajar. Yang mana ada nilai-nilai baiknya Bang Juma dari mereka nggak ada. Ini kata-katanya. Tuh, kejam kali kan gambarnya. Kurang ngajar. Apa ini? Rest area. Ini dia ngomong sendiri ini Bang Juma. Ini harus dilaporin ini. Besarin harus. Coba. Ini guru saya nih, Guru saya perempuan ini, sensei. Ya. Ini perempuan nih teman-teman nih. Yang setiap nelpon dia nangis. Nelpon saya. Nih perempuan ini.
Taruh dulu ya Bunda. Batu, Ini Bang Juma. Guru saya, akhi. Oh, bisa matain batu. Iya, perempuan itu, bu ibu. Keren ya. Tenaga dalamnya. Bukan tenaga dalam, murni tenaga fisik. Dari pernapasan. Iya. Ya kekuatannya. Tenaga dalam sih Bun. Ini pernapasan ini. Kekuatan pernapasan. Batu itu batu, bukan terigu. Jadi energi disalurkan ke tangan itu kan. Betul Coba begitu ya. ditantang si kafir lah. Ya, iya. Iya. Energi dipusatkan ke tangan gitu ya. Iya, konsentrasi ke tangan, semuanya ke tangan gitu. Ya. Taruh dulu ya Bunda. Pernapasan. Di sini. Gimana kita bahas ini? Apa kita perlu besarkan Bunda Rama, kita bahas ini apa gimana? Apa Coba sih maksudnya? besarin. Coba ya. Tunggu Bunda saya besar. Oh, kirain Bunda Rama tadi yang dibesarin yang nampilin video. Nah, ini yang menulis ini, ntar dulu, saya nanya. Ini yang menulis ini dari akun itu. Iya, live tadi ini aku di bawah. Ini aku komen di bawah nih. Ajaran Bible. Jangan dulu, jangan usah ke komen dulu Bunda. Jadi ini akunnya Ferdinand Hutahian. Bukan Betul ya? rest area. Rest area. Bukan Ferdinand itu. Bukan. Si rest area. Kurang Itu ajar. dulu awal-awal nongol di TikTok kan menyajikan debat juga dulu itu. Kenapa dia jadi belot tuh ya? Ya udah cukup. Karena dia nggak laku. Dia nggak laku. Oke ya, tutup. Kurang ajar. Ada fotonya itu. Ada fotonya itu. Ntar. Siapa? Fotonya si rest area aku punya itu. Ntar. Coba besarin deh. Saya Belum, penasaran bentar. deh. Aku cari dulu bang, bentar. Bentar ya. Lah, kalau itu yang Tadi kena apa nih Rifa? Hah? Itu tadi kena apa itu tadi itu? Aku tuh 6 akunku di Bennett hari ini. Aku pokoknya selama sebulan ini aku akan ku bawa tema tentang ajaran keji Kristen tentang perbudakan. Mati-mati kalian semua. Tunjukkan betapa kejinya Kristen terhadap budak itu. Kalau budak Ibrani perlakukan dengan baik. Kalau budak di bangsa lain, kalau nggak mati 2 hari nggak apa-apa. Kalau dia mati, bahkan budaknya yang dibalaskan. Aneh aja. Bagaimana ini bisa dikatakan ajaran Tuhan ini? Pokoknya selama sebulan ini. Saran saya dek, kalau bahas itu, Maduka. Linda Hendra ada di bawah. Kalau bahas itu sampaikan bahwa ini tertulis dari kitab yang kalian ambil dari agama lain. Entah ini benar atau tidak, karena kalian hanya punya terjemah. Sampaikan kayak gitu. Kenapa? Karena kalau dirimu mengatakan di dalam kitabmu, mereka semakin besar kepala karena merasa bahwa kitab Yahudi itu kitab mereka. Sampaikan aja dari kitab Spanyol kalian yang kalian ambil dari yang agama kalian ambil lain. gitu. Gitu. Aku kirim ke abang ya seperti itu. fotonya. Belum tentu seperti itu. Benar-benar. Pil aja. Bukan aja di sini. Kayak mana? Kayak mana? Caranya? Iya. Gini aja. Perlihatkan aja di sini. Aku grand screen ya, grand screen aja. Ntar. Jangan sampai mereka semakin tersesat dengan merasa bahwa dia yang punya kitab gitu loh. Siap bang. Gara-gara si Neva, jadi aku di sini counter ya. Aku mengcounter. Aku turun dulu ya, Lah. ya. Ntar aku kasih ini dulu. Ntar. Mereka pada ini kepanasan loh, sumpah kepanasan. Apalagi ketika sama Ferdinand yang si Hutapea itu, Hutapea, Tahea itu kan? Tahean. Nah, banyak nonton itu hari loh, Masya Allah. Itu membawa berkah lah, aku rasa ya, sampai banyak yang mengenal bagaimana ini Kristen. Itu si rest area itu. Ya Allah. Iya dia Muslim. Itu kan sama si Yuni dia. Diedit sama si Yuni. Itu dia itu. Dari mana tahu nih kalau itu dia? Ada itu akunnya, itu akun ada kayaknya orang yang memang sengaja cari tahu dia nih. Nah ya, Muhammad Wahidin namanya. Nih, aku besarkan lagi bentar. Orang Syiah ya. Sebenarnya dia tuh Kalau tidak Muslim, salah cuman dia itu dari kepolisian tuh. namanya Muhammad Wahidin.
Bukan, itu beda itu rumah kucing. Ntar aku ganti lagi yang besar ini, aku besarkan. Kalau rumah kucing itu dulu berkawan dengan saya. Sama-sama debat Kristen dulu itu. Enggak, kalau rumah kucing dulu pertama iya, cuman ya namanya ada ketidaksepakatan inilah. Ah ini nih. Nih, namanya Muhammad Wahidin. Kok sampai gitu ya ini kata-katanya? Dulu Masa sih? awal-awal di TikTok itu kan kawan-kawan kita itu kan Bang Airul, Ustadz Abdul Malik, terus rumah kucing. Nah, itu Iya. kan. Iya, dulu kan nggak ada. Saya sama Bang Ihsan pun sampai sekarang baik-baik aja apanya. Nih ya, namanya tuh Mamat namanya itu. Ininya tuh Muhammad Wahidin, panggilannya Mamat. Ah, itu fotonya itu. Tuh pasangan gencet Siuni dia. Biarin aja lah. Siuni ini. Hah? Iya, itu kan diedit sama orang yang punya akun itu. Aku dapat itu. diedit. Ada diedit di mukanya diletakin gitu loh. Jadi itu muka aslinya. Itu si rest area, itu si unit. Artinya kita punya kelebihan gitu ya. Artinya kita punya kelebihan yang mereka tidak punya. Sehingga karena kita sudah tinggi, dia ingin menjatuhkan kita gitu. Sementara kita jangankan bikin judul kayak gitu, mikirkan dia aja kagak, bahkan kenal pun tidak. Mereka sibuk siang malam tidak bisa tidur pikirkan Bang Zuma. Bang Zuma enak tidur. Nah, sakit hati dia. Tapi kalau sekejam-kejamnya si A nggak mungkin ngomong gitu loh. Apalagi Gurunda kan bukan dialog dengan si A. Kita Gurunda nggak pernah berhubungan dialog dengan debat dengan si A. Jadi rest area kalau mendengar kayak ini, kalau berani ya mari diskusi aja. Kalau nggak berani diskusi, ya ketemu aja kita, terserah lu mau apa. Mau ditraktir kopi, ayo. Mau dicabut gigi juga, ayo. Begitu aja sih rest area. Siapa sih namanya? Si Itu Wahidin ini kawan-kawannya ya. si itu, kawan-kawannya si Papa Jahat, kawan-kawannya siapa dia itu, rombongan-rombongan itu. Iya. Kenapa ya dia nggak membahas orang tuanya ya? memang pernah lihat orang tuanya ngocok gitu? Aduh ya Allah, ada aja. Ya kita sambut dulu nih, Cek Peri, Mas Peri, Chandra Irawan, selamat malam Mas ini malam. Hah? Apa? Peri? Aduh, nggak ada suara dia. Ada Oten tadi, Bang Handi kan masih di situ tadi ya. Dia bacain ayatnya kan. Itu kenapa Tuhan berfirman dalam hati. Dia bikin gini. Apa kata dia? Ketika Tuhan mencium perempuan itu, kata dia. Oten lah baca kitabnya, Tuhannya mencium perempuan katanya. Padahal ketika Tuhan mencium persembahan ya kan. Dada aja Oten nih. Enggak, itu yang saya herankan. Orang Dia nggak tuanya tahu yang gitu loh. ngocok, kenapa Bang cuma yang di kambing hitamkan? Malah Bang Zuma yang dibilang bikin tutorial ngocok, padahal orang tua dia yang ngocok itu. Biarkan aja itu. Biarkan aja kalau cuman pribadi yang digituin nggak apa-apa, yang penting jangan nabi kita. Itu kan abang kayak gitu gara-gara Oten pertama naik memfitnah Nabi Muhammad gitu. Itu pertamanya Bang Zuma gitu kan, baru ditanya sama Bang Zuma. Nggak rela kita dong, betul nggak Bang Andi? Bukannya pansos. Ngapain saya pansos sama Bang Zuma? Duluan terkenal Pak Desugi ya kan? Persaudaraan yang sudah Duluan kita terkenal, bangun dari- duluan terkenal Pak Desugi lo, aduh. Siapa kalian yang nggak tidak tahu. kenal Sugi Kristologi? Bang Zuma duluan Pak Desugi yang terkenal ya kan Pak De? Iya betul. Iyalah. Orang saya udah Begitu. terkenal di YouTube, Bang Zuma belum. Ih kalian netizen nggak tahu ah. Mereka ini loh kalau masang fotonya Banyuma, pasang fotonya Pak Desugi, foto gua gitu ya, lain-lain itu ya. Itulah aku loh dijual. Kenapa dia nggak masang foto orang tuanya, foto Tuhannya kek gitu loh. Jadi artinya di sini gitu loh. Kita ini lebih populer dibanding keluarganya.
terus Tuhannya kan gitu ya. Coba ya kenapa ya dia membahas hal-hal yang gosip, memfitnah itu laku gitu loh. Tapi kalau dia mengajarkan Bible-nya kagak laku, kenapa ya? Gua heran nih orang-orang kayak gini. Kebalik-balik loh. Hari Minggu disuruh ke gereja membaca Bible begitu, pada malas begitu. Apa nggak iri hati gitu loh, lihat sholat Jumat? Apa nggak iri hati ya? Bagaimana kalau Ustadz kita ceramah itu masanya banyak banget gitu loh. Giliran dia disuruh dengerin Bible nggak mau dia. Disuruh Malu belajar mereka. Bible nggak mau gitu. Malu mereka, Bang. Nah ini dia yang kayak begini-begini nih. Karena Bible itu mengerikan. Yang betul aja lah, masa di situ boleh memukul budak sampai bonyok asal nggak mati 2 hari? Ajaran apa itu? Makanya itu adalah ada pendapat dari luar, Bible itu harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak, harus disimpan di laci. Ada Pak Kangiwan. Saya diperintah dibawa, siapa tamu? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah sekian lama nih baru bisa naik. Guru-guru saya. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Kang Iwan. Saya tuh udah 2 tahun ngikutin TikTok ini. Saya sudah tiap hari tidak pernah berhenti ngikutin Bang Juma, Uniripa, Pas Dek Sugi, Bang Hadi, semuanya saya ikutin. Alhamdulillah. Dan baru bisa naik. Masya Allah. Saya mau disampaikan Bang. Saya hanya berdoa saja semoga guru-guru kita ini di sini panjang usia, selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon dijaga kesehatan yang bergadang-begadang ini Bang Juma, terutama nih sampai pagi nih. Biar jaga kesehatan Bang Juma. Insya Allah. Itu saja saya sampaikan, terima kasih atas dinaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada lagi oten ya Bang ya, udah punah ya. Di Indonesia ini memang sulit membedakan di area publik ya. Apalagi di media sosial loh, sulit membedakan yang mana Kristen, yang mana Islam ya. Apalagi para murtadin itu tampilannya buset dah, benar-benar tuh. Melebihi dari tampilannya Pak Dek Sugi. Udah pakai baju koko, pakai topi, apa songkok namanya cuma pakai sorban. Buset, kalah kita. Ya, artinya dia masih cinta kepada agama ini kan? Benar nggak? Aduh. Kalau kita membayangkan aja jijik. Mereka malah bangga dengan aksesoris Islam. Lucu ya, bener. Maksud saya itu kalau kamu udah murtad kayak gitu, pakailah baju yang biasa dipakai pendeta, terus kalung salib yang beratnya kira-kira 20 kg gitu ya. Pakai naik motor kemana-mana di area publik, muter-muter ke mall gitu ya. Matilah dia kalau 20 kg berat. Oh iya, nggak bisa. Gitu loh, pakailah itu. Yang Kenapa ringan masuk? aja, yang 50 kilo. Ya 50 kilo. Polo sisnya polo tak boy kena. Itu loh, kenapa ya? Gue heran loh, tidak mencintai agama yang dia tuju gitu. Pakailah semua aksesoris yang ada, kan disediain tuh. Salib, baju-baju pendeta gitu. Kenapa masih berbusana yang identik dengan Islam pada umumnya begitu? Apa yang ingin dicapai coba? Simpatisan dari Oteng. Ya betul. Yang bahwa saya ini murtadin loh. Saya ini dulu ustadz loh. Saya ini dulu juara MTQ internasional tingkat kabupaten loh. Saya ini keturunan kiai loh. Saya keturunan Sunan Kalijaga loh. Gitu ya. Nah, saya aja mengerti Islam, makanya saya keluar karena di Islam tuh begini. Nah, mendapatlah apresiasi dari orang-orang yang blow on. Dijadikanlah dia narasumber sebagai tokoh. Habis itu dapat bonus, dikasih rumah, dikasih ini. Terus semakin menghujat, semakin dapat.
contoh si Udin gitu, maunya begitu. Kemarin si siapa ya namanya yang kemarin itu ya, Yosua ya. Iya. Yosua kemarin itu, Yosua Yasin. iya ya. Oh, Idul Fitri ada videonya itu, Idul Fitri dia pakai rapas songkok namanya, pakai kokoh. Selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin ya. Wis. Buset. Nggak malu ya mereka kayak gitu-gitu ya? Ya tidak punya harga diri masuk gua itu. Nggak punya harga diri dan jati diri gitu. Emang baju Kristen itu kayak gimana memang? Kayak baju pendeta itu loh. Biasanya subuh-subuh dia live itu, Yosua itu. Saya mau naik, nggak dinaikin, cuma mau tanya aja. Di mana di dalam Quran ada ayat yang berbunyi wala tamta ala Yahuda ala Yahudi. Nah, itu di mana? Mau nanya itu kan. Wala tamta ala Yahuda ala Nasoro ala Yahudi ya gitu tuh. Di mana ayat gitu ya? Si Pendi parah lagi dia memutar apa di pelintirnya terjemahan Al-Quran. Pendi kampret itu, murtadin biadab itu. Dia rubah ini. Aku punya screen apanya ini? Apa namanya? Videonya. Digantinya ayat Al-Quran. Mang biadab Pendi ini. Mana ya? Iya kan, wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira. Mereka adalah penolong setan di dalam mendurhakai Tuhan. Nih, surat 46 ayat 9 kata dia. Nah, kurang ajarnya ya. Inilah murtadin biadab ini. Ini kalau apa ini orang ini emang harus apa ini harus dimatikan. Kenapa? Karena dia sudah ini loh Bang, sudah mempelintir Al-Qur'an loh. Kita aja baca Bible, nggak kita kurangi satu huruf pun. Kurang ajar ini. Nah ini mana? Tunggu dulu, ini lagi screenshot kita. Kan Kan ajaran kasih sesat. Iya, ntar mana? Wala tamta ala Yahuda wala Nasara ala Yahudi. Artinya orang-orang mukmin tidak akan pernah senang melihat orang Kristen merdeka. Waduh. Dari mana ke mana? Yang kebanyakan dia murtad itu Pak Nyuma karena dia mempelajari apa Al-Syukur 61 itu. Itulah buktinya saya murtad. Karena Nabi Isa itu adalah tahu hari kiamat. Tuh kan. Itu juga Bang Andi nyebut surah aja salah katanya Ustadz. Az-Zuhruf dibaca al-Ajrub. Menang lawak-lawak kalian ini. Kan hanya Tuhan yang tahu hari kiamat. Nah di Al-Quran itu Nabi Isa tahu hari kiamat. Makanya saya murtad. Nabi Isa itu Tuhan kan gitu. Jadi sama, Nabi Isa sama Yesus sama. Ya kalau begitu mereka ini mereka nggak mau debat res. Mereka hanya memberitahukan kepada oten-oten yang nggak mau belajar supaya diikuti gitu loh. Itu Nerifa dibesarin tuh. Mana lihat? Ya. Itu akunnya masih ada akunnya kok. Aku udah rekam itu. Aku udah rekam akunnya. Bahkan udah ada umat Islam yang ngebantah sih. Tuh di surat 46 ayat 9. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada diriku dan dirimu dan bagaimana mungkin saya Muhammad bercerita entah kamu pergi ke surga atau tidak. Mana ada kayak gitu? Nggak ada kayak gitu. Di sini katakanlah Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku hanyalah pemberi peringatan dan menjelaskan. Emang biadab inang orang ini. Emang biadab tengik dia ini mengganti-ganti Al-Qur'an. Ini udah ini udah keterlaluan nih mengganti-ganti terjemahan Al-Qur'an nih. Nggak ada kayak gitu. Belum lagi hadis-hadis kita tuh dipenggal, dipotong-potong kayak gitu. Ini kalau misalnya dia tampilkan secara live itu bisa dijadikan bahan laporan itu. Ada di VT-nya Bang, VT-nya masih ada. Ini aku SS ya, nih VT-nya nih bentar. Masih ada di VT-nya. Umat Islam bisa laporkan itu kalau udah kayak gitu. Ya nih, udah ada yang Artinya bahkan udah ada itu yang kan mereaksi. upaya menyesatkan orang dengan mengedit terjemahan kitab sucinya orang kan gitu. Iya. Ayat ini kan berbicara tentang dakwah Rasulullah. Nah, ini aku screenshot ya. Kaumnya atau tidak itu kan? Ini identik dengan Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Nih ya, nih akun dia ya. Ini dia lagi live ya. Lihat ini ya, ini dia yang ini. Coba itu tuh. Tuh, itu punya itu yang videonya itu.
Nih. Tuh. Dia lagi live tuh. Nah, masih ada sampai sekarang bertengger di video dia. Ini dia masih live nih orangnya nih. Nih. Itu jelas itu jelas udah melintir tuh, tengok di situ. Bagaimana mungkin ya bercerita entah kamu pergi ke surga atau tidak? Itu tambahan, itu nggak ada kayak gitu. Nggak ada kayak gitu. Yang kurang ajar murtadin nih. Kok beda kali ya murtadin sama mualaf ya? Banyak murtadinnya udah masuk penjara, kabur ke luar negeri hanya untuk jadi penghujat. Coba lihat para mualaf tuh, malah tampil di banyak podcast, mereka wajahnya kelihatan, mereka nama aslinya kelihatan. Jadi nggak ada mereka yang takut satupun gitu loh kalau dibilang mereka takut mati gitu kan. Dan bahkan mereka berani menyampaikan semua pakai data kayak Pak Doni, Jesselyn gitu kan, Ustaz Felicia. Maksudnya beda kali ya kelas murtadin dengan mualaf ya. Murtadin kebanyakan kalau nggak masuk penjara menghujat. Kalau nggak siapa si Sutini siapa namanya tuh yang Dewi Bulan itu? Siapa Itu Dewi Bulan masih hidup ya? Lindsay. Enggak, nama aslinya bukan Lindsay, Suntini, siapa itu? Apa Sumiti apa? Tuh nih. Ya, ini aku kasih nih. Suntini namanya sih. Oh, di mana tahu namanya Suntini? Nih, berita kan udah ada dia udah viral di berita. Berita mana? Sabar. Nih ya. Mana dia nih? Udah masuk ke biodata dan ini nih. Suntini siapa gitu nama dia. Nih. Kilat.com banyak, ini salah satu aja ya, banyak sebenarnya. Biodata dan profil Dewi Bulan, wanita makan daging babi pakai hijab, baca bismillah. Nih, di bawah ini merupakan artikel biodata sekaligus profil tentang orang yang melakukan penistaan terhadap agama Islam. Sosok Dewi Bulan belakang ini membuat konten di mana namanya. Diketahui wanita ini sekarang berdomisili di Amerika Serikat, namun aslinya ia berasal dari Indonesia. Selain itu, video yang viral tersebut memakai hijab. Ini sebelum dia menghina menentang Allah nih. Tak hanya itu, ia menyebut bahwa kontennya tersebut yaitu cara makan babi agar halal. Mana ya? Bukan ini yang ada biodatanya, bentar. Mana ya biodatanya? Suntini apa Suniti gitu? Suntini namanya bang. Dia tuh TKW pertamanya tuh. Mana ya? Sama Supianto kan juga TKW. Suniti. Nih. Menurut akun Black Shark 7890, Suniti menurut akun Black Shark 7890 memiliki banyak nama atau nama samaran berdasarkan data imigrasi Amerika Serikat. Suniti sebelumnya diketahui berprofesi sebagai broker real estate di Florida, Amerika Serikat. Suniti juga memiliki studio butik desain di kota tersebut. Suniti namanya. Suniti. Oh, udah jelas ini. Udah jelas penista agama dia. Aku mau viralkan Cineva ini lagi. Aku udah minta tolong sama youtuber kayak siapa? Aki Tasik itu. Ini udah masuk FIFA dia loh. Dia udah terkenal ini si Suniti ini, nggak bisa pulang lagi ke Indonesia nih. Udah terkenal dia, udah masuk FIFA ini nih. Dewi Bulan tantang Allah hancurkan hidupnya dalam 1 bulan, warganet semoga cepat ditindak nih. Udah viral dia. Yang viral tuh penista. Kenapa penista dari Kristen banyak yang viral ya? Terkenal sebagai penista loh. Paul Jong, Taipudin Ibrahim, si Tuntini, Kuntilana ini ya kan? Supikatul. Roh Kudus kalian yang bekerja itu ya. Karena kalau dia menjadi pendeta benaran nggak bakal terkenal. Satu lagi yang udah itu apa udah mati ya? Siapa? Juli Caniago itu. Oh, si Juli Caniago. Juli Caniago itu masih ada dia, tapi dia jarang bahas-bahas konten tentang agama sekarang. Yang ada itu si ini sekarang siapa? Caniago juga namanya. Si Rita gitu, Rita Caniago kalau nggak salah. Ku ajak diskusi nggak mau dia Pak De. Murtad juga dia. Iya, murtad juga. Kenapa dari Caniago ini banyak yang murtad? Gak tahu aku. Terusan itu kan siapa? Yang di penjara yang matanya apa kemarin dioperasi itu Caniago juga itu kan? Rita Jamal bukan Caniago, Rita Jamal. Rita Jamal.
Si Milikiti. Si Milikiti. Si Milikiti. Iya. Pokoknya aku sebulan ini model on fire ya. Pokoknya aku udah capek, aku lihat kurang ajar aku gini loh. Kalau dia buka dia izinkan aku naik gitu kan. Nggak masih terpuaskan lah aku emosiku kan. Setidaknya aku bisa sebutin ayat-ayat di kitab dia. Tapi dia nggak ngizinin kita naik. Dia naikin yang orang-orang Islam awam gitu loh. Si Oten-Oten ini bahas tentang Nabi Muhammad dituduh sebagai berzina dengan budak, itu mau kubahas sebulan ini. Ajaran Kristen lebih keji daripada ajaran Islam, jauh. Paulus memerintahkan untuk mematuhi tuan yang bengis, itu ada ayatnya itu. Nih dalam 1 Petrus pasal 2:18. Harus patuh kepada penjajah, harus patuh kepada majikan yang bengis. Nggak ada perbudakan dihapuskan di Kristen. Itu Petrus berarti bukan Paulus. Ini kan kalau Petrus ini kan si Petrus sama Paulus kan pernah berteman Pak D sebelum dia berantem. Itu pun entah Petrus yang mana itu. Ya, Titus juga ada, Titus 2:9. Si Petrus kan kata Yesus gini, dan tidak menutup kemungkinan umat pilihanku, orang-orang pilihan juga tersesat gitu loh. Betul. Kan si Petrus yang berteman sama Paulus pertama-tama. Tahu-tahu dia pula yang dibilang munafik sama Paulus kan? Lucu kali nasib si Petrus ya. Udahlah dia baik-baikin Paulus, dia pula yang dibilang munafik sama Paulus. Tadi Bang lucu tadi. Petrus itu kalau di Islam itu seandainya bahwa hadis jadi hadis dhaif itu. Hadis maudhu. Maudhu ya. Karena pernah hadis mungkar berkhianat kan. Hadis mungkar malah sama Yesus. Tadi sore paling lucu loh, ada Oten si Ipo. Yahweh itu adalah malaikat. Kemudian ada sidang ilahi waktu penciptaan alam semesta. Seperti sidang di MK. Ada hakim, ada penonton. Jadi yang penonton itu peserta sidang, ada ketua apa sih namanya itu yang dibilang luga itu loh, kerubim. Nah, kerubim apa semua itu. Apa itu kerubim? Ya, pesertanya itu semua gitu loh. Jadi selalu ada sidang ilahi. Di bayi-bayi yang bersayap itu. Ya, aduh, benar-benar dah. Jadi kalau Tuhan naik kerubim itu gimana itu? Tuhan naik bayi itu gimana coba? Nah, udah no komentar lah gue itu. Iya nih ya, Tuhan menumpang naik kerubim tuh ya. Aku nggak kebayang ya, Tuhan naik bayi. Ini aku kasih ayat ini. Kejadian pasal 3. Ini ya. Tuhan naik kerubim, bayi-bayi dipijak Tuhan. Malaikat-malaikat kecil itu kan? Iya, yang bayi itu. Itu kan. Jadi Tuhan naik kerubim itu. Ada Tuhan numpang di atas kerubim. Kalau di sini kerub dari emas katanya. Kalau di dalam kitab Perjanjian Lama kerubim itu dari emas. Tapi kata Yonatan Nandar ini yang berkepala singa dan manusia. Ada dua sebenarnya, kerubim sama serafim. Oh, itu serafim, ya itu serafim. Kerubim sama serafim itu beda bentuknya. Kalau kerubim itu malaikat-malaikat kecil bersayap itu kan, malaikat bayi. Nah, dari mana kalau orang-orang ini tahu ya? Nih, mana ya? Nih, Yeskiel pasal 10 ayat 4, Pak D. Dalam pada itu kemuliaan Tuhan naik dari atas kerub dan pergi ke atas ambang pintu bait suci gitu. Ini Ustaz Awan sering bawa ini. Tuhan naik kerubim. Oh ini kerubim nih. Mana kerubim nih, bentuk kerubim nih, gambarnya kerubim nih. Nih, tapi macam-macam sih tergantung otennya, sama kayak Tuhannya juga bentuknya macam-macam kan. Nih. Ada yang kayak gini. Ada yang kayak bayi. Serafim gini, serafim.
Kalau Suluga nanya terus gitu kan, apa kerubim kata dia kan. Wah ini Serafim. Ini Serafim. Kok perempuan-perempuan pula yang hadir di sini? Ditulis Serafim malah perempuan-perempuan seksi yang muncul. Nih Serafim. Gitu Serafim. Berarti di sini kalau ditulis Serafim munculnya perempuan-perempuan seksi loh. Waduh. Iya loh Pak De. Malah keluarnya perempuan-perempuan K-pop. Imajinasi Oten emang ngeri kali. Tengoklah, ternyata Serafim itu gambarannya perempuan seksi berpakaian seksi Pak De, pakai sayap. Itu Serafim. Iya, kalau kita klik Serafim yang keluar tuh gambar itu. Cewek-cewek, waduh bahaya juga ini kalau diklik Serafim ini. Keluar cewek-cewek seksi semua. Waduh. Kok kayak gini apa? Ada aja lah. Kerubin itu kalau di Islam bukannya ini ya, malaikat mukarrabin ya? Al-Mukarrabin ya. Nah, iya kan? Sebenarnya kalau kita pakai bahasanya ya, malaikat yang terdekat dengan Allah. mereka didekatkan ya, Al-Mukarrabin. Ada 8 malaikat itu kan. Malaikat Mukarrabin itu. Ada satu lagi Opanim yang ditanyain Gurunda, yang mata semua bentuknya roda. Opanim? Opanim satu lagi. Ya. Opanim. Jadi oh ini, iya Pin, mata Pin. Keluar kan? Iya. Ada mata semua Pin. Tapi kenapa Serapim itu perempuan-perempuan seksi ya? Enggak. Coba klik. Serapim itu dia nggak punya kaki, nggak punya tangan, pala terus sayap gitu. Oh. Mana Oten? Nggak ada Oten ya, nggak seru ya, nggak ada Oten ya. Nih kerubim nih. Kerubim betul bayi-bayi tuh. Bayi-bayi ya. Itu tadi saya buka. Ini apa? Kerub. Ini bayi semua nih yang muncul nih. Jadi Tuhan naik kerubim tuh, Tuhan naik di atas bayi nih. Tuhan numpang di bayi-bayi nih. Jadi kerubim itu yang ininya apa? Kalau nggak salah yang nopang, si Opanim itu yang jadi roda. Kalau gambaran Kristen ya. Oh. Kok tumben jam segini udah nggak ada Oten Bang Bin? Ganti room soalnya. Room yang ini. Oh ini berarti room. Oh. Tadi rungkat kan. Jadi orang itu nyangkut tidur ya. Kasih kajian aja lah Bang. Kenapa kita nggak usah jadi Kristen? Nah silakan Bang. Siapa yang mau jadi setan? Kenapa kita tidak menyembah Yesus? Karena kita masih waras. Kenapa siapa yang lebih berkuasa, bapak atau anak? Ya, bapak anak. Kenapa Tuhannya Oten laki-laki? Kenapa nggak boleh perempuan? Ah itu dia kenapa ya? Kenapa nggak ada Tuhan? Bin, Kelvin, kenapa tidak ada Tuhan versi perempuan? Coba jawab. Ada tahu unik. Kalau Unik nggak Tuhan tahu. itu ya bencong lah. Unik nggak tahu. Teos itu ada kata perempuannya. Kan ini Kejadian 1 ayat 27. Maka diciptakannya lah dia laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupanya. Nampak seperti laki-laki, nampak seperti perempuan. Bencong. Nah itu dia. Tapi jangan panggil sebut itu rungkat nanti kata-kata itu, kata-kata yang di ban dari TikTok itu. Iya. Ya, itu kata-kata yang tidak boleh disebutkan. Wadan, wanita kejadian gitu ya. Wadan. Wadan. Wang edan. Terus Pak D, kalau Pak D Sugi misalkannya,
Apa alasan Pak Desugi mengatakan bahwa Tuhannya orang Kristen itu Tuhannya suka dengan hal-hal porno? Kenapa Pak Desugi? Ya lihat aja itu di Bible itu ada berapa ratus ayat kata-kata itu kan, kata-kata porno itu. Belum lagi dia mau mengadakan adegan prot-prot di tempat umum. Nah, itu kan suka ke porno-pornoan itu. Tuhan minta jatah cewek. Ini kita nggak monolog ya guys. Aku lagi bertanya. Jadi aku di sini lagi wawancara ya para debater-debater ini ya. Kenapa mereka bisa ini? Silakan Pak Desugi. Ini kita bukan monolog. Aku mau wawancara. Silakan. Ya, itu tadi seperti yang saya sebutkan, banyak sekali kata-kata cabul di dalam kitab mereka itu kan banyak banget itu. Suka menceritakan perabotan wanita. Nah, coba, ini orang yang suka cerita perabotan wanita kalau otaknya nggak sengklek apa lagi coba? Yang diceritakan itu aja. Nah, terus lagi apa namanya, wanita itu sangat dilecehkan, suaminya yang selingkuh, istrinya jadikan aktor pemain prot-prot tempat umum kan, aduh bener-bener dah. Hanya orang sengklek aja yang mengimani kitab kayak begitu tuh. Kelvin kenapa nggak terima kalau Nabi Isa atau Yesus disalib, Kelvin? Allah Akbar. Itu kan fitnah jatuhnya. Orang Allah, Tuhan yang Maha Benar udah ngasih tahu Nabi Isa itu enggak. Ada tamu tuh. Bebal ya. Ya silakan. Kafir. Selamat malam Bang Ferry Purba. Iblis. Ferry. Doang nggak bersuara. 1, 2, 3. Udah ganti. Nggak ngomong. Getar Bang Peri. Aduh katanya. Masuk pula aku ke room ini katanya. Salah pencet aku katanya. Waduh katanya. Al-Araf ayat 17. Bang Peri Purba. Waduh. Ada apa? Mendatangi dari depan lapar. Bang Zuma pun masih baca-baca Al-Quran itu sambil diskusi. Silakan Samcan, Pak Samcan, selamat malam. Kanan kiri. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak, Muslim atau non Muslim? Saya Muslim. Ah ya silakan Pak, ada yang mau disampaikan? Enggak, cuman mau menyampaikan ingin ikut bergabung aja. Ini Bapak tahu room ini kan? Tahu. Iya, kita prioritaskan teman-teman non Muslim untuk membantah argumen-argumen kita. Jadi kita kasih tempat buat teman-teman non Muslim dulu ya Pak. Iya. Oke. Bapak percayakan sajalah kepada saudara-saudara yang ada di sini itu. Insya Allah. Siap. Oke Pak. Kita satu kampung. Siap Pak Samcan. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Pak Samcan? Biar kita jamu dulu tamu kita. Halo Chef J, selamat malam. Selamat malam Mbak Uni. Ya, perkenalkan diri Halo Anda. Bang Juma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma sedikit mau menyampaikan Bang, saya penggemar berat Bang Juma nih. Saya, keluarga saya, anak saya, terus istri saya juga, kakak saya juga. Masya Allah tiap malam Bang nonton live-nya. Terima kasih ya Bang. Siap. Jadi Sama-sama Bang. wawasan tentang akidah, tentang apa namanya agama Kristen. Jadi benar-benar banyak ilmu Bang dari Abang ini. Alhamdulillah. Masya Terus saya cuma Allah. ingin ini menyampaikan buat otot yang di bawah Bang, boleh Bang sedikit aja. Silakan Bang. 43. Jadi
mereka itu berat meninggalkan agamanya karena konsep penebusan dosa. Saya pernah ke roomnya Oten. Ada satu pihak katanya ada dosanya diampuni, satu pihak katanya nggak diampuni. Saya cuma bertanya simpel loh. Apakah orang Kristen yang bunuh diri itu akan masuk surga atau masuk neraka dalam keadaan Kristen? Ada yang bilang masuk surga, ada yang bilang masuk neraka. Kalau seandainya masuk neraka berarti konsep penebusan dosanya itu batal. Kalau seandainya masuk neraka, gitu loh. Terus saya tanya lagi, terus gimana kalau dosa yang tidak terlihat? Dosa tidak terlihat itu semacam nyelip uang, korupsi, berbohong, itu kan dosa yang tidak terlihat, dosa sama Allah, sama Tuhan. Dosa yang terlihat itu kan dosa sama manusia, Bang. Kalau di Islam kan ada ininya gitu. Terus ya terus saya balas lagi, kenapa kok Oten itu nggak berani menyusul surganya gitu loh, kalau memang mereka yakin kalau surga itu bisa didapatkan dengan beragama Kristen. Kenapa kok nggak disusul, nggak diambil surganya itu dengan mati duluan gitu, di bunuh diri kayak apa kayak gitu. Nggak ada yang berani jawab, Bang. Terima kasih, Bang, ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, sama-sama Bang. Sehat terus Bang ya. Ya, alhamdulillah. Cuma itu aja. Siapa tahu ada Oten yang mau naik tuh. Makasih ya, Bang. Siap. Mbak Uni, sehat ya Mbak Uni, Bang Andi. Siap. Kasih. Permisi. Kasih Bang Ya, Bang. Sepje. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Oten, mana Oten, mana Oten. Setan adalah musuh nyata. Musuh yang nyata setan itu ya, Gurunda? Siap. Nah, terus kayak mana cara mengasihi setan itu, Gurunda? Nah, itu dia. Ya buktinya Yesus mengasihi iblis dengan ketika waktu diuji dia nggak marah sama iblis. Diem aja dia. Ya. Silakan Pak Anglon. Agselon dari Kristen atau dari Islam? Saya bisa dibilang Kristen dan Islam. Ya kan? Kristen tapi sudah Islam gitu. Ya, semoga begitulah. Loh, saya mengamati beberapa konten-konten YouTube, video, Facebook yang saya ikuti, Bang. Seperti saya. Bagus sih Bang Juma memberikan pengetahuan itu tentang ilmu Islam dan tentang Kristen. Cuma di sini saya tidak mau berdebat tentang agama. Saya baru masuk Islam baru 3 bulan. Insya Allah, mu'alaf. Alhamdulillah. Ya. Kok masuk Islam? Gimana? Kenapa masuk Islam? Ya nggak perlu saya jelaskan lah. Oh gitu ya, wes. Ya sering Bang Juma ya. Saya pengen banget ketemu face to face sama Bang Juma. Ya. Iya, gimana Bang? Bang Kainama itu ya, pengen banget. Saya mau tanya nih, saya baca-baca di Al-Quran, ada satu fase di mana saya mengetahui bahwa Nabi Isa sama Nabi Muhammad kenapa otoritasnya lebih tinggi Nabi Isa ya, tidak saya. Bahkan Nabi Isa. Suaranya agak kecil ya teman-teman ya. Iya, kurang jelas. Kurang jelas suaranya Bang Akslon. Iya. Oh, saya nggak pakai headset soalnya, langsung manual. Ya lanjut, saya paham, nanti saya sampaikan kembali. Abang ini bertanya kenapa kok Nabi Isa lebih tinggi, kurang lebih begitu ya? Ya, begitu. Tinggi apanya nih? Tinggi badannya atau? Oh enggak dong. Derajatnya gitu? Otoritasnya, derajatnya ya. Otoritasnya, oke. Di berbagai Al-Quran itu kan, Alkitab sama Al-Quran itu kan saya baca-baca itu banyak ininya singgung-singgung juga ya, bahwa Nabi Isa itu diciptakan rohullah ya, jadi hembusan dan kalimat yang lewat Maryam. Dan saya lihat juga Nabi Muhammad berkata bahwa ikutilah dia gitu. Artinya bahwa Nabi Isa itu akan memiliki pengikut dan Nabi Muhammad juga akan memiliki pengikut. Tapi Ya, biar dijelaskan sama Bang Zuma ya, Bang Akslon, karena saya rasa apa yang Abang sampaikan tadi itu tidak ada ayat
ya eksplisit seperti itu ya. Ayat pertama mungkin ya, tapi ayat kedua tuh sepertinya saya nggak tahu Anda dapat di mana. Oke, Bang Zuma, silakan dijawab, Bang Zuma. Itu Abang Akson bertanya, kenapa Nabi Isa otoritasnya lebih tinggi dari Nabi Muhammad? Monggo. Sudah bisa diterima bergabung di sini. Iya, baik. Jadi kalau kita melihat ya, berbicara mengenai otoritas, kalau Nabi Isa itu di dalam Al-Quran diutus hanya kepada kelompok kecil, yaitu umat Israel, itu pun yang sesat aja. Itu diterangkan. Adli, besarkan Bang Zuma, Adli. Sesat dalam arti kata orang-orang yang meninggalkan hukum Tuhan. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Itu hanya itu saja. Iya. Di dalam Al-Quran surah As-Saf ya. Di situ diterangkan bahwa beliau diutus hanya kepada Bani Israel. Surah Maryam juga menerangkan dia hanya pertanda kepada Bani Israel. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas. Beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Kemudian Al-Quran lebih banyak kemudian menyebut nama Nabi Isa. Itu salah satu alasannya karena Al-Quran memang datang untuk menceritakan ya apa yang terjadi pada masa lampau, yang terjadi terhadap para nabi. Nah, yang sangat-sangat signifikan, satu-satunya nabi yang akan dihakimi oleh Allah nanti di padang mahsyar hanyalah Nabi Isa alaihissalam. Wa isqala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni. Apakah engkau wahai Nabi Isa yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan engkau? Nah, Nabi Isa mempersaksikan dirinya di tengah-tengah manusia nanti dengan mengatakan qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maka orang-orang yang menuhankan ini nanti akan kecewa dan akan menuai pengusiran dari Isa alaihi salam. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an ya'budullah rabbi wa rabbakum. Itu jelas tuh dalam Al-Qur'an. Nah, jadi Nabi Isa ini memang dia terkenal, dikatakan terkenal wajihan fit dunya karena satu-satunya nabi diutus di muka bumi ini yang dituhankan. Begitu juga di akhirat dia terkenal karena satu-satunya nabi yang akan dimintai pertanggungjawaban, akan dihakimi, akan disidang oleh Allah di tengah-tengah manusia seluruhnya. Benar, Nabi Isa akan dihakimi oleh Allah. Yes. Benar. Aku pernah baca di Al-Quran bahwa Nabi Isa itu yang akan mengalahkan Dajjal dan akan menghakimi semua umat manusia. Oh, itu di dunia. Itu di dunia. Akhir zaman masa 1000 tahun. Itu di dunia nanti pada kedatangan yang keduanya tidak ada satupun ahli kitab yang tidak beriman kepada beliau. Dengan kata lain, semua ahli kitab akan membenarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ternyata betul Nabi Isa itu adalah utusan Tuhan, Nabi Tuhan, Rasul Tuhan untuk Bani Israel. Sehingga semua ahli kitab akan beriman. Iya. Kenapa Nabi Isa diciptakan bukan secara badani ya, tetapi secara rohiyah? Artinya maksudnya dengan penembusan Nabi Isa kan diciptakan tidak melalui hubungan, tapi Nabi Muhammad diciptakan lewat hubungan. Artinya kan berarti Isa ini bisa juga secara logika disebut Allah itu sendiri kan? Kalau menurut disebut sebagai Allah itu sendiri. Loh, kita semua ini adalah roh Allah. Anda adalah
Bang, logikanya bisa nggak bahwa Allah itu bisa menjelma jadi manusia? Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Mana ada? Itu itu ajaran pagan. Nggak bisa. Nggak bisa. Inna masalah Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya penciptaan Isa itu sama dengan penciptaan Adam. Allah menciptakan, Allah menciptakan kemudian kedua dengan penciptaan Adam, saya paham. Tetapi Bisa juga sih kalau orang lagi nerangin, Anda kan nanya. Halo? Anda kan nanya, Ada jadi noise, dengarin Bang, orang noise. menjawab dulu. Iya, ini asistennya ya. Anda diam dulu kalau orang lagi jawab. Kamu ngomong juga gitu loh. Jadi kamu nggak ngerti. Oke? Anda juga nyamar-nyamar menjadi Islam, malah Kristen gitu loh. Jadi dengerin orang kalau menjawab, oke? Lanjut Bang Jawa. Iya, jadi gitu Bang. Terkait dengan Nabi Isa, dia itu hanya ciptaan. Yesus juga adalah ciptaan. Menurut Yesus, Yohanes 8:42, dia adalah ciptaan. Dia datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendaknya, tetapi atas kehendak pencipta. Jadi Yesus itu, menurut Yesus dia adalah ciptaan, menurut Al-Quran dia adalah ciptaan. Dan mustahil pencipta langit dan bumi itu adalah ciptaan. Demikian. Pencipta itu mustahil adalah ciptaan. Itu maksud saya. Itu Bang. Silakan gantian lagi Anda. Mengerti gak? Sadli, undang buka mic-nya Sadli. Nah. Silakan buka mic-nya Bang, tuh diundang tuh. Nambah sedikit, yang paling banyak disebut namanya itu Nabi Musa dalam Al-Quran ya, 136 kali Nabi Musa. Kemudian Nabi Yusuf ya. Kemudian Nabi Adam. Jadi Nabi Isa itu cuma berapa kali ya? 21 kali disebut namanya, dengan sebutan Al-Masih 11 kali, dan Ibnu Putra Maryam 23 kali. Gitu ya. Jadi Nabi Musa itu yang paling banyak disebut namanya. Silakan lanjut Gurunda. Mohon maaf. Sadli, undang dia buka mic-nya. Mungkin dia nggak tahu cara buka mic. Bisa undang tuh buka. Bang, buka mic-nya Bang, jangan buka bajunya. Buka lagi Buka baru ngomong. penyamarannya, nggak, kalau buka penyamarannya nggak apa-apa. Nggak usah takut kalau ketahuan Anda menyamar. Nggak apa-apa, kita udah biasa kalau hadapi orang kayak Anda. Udah 1772 kali. Anda yang ke 1172 menyamar. Kenapa ya mereka malu Bang Hadi ya? Mereka malu menjadi Kristen ya? Apa ajaran Kristen ini, kalau kamu agamanya apa? Kristen. Wah, hina diriku, hina aku. Kayak gitu ya? Nggak percaya diri karena takut ditanya balik. Teos kan Teos, dewa. Tahu dia. dari mana dia bukan mualaf 3 bulan? Tadi dia mengatakan Islam Kristen. Saya boleh dibilang Islam, saya bilang Kristen. Mualaf itu enggak gitu. Itu tadi udah ada yang lihat itunya, cross check VT dia masih ada waktu dia jadi Kristen, kok belum dihapus kata orang-orang itu di bawah. Kedua, pertanyaan Kores tadi, kenapa Anda mualaf? Itu rahasia. Mana ada mualaf merahasiakan kemualafannya? Nggak ada. Betul. Klon, tolong dibuka mic-nya ya. Bang Zuma menjelaskan kepada Anda tanya saja. Nggak pernah ada otoritas Nabi Isa lebih tinggi dari Nabi Muhammad ya. Tuhan Anda Tuhan lokal ya. Silakan Aslon dibuka mic-nya. Aslon. Sudah nanti kedatangan Nabi Isa yang kedua kalinya itu nanti akan menjadi makmum bagi Nabi Muhammad SAW. Dan itu hadis ya, Gurunda, hadis, bukan di Al-Quran. Iya. Silakan Aslon, kalau begini Bang ya, kalau Anda bertanya orang menjawab, Anda jangan ngomong juga. Berarti Anda nggak mendengar. Jadi kalau ada, silakan. Saya akan jadi pendengar yang baik aja. Iya, silakan. Masih ada pertanyaan? Lanjutkan, nggak ada. Oh, nggak ada. Lanjutkan saja. Ya. Anda benar-benar mualaf Bang? Buka di TikTok saya. Enggak, Anda benar-benar mualaf? Allahu Akbar. Anda ini
tidak percaya. Asyhadu Yes, alla saya ilaha kan cuma- illallah. Enggak, emang kita nggak percaya. Enggak, memang kami nggak gampang percaya. Soalnya banyak serigala berbulu domba, Bang. Jadi makanya kami tanya. Si Kores tadi tanya, kenapa antum masuk Islam? Antum bilang rahasia. Jadi bagaimana mungkin sesuatu Sabar, yang membahagiakan Anda bilang itu Sabar. rahasia gitu loh, ya? Uni sabar Uni. Enggak, kita ini harus tegas. Kita nggak gampang percaya. Kita nggak bodoh gitu, gampang-gampang percaya sama orang gitu loh. Maaf ya, ini room tempat diskusi lintas agama. Sudah hampir 1.572 orang yang mengaku sebagai Islam, tau-taunya Oten. Makanya kami tanya, pastikan Anda Islam atau Oten. Karena pertanyaan Anda itu semua pertanyaan Oten. Kalau Anda mualaf, bagaimana mungkin Anda bertanya begitu? Bang Zuma menjelaskan, Anda ikut ngomong gitu loh, Bang. Lanjut. Lanjut aja. Oh, ini yang tadi bertanya. Aduh, berarti tidak Oten kalau gitu. Lanjut. Ini diteruskan 1972 atau 1971 nih. Jelasin dulu nih yang nyusup. Kalau Anda benar-benar mualaf berarti hanya 1971. Kalau Anda nyusup juga berarti 1972 nih jumlahnya. Bagaimana Bang? Yang mana nih yang disahkan nih? 1972 atau 1971 nih? Saya tidak usah disahkan, nggak apa-apa sebagai mualaf. Saya tak belajar sendiri sama Allah. Udah, saya out. Ya. Lo belajar sama Allah. Gimana ini belajar sama Allah? Mau belajar sama Allah. Emang lo pikir Tuhan jadi guru gitu, turun ke bawah gitu ngajarin orang-orang gitu, Bang? Mahal itu. Ya udahlah, udah pergi. Ini serius loh. Serigala berbulu domba itu benar-benar banyak dari pihak Kristen ya. Silakan Maito. Tapi dia Islam. Aku sudah buka PT-nya Uni. Assalamualaikum semuanya muslim dan muslimat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dia yang membuat kita berprasangka buruk, Bunda, bukan kita. Tapi dia, Ya, karena dia saya tendensiusnya. Ya. Mbak Rifa. Silakan Bang Maito. Iya, saya sedikit mau bertanya Bang, tapi ini tentang kekristenan sih. Orangnya gede dikit kenapa Bang? Semangat. Iya, karena begini Bang, karena saya lihat banyak video-videonya Bang Zuma, terus Uni Rifa, kan pintar sekali itu loh dalam pemahaman Bible ini. Saya mau tanya satu hal Bang, tentang apa yang diimani oleh orang kafir ini kan. Ketika Bible ini yang mereka anggap adalah satu kitab suci, berarti kalau kitab suci dia sebagai pedoman hidup untuk dijalankan kesehariannya, hidup di dunia dan akhirat kan gitu. Nah, bagaimana dengan satu tulisan yang ada di dalam Bible itu sendiri, di dalam Kejadian 19 Nggak usah nanya Bible, Pak. Ini nggak ada Kristen. Iya ya, 32 sampai 36. Kemudian di Amsal berapa itu yang apa, rusa yang manis itu Bang, itu menurut pertanyaannya begini, apakah menurut orang-orang Kristen ini Bible itu adalah sebagai pedoman hidup untuk dijalankan sehari-hari begitu? Mohon Bang penjelasannya Bang, apa yang pernah Bang ketahui tentang apa yang disebutkan atau dijawab oleh orang. Suara Bang Handi noise kata orang-orang di bawah. Oke, lanjut. Apalagi? Itu saja Bang. Kalau iya. Ya. Kalau kita lihat di dalam Matius 23, Yesus di situ mengawali dakwanya kemudian dengan mengatakan orang Farisi, ahli Taurat telah menduduki kursi Musa. Janganlah kau mengikuti mereka disebabkan mereka berkata tentang Taurat tetapi mereka tidak mempraktekkan. Nah, sekarang bedanya dengan Kristen, apakah mereka kemudian menjalankan Taurat? Tidak juga.
Apakah mereka kemudian mentaati apa yang tertuang di dalam kitab mereka? Saya katakan tidak juga. Yang mereka lebih dominan ya percaya Yesus Tuhan, dosa mereka ditebus, ibadah minggu mereka datang ke rumah ibadah, mereka bersuka cita di sana. Ini di mana Indonesia ini ya? Sakit kepala, pusing. Kayak orang lagi asa ini, orang lagi asa parang. Oh, Bunda Rahma. Polres tadi Gurunda dalam Oh iya. Iya, lagi iya. Bang. Jadi yang saya ketahui di dalam beberapa literasi yang saya baca bahwa Kristen ini kan bahasa halusnya mengadopsi ya kitab orang-orang Yahudi, kemudian ditambah apalagi pada saat abad ke-16 oleh Martin Luther protes tentang penebusan dosa dengan sertifikat. Itu saja Bang. Monggo silakan Bang. Kalau di bagian dari mereka ada yang kayak gitu memang. Ada. Bukan sertifikat lagi, ada semacam surat. Jadi mereka kemudian diberi semacam surat penebusan gitu. Iya. Jadi saya rasa kita jangan terlalu masuk ke dalam ya Bang. Pertanyaan gimana Bang? Jawabannya Bang. Apakah Bible ini sebagai satu pedoman hidup bagi orang-orang Kristen ini Bang? Karena tadi di Kejadian 19 32 sampai 36, kemudian di Amsal tentang rusa yang manis, dan yang saya enggak malas lah saya bacanya Bang. Ini saya rasa tidak semua, karena kalau mereka kemudian dikatakan taat kepada kitabnya, mereka jadikan pedoman. Sebenarnya perjanjian baru itu ya itu lebih sulit. Taurat itu lebih mudah. Contoh misalnya kita lihat di dalam Lukas 6:49. Ini jadinya menolak ya. Kita tanggung sama-sama ya Bang, kalau misalnya ada yang laporin kita. Di Lukas 6:49, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Nah, kita buktikan di dalam Matius 5 nomor 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Apakah Kristen mempraktekkan ini? Coba Anda cari orang Kristen, besok Anda minta ginjalnya satu dengan matanya, biji matanya satu. Mereka praktekkan tidak? Lukas 12 nomor 33, juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan gengat. Kira-kira Kristen berani nggak untuk praktekkan ini? Juallah segala milikmu, berikanlah sedekah. Yang terakhir, coba kita lihat di dalam Lukas 6:30. Berilah kepada setiap manusia, setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Coba nanti temukan Kristen, bisa tidak mereka praktekkan itu? Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah kamu meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Nah, besok Anda temui Kristen minta ginjalnya satu, minta ginjalnya. itu yang tampar pipi kiri kasih pipi kanan itu benar Bang, itu ayat itu Bang? Ada gitu? Ada dalilnya itu memang. Ya, entah kemudian karena Yesus pernah ditampar juga, wallahu alam bisawab. Dikatakan jika pipi kirimu, pipi kananmu ya ditampar, berilah juga pipi kanan. Nah, ini artinya apa? Mereka mau nggak mempraktekkan? Waduh. Nah, mau nggak mereka kemudian mempraktekkan itu? Kira-kira itu makanya aku bilang di Matius itu kan ya, Matius 5 ya, Uni Rifa. Matius 5 nomor berapa? Yang mana Bang?
tampar bonyok pipi kiri Oh, kanan. apabila ditampar pipi kirimu kasih kanan ya. Ntar. Iya. Tapi Matius 5 anehnya ya, Dek? ya Matius 5 apabila ditampar pipi kiri 39. Ntar, ya kayaknya. Ntar, takutnya ketika kita salah sebut ayat ya. Ini di ayat Matius 39. Matius 5:39. Nah, itu dia. Oke. Tapi Yesus nggak gitu, Yesus nggak gitu Bang Juma. Yesus nggak waktu dia di Yohanes 18 ditampar Romawi kan dia nggak kasih pipinya sebelah lagi. Iya, malah dia protes. Gini Bang, mungkin Abang Mbak bertanya, kenapa saya bertanya seperti itu? Karena setiap apa yang saya bacakan di dalam Bible, mereka tidak percaya Bang. Bahkan mereka menafsirkan atau memahamkan sesuatu yang tidak ada di dalam Bible mereka. Itu loh Bang, yang saya tidak dapatkan. Itu Bang. Kenapa bisa begitu? Karena pola mereka berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu dipelajari dulu baru diimani. Kalau mereka sebaliknya. Jadi ketika kemudian mereka mendapatkan banyak hal di dalam kitab mereka yang bertentangan dengan akal, membuat mereka malas untuk belajar. Makanya mereka tak ada yang menghafal, jarang lah. Yang dihafal yang enak-enak aja. Coba aja suruh hafal Lukas 6:30 tuh. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Repot Bang, mencuri itu namanya itu. Bukan mencuri. Berilah kepada setiap orang yang meminta. Kita datang minta, bos saya minta mobil Pajeromu boleh ya? Pasti boleh kalau dia perhatikan Lukas 6:30 ini. Iya Bang. Iya. Iya. Karena begini Bang, setiap apa yang saya tanyakan di dalam ini tadi kan misal ini tertulis begini, mereka apa yang saya bacakan kan sesuai teks Bang. Saya tidak mengada-ada dan saya tidak menafsirkan. Dan mereka sekehendak perutnya saja mereka berbicara tentang hal yang tidak tertulis gitu loh. Ini kan gabrol sekali Bang. Saya sakit, terkadang kesel saya Bang. Iya, itulah keadaannya. Oke Bang, terima kasih banyak Bang. Thank you saudara. Ya besok praktekan ya, temui teman Kristennya, minta mobilnya atau Siap, Bang. apa. Nanti saya tanyain Bang mereka Bang mau nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bang semua Mbak. Amin amin. Saya izin turun Mbak. Ya teman-teman yang punya tetangga Kristen, bawa data itu besok ke rumah mereka. Lukas 6 nomor 30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu, ya. Akhir bulan boleh datang ke rumah Oten ya Bang? Boleh. Sebenarnya seru kalau punya tetangga Oten ya Bang ya. Kalau aku lagi stres ngadapin anak-anak aku gitu kan, aku tampar mereka buat memuaskan amarahku ya kan, daripada aku beli samsak kan Bang. Iya. Aku tampar mereka kan, terus kasihnya yang sebelah kiri lagi pipinya kan. Tenang aku pulang, habis itu aku pinjam duit kan, pinjam duit. Mereka nggak boleh bantah kan Bang? Ayatnya Bukan ada. pinjam, dia kewajiban dia memberikan sesuai dengan data Lukas 6:30 itu. Terus kalau aku pengen jalan-jalan 1 mil gitu, misalnya aku minta jalan ke Bali, mereka harus ngajak aku ke Hawaii loh Bang. Kalau ada yang jalan 1 mil, jalan-jalan 2 mil gitu. Enak ya jadi tetangga Kristen ya. Itulah. Nanti lah aku cari tetangga Kristen dulu, aku praktekkan dulu. Aku tampar dia kan. Kenapa kau tampar aku? Lihat ayatmu, aku bilang. Kata Yesus kasih yang kirinya. Sini aku tampar lagi sebelahnya. Udah aku pulang ya, kataku. Udah senang kataku ya kan. Pulang aku. Ya silakan Abang Alan. Bang Alan mau ditampar atau mau dipinjami duit atau dimintai duit atau dimintai ngajak jalan-jalan? Double apa Bang? Noise. Suara Bang noise. Ya teman-teman, sebenarnya kita beruntung kalau perlu di setiap kawasan ada orang Islam itu harus ada 1 orang Kristen. Cari yang agak banyak duit ya, karena kalau kita
ingin mereka masuk surga, kita bantu mereka untuk menjalankan ajarannya ya. Kalau misalkannya kalian merampok rumah mereka, mereka nggak akan marah karena mereka tuh diwajibkan mengasihi musuh gitu. Jadi sekali uji-uji aja gitu, tampar sekali kan. Loh, marah mereka, kasih ayatnya langsung. Ingat loh Yesus ajarkan apa gitu ya. Teman-teman yang di bawah. Gitu. Ya, terus kalau ada pembenci Islam ulang tahun kadoin sekop buat boker. Oh ya, kalau BAB mereka harus bawa sekop guys. Sekop kecil apa sekop gede sih, Pin? Sekop kecil. Oh, yang kecil ya. Gede. Oh, sekop yang buat kucing itu ya? Tapi nggak bawa air ya mereka ya, cuma buat sekop doang ya. Kok mereka diajarinnya kalau BAB kayak kucing ya, timbun pakai sekop gitu. Masih mending kucing loh, nggak perlu pakai sekop, bisa nimbun sendiri pakai tangannya gitu. Karena mereka kadrun. Ya, betul. Ya, silakan teman-teman Kristen kalau ingin tahu tentang Bible, Bunda Rahma dari Kejadian sampai Wahyu itu hafal ya? Hafal. Bunda Rahma ini tahun depan mau ngelamar masuk jadi penerjemah LAI gitu. Kores. Jadi pendeta juga dia. Pendetawati. Loh, aku tengok ini pitinya, apakah ini si rest area ini, coba tengok ini unik. Apakah dia secara langsung mukanya ini? Coba ya teman-teman, mohon maaf. Lahir dan batin. Ini apakah dia ini? Ini kau unik mukanya. Ini rest area loh. Oh bukan, itu si Murtadin yang itu yang Kiai Murtad. Bukan Kiai Murtad, bukan Kiai Murtad. Kiai Murtad satu lagi. Oh bukan, mirip Kiai mukanya. Murtad itu nggak pernah nongol lagi karena tersebar foto bugilnya dia ya. Iya, bukan dia ini Bang. Dia ini Malu dia PCS sama si. Jadi gini, aku ada videonya nih, tapi aku nggak suka sih bahas pribadi, cuma nggak apa-apa lah ya. Kita kan memberi informasi. Jadi dia itu dikejar sama si Putri Sion, Bang. Si Putri Sion ini mau melaporkan ke kantor polisi karena ada kabar menurut video yang aku punya ini ya. Ini dia tersebar nuduh-nuduh PCS, tahu-tahu mereka sendiri yang PCS. Kiai Murtad ya. Itu kan yang ini ngebacolin foto editannya Uni kan itu. Iya. Ini aku tunjukin ininya. Ya, aku tunjukin videonya ya. Video mereka lagi ngobrol. Si Putri Sion bilang, "Nanti video aku kesebar," gitu-gitu nih. Nah, ini nih. Bentar ya. Kiai Murtad itu kan pernah kulihat. Iya Bang, lanjut dulu Bang. Enggak lanjut aja deh. Telepon, makanya lu bilang gue handphone gue udah rusak, gue nggak pernah jual, sama gue dihancurin. Dia ketua ini, dia Kenapa ketua yang sudah ini. dirusak udah Astaga. data-data handphone itu masih bisa dimunculkan dengan teknologi. Laskar Astaga. Ya, maka gue handphone rusak kalau ditumpuk tuh udah setumpuk bata teh. Nah sekarang mau gue jual. Ntar aku perpanjang dulu. Jangan berpikir seolah-olah nggak mungkin. Kita bisa berpikir paling parah loh, apa yang bisa kulakukan kalau seandainya posisiku ada di Kiai Murtad. Nah, kayak gitu. Jadi aku melakukan hal yang sama. Aku berikan sama temanku atau aku copy ke dalam harddisk, aku berikan harddisk ini sama temanku. Sambil menunggu Uni kita sapa Oh iya, ada tamu ya. Lanjut. Jekonia, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Muslim, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan Pak? Mau bicara sama anu dulu Om Suma. Iya. Memang kau tuh masih anak-anak, aku bilang Om, lanjut deh. Gurunda. Oh, Om itu orang maco. Orang maco. Saya Bang Suma, temannya Roy. Orang manis. Temannya Adi. DPN Maros. Iya, di mana Ki? Di Palopo Ji, Bang Suma. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, bagaimana? Ada cerita lucu tadi. Saya mau sampaikan. Kenapa? Apa itu? Tetangga aku saya bilang, Oteng itu dia bilang, iya Oteng itu. Langsung saya bilang begini, kenapa bisa Oteng itu udah pacaran sama bapaknya? Dia bilang, cocok mi Oteng orang Tenggara. Kalau
Loteng orang Tenggara. Lama aku baru. Saya semalam sama Roy semalam sampai jam berapa itu tadi malam? Bang. Salam sama Iya, Roy. iya. Salam Iya. Sam. Sam. Iya dari Palopo, iya. Udah tahu gitu. Iya. Kan orang Palopo juga. Sama kata di mana? Iya. Tadi malam sampai jam berapa itu? Kan dilintas lagi ke Bone-Bone, Bang semua. Ya, mungkin ini pas Idul Adha kali ya. Mudah-mudahan bisa kita mau siar makam. Ketemu di Palopo. Iya. Di mana Ki di Palopo kita? Saya di Kompleks Beten Merdeka. Oh, iya. Banyak keluarga di situ. Iya, banyak. Karena biasa kalau saya cerita tentang kita, dia bilang, saya sering ikuti live-nya itu, orang hebat gitu, mang iya orang. Oh begitu. Iya, Masya Allah. Saya sapa-sapa dulu pengen Om Handi yang paling berani saya lihat Om Handi. Luar biasa. Iya. Orang pensiunan dia kan? Pensiunan tentara nih. Iya. Tentara Jepang tapi. Siap. Berarti dia ada ini pong. Biasa ku WA kita tapi masih 3 nomor tak? Iya, masih itu. Masih 7 nomor tak? Masih. Nih biasa ku WA kan kemarin ku kasih ucapan selamat lebaran, belum udah terbaca mungkin banyak sekali mungkin WA yang makanya terpending saya bilang udah baca ini mungkin. Iya, masih ada. Ini WA aku masih ada 300-an belum kubaca. Mati Mija. Itu bisa bilang makanya WKI. Buknya orang. Tenggelami tenggelami chatku sama ini Bang Suwe. Gitu. Siap Bang, lanjut Ki Bang. Siap chat semua di sini. Lanjutkan perjuangan terima kasih. Pokoknya kalau ada hotel sate memang jam lagi kasih bernapas Ki. Pokoknya kasih rata ya. Balik kita juga dengar Ki kalau terlalu banyak tagenya. Iya. Lanjut kita Kibata. Ya, kipas baru tanya. Apa Kibata? Kipas baru tanya. Bampa memang. Istilahnya apa logo itu? Pokoknya bampa memang nih. Pokoknya jangan kesian nih. Pokoknya kasih merayap ki. Lek je bebuana. Pokoknya lek jak mana lona. Lanjut ke Iya, terima kasih banyak. Amin. Om Kores, Om Handi. Seset kemudian. Iya. Salam sama anak Wijatoluwu, Le. Siap. Nah kita Wijatoluwu juga. Itu dia makanya. Bangga saya bang. Wijatoluwu. Orang lu. Alhamdulillah. Hebat. Masya Allah. Palopo. Siap. Pokoknya ini ratingnya Palopo, Luraya. Karena seorang Bang Suma. Jangan lupa kirim singa kalau gitu. Siap. Makasih Bang. Kirim durian. Sehat Ki, jaga kesehatan semua. Amin. Siap, doa notong banyak. Iya. Siap. Ya, makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingung mau caranya turun ini, bagaimana cara aku turun ini? Datang ke Ki. Bantuin Sadli. Pandai berasa. Mati Mija. Orang Jawa juga sudah bisa bilang mati Mija. Apa artinya tuh Bang? Kalau kita itu seibarat mampus sudah. Mampus lu gitu. Mati Mampus Wija. deh. Mampus dah, itu betul. Oke. Ya silakan teman-teman. Mana yang mau ditunjukin nih? Nggak ada. Nggak jadi. Apa? Oh ini si ini yang tadi ya. Nyaku dia buka Komal terus dia membicarakan ini di publik loh guys. Ngeri kali loh. Lucu ya? Bahas itu di publik kan lucu. Iya, bahkan terang-terangan loh dia bilang mau lapor polisi gitu. Karena pelecehan Gurunda. Ya mereka kan suka sama suka. si Kiai Murtad itu kan benar-benar ini loh, benar-benar bugil dia. Jadi ini konsultasikan ke bagiannya yang memang
bagian di masalah di medsos kayak begini gitu. Buktikan aja omongannya sudah udah aku udah WA-an. Jadi ini aku juga lagi karena gini, aku mau bikin BAP ini adalah gini. Kalau memaafkan orangnya, termasuk si Fadilahnya aku maafin, tetapi suatu saat nanti takutnya ada itu disalahgunakan. Nah itu harus saya mempertanggungjawabkan sendiri kalau tidak ada BAP. Artinya dengan ada BAP ini kalau tiba-tiba muncul itu berarti artinya memang sudah ada yang pernah saya laporkan dan itu perbuatan siapa, sehingga supaya hukum itu tidak ke saya gitu, karena itu video dan fotonya foto saya gitu loh, Ginca. Tuh, video dan fotonya punya Putri Vion. Tapi kalau memang ini sampai sekarang pun mereka ada itikat baik atau enggak setelah tahu kebenaran sampai sekarang enggak ada gitu. Mereka tutup mulut, mereka nggak mau ngasih tahu gitu kan bahwa itu memang mereka lagi membicarakan saya gitu. Tapi ya kalau seperti itu silahkan aja, kecuali mau ada itikat baik. Ya takutnya tiba-tiba disebar, betul. Jadi ada itikat baik, nggak ada itikat baik, saya sudah memaafkan mereka kalau secara kita ini orang Kristen. Walaupun kemarin ada yang bilang udah jangan bawa-bawa agama. Oke, Guys, belum ada oten ya guys. Netizen di bawah belum ada oten. Cuman aku bilang aku kan nih, kalau ada yang denger nih, kalau ada yang mau sampaikan kalau saya sudah memaafkan mereka. Tetapi kedepannya nih, karena sampai sekarang mereka nggak ada itikat baik, contohnya ya saya sudah menghapus itu, saya sudah nggak ada, saya minta maaf juga, udah gitu kan. Nah tapi ini nggak ada sama sekali, artinya itu masih ada di mereka, dan siapa aja yang megang suatu saat itu terbuka lagi, entah dipergunakan untuk apa, nanti jangan sampai saya yang dianggap jadi penebar video yang begitu gitu loh, Ginta. Oke, itu ya. Sudah jelas sekali. Thank you buat informasinya. Oke, silakan. Itu masih panjang nggak itu? Panjang, ini masih panjang. Mana mau kirim dong ke aku nih. Oke. Kita sebarkan dalam nama. Nggak, maksudnya Kaskus. gini loh, kok cepet banget Allah balasnya gitu ya? Maksudnya cepet banget Allah balas gitu, cepet banget Allah pertontonkan mereka gitu, Masya Allah. Kiai Murtad itu di mana ya aku dapat fotonya dia telanjang ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di grup mana ya kemarin ya? Di ini Guruna, di pusat. Grup kita ya? Iya, di tele. Alhamdulillah, ini kali pertama nih ya Bang, saya bisa masuk di roomnya Bang Zuma ini. Terima kasih udah dimasukin ke room ini. Ya, sama-sama. Selamat. Ya. Akhirnya berhasil masuk ke sini, akhi. Hore. Berapa tahun menunggu untuk masuk ke sini? Ini nggak lama juga sih. Pas susah bang, masuk sini tuh susah bang, beli tiket dulu aku aja beli tiket loh bang. Iya kak, baru mujizat nih. Kalau saya ini bisa cepat bisa dimasukin room nih. Iya, aku beli tiket loh. Abang di mana? Iya dah. Ini Abang di gini kota ya, mana, Bang? kita sebelumnya bukan kita mau bahas apa, saya mau sampaikan ada hal yang menurut saya besar meskipun itu kelihatannya kecil ya. Islam Kristen dulu bang. Ya. Islam apa Kristen? Alhamdulillah saya Muslim, Mbak. Lanjut bang. Oke, ya terima kasih. Saya kira di foto profil jelas ya. Enggak, kadang Kristen nyamar Islam, mengucapkan gitu. salam juga. Iya bang, lanjut. Iya sih di sosmed, tapi alhamdulillah saya nggak pernah minta maaf juga sebelumnya. Saya nggak pernah berbuat yang seperti itu, jadi ini kan baru-baru ini Cepat bang, gak sabaran pengen lanjut denger gak bang, lanjut. Yo, ini gini, intinya begini. Tadi kan saya baru masuk nih kan, tadi sempat di room ini awal-awal kan, saya sebelum keluar, itu kan saya dengar nyebut-nyebutin si Pendi itu ya. Saya lihat di live, saya cari-cari ketemu nih, dapat. Kebetulan dia lagi debat juga dengan ada teman kita yang mungkin dari Aceh kan, dari orang umat kita lah, Muslim lah. Dia ini kayaknya terjebak di pemahaman tentang di QS Maryam ayat 17 tuh.
Dia terjebak di terjemahan. Pendi bukan terjebak bang, dia menjebak. Dia nggak terjebak, dia menjebak manusia maksud menggunakan saya. Al-Quran itu. Maksud saya itu yang terjebak bukan pendinya, tapi tamunya nih, yang tukang siapa tuh kan? Saya kira berarti Mbak juga nonton juga ya. Nah ini yang saya mau ingin bahas, kalau boleh nih. Kira-kira kalau menurut teman-teman yang ada di room ini toh yang saya anggap lebih memahami tentang hafalan, baik itu Al-Quran atau bahkan mungkin di Injil atau Taurat lah. Taruhlah ini kebetulan di Al-Quran ya. Menurut pengertian teman-teman kita yang di sini itu sebetulnya yang seperti apa sih? Kok harusnya kan kita sebagai umat Muslim itu bisa mengcounter dari kelompoknya si Pendi itu tentang pemahaman terjemah ayat tersebut, meskipun minta maaf nih, Quran tafsir itu kan harus ada lisensinya nih sebetulnya ya. Tapi kalau pedoman dari pemakaian dari Quran tafsir itu yang dari Google Translate itu kan belum tentu ada lisensi dari setidaknya dari MUI kan begitu. Jadi intinya pertanyaan saya, kira-kira menurut teman-teman yang ada di sini itu di terjemahan Quran surat Maryam ayat 17 itu seperti apa? Minta maaf, kita bukan mau menginis, tapi setidaknya kan tidak ada salahnya juga kita menguji, mengkaji, mendalami, memahami apa yang kita yakini bersama kan begitu. Iya. Iya. Yang Anda tangkap dari surah Maryam menurut informasinya di sebelah tadi itu kayak mana? Sebelum kita jawab. Yang saya katakan di situ kan ada penerjemahan yang kebetulan saya juga buka. Sabar ya. Saya masih ada ini kan. Iya. Yang beliau pahami gitu. Apa yang beliau pahami tentang surah Maryam ayat 17? Beliau lah bang. Maksudnya Terhormat Pendi. kali beliau. Pendi. Maksudnya Pendi. Pendi bang, Pendi hantu belau bang. Oh iya. Murtadin odong-odong itu. Tadi Oke. kampret. Oke. Gak ada ilmunya dia itu bang. Udah pernah dites waktu Yonatan Nandar masuk ke Komaldia, si Pendi, si Cahyono, si Cipto, si Bom-Bom bertiga itu. Si Pendi itu cuman ketawa-ketawa aja dia bang, kayak ODGJ dia ketawa-ketawa. Aku ada rekamannya juga itu, ketawa-ketawa aja dia. Biarin guru udah jawab dulu, Unik. Iya. Ini abangnya belum bawa data ini, abangnya lagi ngambil data itu. Iya. Kita baca dulu ya. Lalu dia memasang tabir, ini terjemahannya. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, itu Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Di ketika menemui Ya, itu yang saya mau dapat poinnya itu apa? Dia itu memahami ayat ini kenapa? Bang Agus. Itu loh. Ya Bang Agus. Munculkan dirimu. Ini kita udah lihat 17 Maryam 17. Iya, pengen tahu akunya. Ya, apa yang dipahami? yang saudara si Brokele itu pahami dengan ayat itu. Berkokok. Iya. Nggak ada ilmu itu si kucruk. Abang ini kemana ya perginya? Agus. Dia buka ini, dia buka. Gak ada lagi Sadeli yang antri di bawah Sadeli. Sederhana sih untuk bantai itu. Apa masalahnya bang? Halo, sudah. Iya. Ada dua poin yang pertama. Ada 2 poin yang saya tangkap. Teman kita terjebak itu di kalimat kami yang pertama dan kami yang kedua tuh. Itu yang satu poin pertama nih. Itu kan dikatakan bahwa kami yang pertama tuh apa tuh bacaannya? Kebetulan saya cuma ada satu jadi. Oh iya, 2 kata kami di sini. Lalu kami mengutus roh kami. Lalu kami mengutus ruh kan begitu. Ya. Iya. Ya, memang benar kalau dikatakan taruhlah itu ada satu tafsiran yang tanpa menuliskan ada kata Jibril di situ, tetap aja yang namanya kami jelas itu Allah. Kalau menurut saya nih.
Iya. Terus kami yang pertama, kami mengutus ruh. Artinya Allah mengutus ruh. Ruh di sini itu kan yang dikatakan ruh itu kan ciptaan. Kalau menurut yang saya pahami, ruh itu malaikat. Nah, siapa malaikat yang tugasnya untuk menyampaikan wahyu yang itu yang namanya utusan kan gitu kan? Itu adalah otomatis dengan sendirinya ruh di sini adalah malaikat Jibril. Nah, kami yang kedua saya pahami itu sebagai malaikat Jibril itulah milik kami, milik Allah maksudnya. Itulah utusan saya, begitu artinya kan begitu. Iya, berarti nggak ada masalah kan? Iya sebetulnya. Nah ini masalahnya ini teman kita yang di rumahnya ini temannya harusnya dia dibawa kena ke sini, Bang. jebak di situ, dia nggak bisa ngejelasin itu loh. Nah itu poin pertama. Jadi minta maaf. Jadi sebelum saya lanjutkan di poin kedua, artinya apa? Kita harus pahami betul itu bagaimana istilahnya mengcounter dan juga memahami tingkatan buah tafsiran kan begitu harusnya. Abang sudah DM teman kita itu. Satu poin itu. Yang kedua dia terjebak di. Iya maksud saya abang sudah DM beliau. Saya nggak masuk, saya cuman nggak DM teman kita yang itu yang terjebak itu. Oh harusnya abang DM jelasin kayak gini. Saya nggak lakukan itu. Saya nggak lakukan itu bang. Harusnya diluruskan ke dia. Ini loh. Nah ini yang seharusnya itu gini. Ini minta maaf ya bang. Saya tahu ngikutin acara ini kan mungkin di dalam taruhlah 1 minggu atau 2 minggu yang lalu lah. Tahu kok semakin masif ya kegiatan ini. Artinya kan itulah saya mau gabung jadi pengikut ini. Jadi saya ini termasuk bangga lah dengan teman-teman seperti Bang Juma juga yang menginisiasi API ya, APII ya. Iya benar Bang. Karena di istilahnya minta maaf ini di era-era yang sebelumnya itu kan perdebatan antara Muslim dan Kristen ini sering terjadi sebetulnya. Termasuk di mana saya itu lahir dan dibesarkan di Jawa sana, di kampung saya kebetulan juga dekat 200 meter dari rumah orang tua ada pesantren juga ya. Begitu. Ya mungkin Tapi semoga ada dia nyimak, mungkin bagus dijelaskan secara ringkas saja Gurunda. Saya lanjutlah. Saya terlepas dari semua yang tadi, intinya kan poin pertama seperti itu, dia terjebak di situ kan. Tapi dia tidak bisa mengcounter dengan pemahaman tafsiran itu sendiri ke Pendi kan, itu agak saya sesalkan juga. Yang kedua dia terjebak di kalimat terakhir itu terjemah. Tolong Kai Mbak, itu apa terjemahan akhir itu? Yang terakhir, maksudnya lanjutannya? Iya. Wow. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Sebenarnya mudah memahami Bang. Ini diambil kok ayat 18, 19. Baca sampai selesai. Iya. Tanpa sebetulnya tanpa ayat lanjutan 18 dan 19 pun sebetulnya di ayat 17 itu sudah jelas kalau menurut pemahaman tafsiran itu sendiri. Artinya abang ini nggak ada masalah Bunda, Bunda Rahma. Artinya abang ini tidak ada masalah. Resikonya belum ada pemahaman tentang Al-Quran, dia naik di Komal Kristen. Jadi bulan jadi bukan abang ini yang bermasalah kawan dia yang itu. Nah tugas abang sampaikan ke dia, lu kalau nggak punya ilmu nggak usah naik gitu. Kenapa? Justru nanti mempermalukan agama Islam gitu ya. Itu aja sih. Nah, iya sih sebetulnya. Tapi itu lagi-lagi yang saya bilang, saya masuk yang beginian ini minta maaf. Saya pernah di komen di bawah ya, sering beberapa kali minta nih linknya Bang Juma yang di TikTok kan begitu. Ada teman juga yang ngejawab di bawah juga, TikTok kan lah Bang. Saya bilang dari awal munculnya TikTok sampai hari ini saya belum pernah download, saya bilang. Ya, jadi itu biasa Bang ya. Banyak orang-orang yang tidak memiliki ilmu, terus mereka coba untuk masuk ke kandang serigala tanpa membawa senjata. Itu banyak ya. Tapi kami yang ada di sini tidak bisa mengatur-ngatur orang lain Bang, karena giroh untuk beragama ini atau giroh untuk membela agama ini ada pada setiap diri manusia. Terkadang orang-orang ini kan, mohon maaf saya katakan ya, saya sendiri ya, perlu waktu agak lama untuk terjun dalam ranah dialektika ini atau perdebatan ini ketika saya sudah kaji satu materi yang
yang saya kuasai, baik Kristen dan Islamnya baru saya bicara. Tapi kami nggak bisa bang ngatur-ngatur orang bahwa orang itu begini. Yang penting kami siarkan. Makanya Bang Zuma, saya, Kores, Bang Handi, Bunda Rama tiap malam kami hadir. Ya kembali mengulang-ulangi apa yang tadi masalah Maryam tadi, surah An-Nisa, apapun ayat yang dibawa syubhat oleh Kristen kami ulang-ulangi terus. Itu aja yang bisa kami lakukan mungkin bang. Ada yang komen, udah cerewet kali. Kalau bukan cerewet bukan aku lah. Ada masanya aku nggak cerewet. Ya. Tapi ngomong-ngomong rendang dari kirim nih. Makanya rendang ini rendang biawak mau. Makanya saya komen di bawah netizen itu memang raja dari segala raja ya, netizen kita yang paling terbaik. Mantap. Netizen mah biasa. Saya nggak peduli dengan netizen lah, bukan apa-apa. Kita hadir di sini untuk menjawab setiap kali pertanyaan atau syubhat terhadap agama Kristen. Karena kalau saya peduli sama netizen, apapun komentar netizen, justru saya tergiring untuk mengikuti apa yang netizen mau gitu. Kalau saya, ya mohon maaf, saya jarang perhatikan komen-komen di bawah itu. Tapi yang penting Bang, siapa namanya Bang Agus tahu ya, bahwa kami tidak punya kapasitas untuk melarang-larang orang untuk berdiskusi lintas agama gitu. Dan tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang tidak berilmu ya. Nggak mungkin sama orang belajar dengan orang tidak belajar. Mohon maaf. Kita itu bukan kesombongan, tapi itu dalil. Kalau kita ingin tahu ya kita belajar. Apakah Bang Zuma belajar? Iya, beliau belajar. Bunda Rama belajar nggak? Belajar. Saya belajar nggak? Belajar. Perah belajar nggak? Belajar. Jadi kami semua belajar. Bang Handi pun belajar. Saya. Si Sadli nggak belajar guys. Saya bermain. Saya belajar itu Mobile Legend. Bubukin Tritung itu bermain ya, ikhwan ya. Ya. Aku belajar ya guys. Perah nggak belajar dia. Lanjut. Ini ada Kak Nora ini. Ada tamu ini. Ini Bunda. Assalamualaikum, selamat malam. Kristen Muslim. Kak Nora ini. Ini Nora. Ini temannya Bunda Rahma badminton, Nora. Kok tahu siapa si Kores? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Ikhwan, aku kasih kabar gembira. Ini Ukti Nora, beliau sudah punya cicit gitu. Alhamdulillah, mantap, semangat. Alhamdulillah. Masya Allah. Kores tahu Nora Peri kan Kores? Nora Jana gitu. Wah, ada itu Terajana tuh. Didehemin gurunda loh. Jangan bercanda, ayo serius. Jadi Ikhwan fisabilillah, kita ada di sini itu untuk membantai syubhat dan fitnah. Bukan begitu gurunda? Aku buat nampol. Aku buat namparin oten-oten yang gak pernah baca kitabnya tapi sok-sokan mengkritisi Al-Quran. Aku bagian nampol congornya aja. Saya sedikit tadi teman kita itu kelihatannya ini, kalau ada kejadian kayak begitu, jangan lari ke Komal menjelaskan lebih dulu. Tapi langkah yang pertama yang saudara saya, sahabat saya lakukan adalah, karena saya lihat penjelasannya tadi ya bagus lah, bisa lah ya. Yang pertama itu Anda DM, ini loh jawabannya gitu loh. Jangan ditinggalkan begitu saja, lantas saudara malah ke sini. Di sini alhamdulillah kita insya Allah paham. Harusnya Anda jelaskan ke saudara muslim yang terjebak itu, bukan ke kita. Kalau kita mah alhamdulillah yang kayak gitu-gitu bisa. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi isni rabbihim min kulli amr. Kita udah tahu yang kayak gitu-gitu. Bagaimana kemudian Allah menciptakan malaikat kemudian bisa menjadi manusia dan seterusnya, udah paham. Al-Quran membentengi kita maksud saya. Di dalam surah An-Naba ayat 38 misalnya, yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa. Itu kita udah tahu itu. Bagaimana kemudian Allah mengutus para malaikat, dan kemudian malaikat yang diutus seperti malaikat Jibril itu adalah merupakan kekuatan Allah itu sendiri, tetapi mempergunakan makhluknya. Maka ketika surah Maryam ayat 17 itu dijadikan sebagai alat untuk mencari kelemahan Islam, itu nggak bisa. Fattahazat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaran sawiyan.
Ini tidak ada celah orang Kristen mau masuk di sini untuk mau menghina atau merendahkan Islam, nggak ada celah. Lalu kami mengutus roh. Roh siapa? Roh kami. Kata kami itu merujuk kepada kekuasaan Allah. Kami mengutus roh kami. Ya, roh kami di sini adalah malaikat Jibril, Roh Kudus. Maka roh kami yang adalah Jibril menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Jadi yang datang kemudian kepada Maryam adalah malaikat dalam bentuk manusia. Karena Allah yang memerintahkan. Kami mengutus roh. Roh di sini apa? Makhluk. Ini roh ini makhluk. Bukan berarti Tuhan itu seperti dipahami oleh orang Kristen, mengutus roh kami berarti mengutus kami, mengutus diriku kayak di konsep Kristen itu. Itu enggak. Jangan dipahami Al-Quran itu dengan pemahaman paganisme, animisme. Karena berbicara mengenai ruh di dalam Al-Quran itu banyak. Ketika kemudian Allah mengatakan summa innakum ba'da dzalika lamayitun, ini berbicara tentang bagaimana orang-orang itu mati terkait dengan rohnya. Jadi semua roh yang ada pada diri manusia itu adalah roh Allah. Tidak ada roh manusia itu. Roh dari Allah. Semua roh itu berasal dari Allah. Alam semesta ini semua milik Allah. Wa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faka'u lahu sajidin. Jadi berbicara mengenai roh umat Islam itu udah final, udah hafal kali. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'ida qalilan ma tashkurun. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan roh ke dalam tubuhnya dan dia menjadikan pendengaran dan bla 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 bla. Jadi kalau Allah mengutus roh, ya mengutus ciptaan. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faka'u lahu sajidin. Tak ada masalah di Islam. Dan itu juga sebagai orang yang berkecimpung dunia apologet, harusnya ketika saudara-saudara kita ini naik di Komal Oten harus persiapkan senjata. Jangan hanya naik jadi bulan-bulanan di atas. Wa ma arsalna min qabli min rusuli illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Kata kami merujuk kepada saya, pada aku, ketika kemudian perintah menyembah, maka Allah itu menggunakan kata aku, tidak menggunakan kata kami. Berarti ketika dia mengutus menggunakan kata kami, berarti satu, Allah kemudian sedang berbicara tentang kekuasaannya dia, di mana apapun itu dibawa kendalinya. Jadi Allah sedang menjelaskan kemahakuasaannya, kemahabesarannya. Nah, senjata yang digunakan kemudian adalah seperti misalnya di dalam bagaimana kemudian Tuhan menciptakan orang-orang raksasa di atas muka bumi. Bilangan 33 dan seterusnya. Kan ada tuh biasa mereka menghina Nabi Adam, tingginya sekian. Nah, ternyata dalam kitabnya mereka itu diceritakan bahwa Allah menciptakan raksasa. Tuhan menciptakan raksasa. Kemudian di dalam kitab mereka yang mereka ambil dari agama lain, di situ dikatakan bahwa Kejadian 6:2. Kejadian 6 nomor 2. Maka anak-anak Elohim melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari perempuan-perempuan yang berasal dari anak manusia. Nah, siapa yang dimaksud anak-anak Tuhan di situ? Malaikat. Jadi malaikat kemudian datang menikahi anak manusia yang cantik-cantik, keturunan Adam. Artinya tidak mungkin sosok malaikat menikahi kemudian anak manusia tanpa penjelmaan menjadi manusia. Berarti mereka, malaikat-malaikat ini menjelma menjadi manusia untuk menikahi anak manusia. Itu. Nah, bagaimana caranya malaikat ini kemudian menjelma menjadi manusia? Bisa nggak didalilkan? Nggak ada kan? Nah, Kejadian 6 nomor 2 itu jelas. Malaikat-malaikat itu melihat anak manusia cantik-cantik, maka mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Nah, jadi anak Allah itu adalah malaikat. Gitu. Cara membantahnya itu kayak gitu. Jadi jangan masuk ke dalam komal jangan masuk ke dalam komalnya orang itu kalau tidak punya senjata. Oke?
Oke. Masya Allah, mantap. Oke. Silakan Le coteng-coteng. Apa beda roh Tuhannya orang Kristen dengan roh iblis, Bang? Enggak ada bedanya. Sama-sama roh. Iya juga sih. Coba baca Matius 4 nomor 6 itu. Yang mana iblis, yang mana Tuhan di situ? Coba baca. Betul. Ini masih rame aja nih. Nggak ngantuk ya kalian teman yang di bawah. Coba deh dibaca deh. Matius Uniri, Pak. Matius 4 nomor 6. Atau Matius 4 nomor 1 coba. Matius 4 number 1. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Oh iya ya? Nah, iya. Bang, yang bawa roh, yang mencobai iblis. Tuh. Gini Bang. Mungkin gini Bang, simulasinya ini bukan monolog ya. Ini aku nggak tahu ya dari triknya. Yang bawa roh, yang mencobai iblis Bang. Gitu. Ya, roh ini apa? Ya Roh Kudus kan. Nah, apa iblis? Ayo, apa bedanya? Sama-sama mencoba, Sama-sama kerjasama di situ. Terus bedanya? Ya si rohnya ngebawa roh kan si Yesusnya kan nggak bisa terbang Bang, dia kan diangkat sama roh kan. Nah jadi dibawalah sama si roh, si iblis nanti nguji gitu Bang. Jadi kayak aku lah, aku mau berarti kerjasama kan? Ya kan memang penyalipan juga kerja sama Yudas sama iblis kan memang begitu Tuhannya. Bukan, yang roh ini dengan roh yang satu. Iya kerja sama iblis sama Tuhan sama orang Kristen itu udah biasa Bang. Udah biasa. Nah itu dia. Kan saya ditanya tuh apa bedanya? Nggak ada bedanya. Mana pembuktiannya? Yaitu Matius berapa tadi? 4. Matius 4 nomor 1. Pintar. Udahlah. Yang bawa roh yang nguji iblis gitu ya Bang ya. Ibarat kata yang iya benar. Sebenarnya roh di sini malaikat, ya kan? Yesus dibawa oleh malaikat ke padang gurun untuk dicoba iblis. Tuh gimana? Enggak ada malaikat, pokoknya ada malaikat. Tuhan. Ini nambah-nambahin firman udah ramai nih. Sembahan dewa mereka. Dewa. Yohanes 4 nomor berapa? 24 ya? Yohanes 4. Iya. Yohanes 4 nomor 24 coba dibaca. Yohanes 4:24 ayatnya nomor 24. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh. Lah Yesus katanya Allah juga. Terus gimana ini? Nah itulah makanya. Iblis harusnya roh, Allah roh, malaikat roh. Harusnya sepakat sekarang kita pakai kata theos, gimana? Kan sudah kuproklamirkan 3 hari yang lalu. Pakai theos lah. Theos itu dewa. Theos itu roh. Kalau menyembah dengan roh berarti Yesus bukan theos ya, karena dia kan bukan roh. Itu ada tamu kita Bang. Halo Indostar. Selamat pagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya sama Bang Zuma. Monggo silakan. Muslim ya Bang? Iya, alhamdulillah Muslim. Ini Bang Zuma, ini saya share di Google untuk apologet Islam itu ininya saya nggak ketemu ya. Terus biasanya saya suka cari linknya. Terus saya suka cari-cari tentang Islam itu kebanyakan Kristen. Google apa Abang? Iya di Google di internet. Nyari YouTube Bang Zuma. Internet tuh. Kan saya tinggal di Madrid ya. Aku diundang. Oh tinggal di Madrid. Iya tinggal di Madrid. Kebetulan Kenapa? Saya di sini. Bentar ya, apa adanya ya. Ini saudara kita dari Madrid lagi bertanya tentang Google. Silakan Bang Indostar. Iya, jadi nggak tahu sih. Kebetulan saya kan suka dengar Bang Zuma tuh hampir tiap hari itu kan dengar. Terus kalau setelah itu dia kan saya suka tentang tentang penyalipan itu dia kan saya share ke orang Amerika Latin. Mereka kan langsung kaget kan, satu keluarga langsung kaget. Mereka mau pingin kelanjutan saya sudah nggak bisa apa-apa. Saya nggak cari di Google itu juga sudah nggak dapat. Sedangkan saya sendiri Islam katanya Islam doang begitu. Nggak kayak Bang Zuma begini yang mereka apologetik. Makanya saya pingin cari informasi itu dia. Saya pingin ambil informasi yang terpercaya dari link apologetik Islam Indonesia. Adapun Bible dalam bahasa Spanyol itu dia apakah semuanya sama atau sudah diganti-ganti juga? Makanya kalau misalnya apologetik Islam Indonesia punya link-link yang terpercaya sehingga kami
kami bisa pas copy paste gitu ke mereka gitu. Informasi tentang Bang Zuma atau informasi tentang jawaban-jawaban Bang Zuma? Tentang materi Bang Zuma kah? bukan materi, artinya apologetic yang websitenya apologetic iya. Websitenya iya. Jadi saya lebih percaya ke website apologetic, misalnya nih kalau untuk bahasa Spanyol carinya misalnya di sini nih, di link sini untuk Bible kan gitu. Itu Kelvin, jelasin itu gimana internasional APII, Pin. Maksudnya apa? Bang, jadi tahu link PII. Jadi gini loh, misalnya website API yang bahasa Inggris belum ada. Bukan, ya? artinya gini, artinya link yang bisa kita percaya gitu. Misalnya belum ada bahasa Inggrisnya, tapi misalnya Bible dalam bahasa Inggris di sini ambilnya biar kan ada kalanya kan sudah diganti-ganti sama pihak gereja tuh kan, jadi bagus-bagusin tuh kan, yang aslinya ditutup-tutupin. Itu yang saya pingin ini, sehingga saya pingin dapatkan informasi itu langsung dari Apologetic, sehingga saya bisa copy paste terus ngirim ke mereka gitu. Versinya maksudnya bagi kita. Oh iya, biblehub.com interlinear. biblehub.com interlinear. Oh, itu tinggal setelah itu tinggal ganti bahasanya aja. Iya. Oke. Itu pertama, itu yang kedua kira-kira dari YouTube-nya Bang Zuma saya bisa potong-potong terus terjemahkan dalam bahasa Spanyol untuk bisa edukasi ke sedikit-sedikit ke orang-orang Spanyol, kira-kira begitu, nggak ada permasalahan? Enggak, lanjut aja Bang, silakan. Saya dengan senang hati gitu. Iya. Silakan. Oke, kalau gitu. Iya, kalau Bang, perlu nanti kita tukaran nomor HP, minta sama host kita ini. Saya dengan Bang Handi langsung. Oh, dengan Bang betul. Handi. Iya. Dengan Bang Handi, silakan. Iya. Benar kali. Iya, ada juga pun kalau misalnya di sini Bang Zuma ya, di Spanyol. Kalau perlu ikuti API Bang, API biar bergabung di API sebagai anggota juga pasukan di luar negeri. Kalau mau. Kebetulan Indosat itu ada brand produk Indonesia, Bang, yang kami beredar di Eropa ya. Jadi saya mungkin berjuang dari sisi bidang saya gitu kan, bisnis. Kami punya tapi saya dukung banget Bang Zuma. Cuma mungkin kan kita biasanya nih kayak duduk ngopi sambil tunggu maghrib sekarang kan. Itu tiba-tiba ada kalanya kawan duduk samperin terus mereka suka nanya-nanya gitu, atau tadi saya dari gym itu mereka itu puasa, itu saya mau jelaskan kayak bulan puasa kemarin itu saya lakukan puasa itu karena agama merintah. Agama kamu bagus ya gitu. Jadi mereka tuh nggak tahu Islam itu, mereka nggak tahu sama sekali gitu. Makanya yang saya bilang yang videonya Bang Zuma itu saya tinggal copy terus saya cari di Bible mereka, terus saya kirim satu keluarga langsung kaget mereka. Selama ini kami salah ya? Saya bilang saya nggak tahu. Iya. Saya sudah nggak langsung bisa. Di sini tuh orang pakai logika, Bang. Jadi mereka nggak dogma sudah ini. Jadi mereka kaget langsung, berkali-kali mereka kaget gitu. Mau lanjutin itu yang saya nggak bisa gitu. Mungkin ya kalau Insya Allah Abang buka sekolah, Insya Allah saya bisa ngajar bahasa Spanyol ke situ mungkin Insya Allah. Tapi saya kalau untuk ngajarin agama nggak bisa gitu, ngajarin agama. Soalnya di Medan sini di Spanyol, apalagi di Amerika Latin itu kayak misalnya di Kuba itu itu mereka orang Kuba sendiri dia belajar Islam sendiri dari internet dan dia susah mendapatkan informasi, dan dia itu kayaknya saya juga naik di Komal dia itu dia menjelaskan juga susah, tapi saya juga susah. Memang karena saya nggak dalam bahasa Indonesia juga nggak tahu gitu. Kalau nggak ada Bang Zuma saya nggak tahu apa-apa. Makanya Abang masuk APII aja biar bisa komunikasi dengan orang-orang Apologet Indonesia. Masuk APII, nanti gampang telegramnya, Abang bisa tanya-tanya nanti. Ini bukan karena Bang Zuma sering bilang kitabmu itu kitab Spanyol. Jadi Abang mau mengartikan ke bahasa Spanyol. Apa Spanyol itu? Separuh nyolong. Separuh nyolong. Iya, memang negara nyolong nih. Tapi di situ banyak nama Yesus kan, Bang? Iya, banyak. Banyak nama Yesus. Iya. Cuman umumnya di sini itu dia di Islam kan Spanyol, Bang. Iya, Insya Allah. Makanya di sini tuh, Bang. Amin. Di Masjid M30, masjid di Madrid ini Besarin. masjid terbesar. Iya.
apa namanya, masjid untuk orang apa namanya, mau ucapin 2 kalimat syahadat itu tuh antrinya 3 bulan. Masya Allah. Gila. Sekarang ini di sini. Iya. Masya Allah. Hancur-hancuran di sini. Banyak yang syahadat berarti ya, Bang? Banyak. Banyak. Masya Allah. Banyak. Iya. Masya Allah. Allah. Sadis. Jadi di sini tuh cuman, makanya saya bilang Spanyol itu dengan di daerah mana ya? Jawa Barat? Sebelah mana itu kata Bang Juma? Makanya saya bilang di sini itu dia cuma dengan cukup 1 ayat saja dikasih ke mereka itu mereka langsung bingung, Bang. Bahkan makanya tadi tadi saya dengar sambil saya saya dengar itu ada orang, bahkan dia sudah tahu kebenarannya aja dia nggak mau kan, Abang tadi kan saya dengar itu ada dari Oten itu ya. Kalau di sini tuh bukan begitu, Bang. Dengan cukup puasa aja langsung mereka kaget. Kok ajaran kamu ngajarin yang benar sih? Gitu. Iya, Masya Allah. Karena mereka lebih mengedepankan logika ya. Iya, lebih mengedepankan logika. Kasih ayat-ayatnya yang bersalahan aja kalau gitu, Bang. Iya. Makanya disitulah saya bilangin kalau kan harus saya dalam bahasa Spanyol tuh. Saya pingin Bible-nya itu yang nggak ada perubahan kan, makanya saya pingin tanya gitu. Dan saya juga sarankan di Apologetic itu di websitenya itu dia, karena saya kalau nyari itu dia nggak ketemu. Itu banyak sumber dari Kristen. Iya. Sehingga mereka Kalau Spanyol dengan Istanbul beda. Kalau Spanyol jadi jauh. Kalau kita di sini dekat Prancis, Bang. Dekat Prancis, Portugal itu Eropa Barat. Oh, iya. Bahasa Spanyol susah. Banyak Spanyol itu dekat Nyamparita. Salam buat pemain bolanya ya, Bang. Waalaikumsalam. Dia Madrid sendiri, Madrid itu dari asal kata Al-Majrid, sumber air. Ya, Al-Majrid. Di sana ada Bunda Korla, Bang Indo. Bukan. Bunda Korla itu bukan di Spanyol. Bunda Korla itu di di Sumedang, Jerman. Oh, Sumedang. Oh, iya. Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Gimana kabar, Bang? Alhamdulillah, Bang Andi, baik. Gimana kabarnya Bang Andi? Saya belum SMS tuh. Kenapa lama nggak hubung-hubungin, Bang? Iya, saya lagi sibuk, Bang, ngurusin restoran. Itu mengenai itu juga Bang Andi ya, sudah dibicarakan ke Bang Zuma belum? Mengenai restoran nantinya, insya Allah kita ngambil anak-anak Hafiz. Oh iya benar ya, kalau ada anak-anak yang mau kerja ya, tapi yang bisa ngaji, yang bisa ngaji, biar sekalian di sana bisa ngajar mengaji, terus kerja di Spanyol gitu maksudnya Bang Juma. Iya. Nanti Bang Andi kita bisa bicara 3 ini dengan Bang Zuma bagaimana perencanaan. Jadi Bang Zuma ini Indostar itu brand kita, brand yang kami register di Eropa ya. Jadi saya namakan, saya dari asal Ternate ya, asal Maluku. Saya nggak datang bawa daerah saya karena saya pinggir bintang Indonesia kan. Iya. Jadi pantas saja mirip Judika Bang ini. Judika orang Sumatera Utara, Bang. Kalau ngomong nyambung dulu. Judika Batak, Bang. Orang Batak dia. Kacamatanya Dari Ternate. Kacamata. Jadi insya Allah kita untuk brand sendiri, brand Indostar itu sudah di Spanyol ada, di Prancis ada, di Belanda juga ada, kita masuk Jerman. Insya Allah restoran kita itu kita cuma buka restoran itu nasi goreng, mie goreng aja, ya, yang khas Indonesia. Jadi kayak kita bikin McDonald-nya Indonesia gitu, nasi goreng, mie goreng gitu. Oh, Masya Allah. Iya, tapi makanya saya bilangin itu ya sebenarnya nggak bisa dibicarakan di sini, nanti kita bicarakan di yang tertutup lah gitu. Makanya anak-anak Hafiz itu asik ya kan, di sini mereka sambil bekerja, sambil mereka sebarkan ilmu gitu kan. Masya Allah. Ulama-ulama dari Spanyol itu banyak loh Bang, ulama-ulama dari Andalusia itu. Iya, dari Andalusia. Ya, Inkuisisi Spanyol masih ada bekas-bekasnya di situ, ada Ya kan ininya tadinya masih. negara wilayah Islam ini Spanyol. Iya betul. Di Inkuisisi Jadi, sama Kristen. Ada juga di daerah sini, nggak jauh dari sini kampungnya Al-Majrid gitu. Ada kampung di sini tuh namanya juga tuh Matalos Judios, artinya bunuh orang Jus, orang Jus. Iya. Iya. Itu kampungnya namanya ya, nama kampungnya di Spanyol ya. Bunuh orang Jus, Matalos Judios. Oh iya. Jadi begitu bencinya mereka itu sama orang itu. Inkuisisi lah itu. Iya.
sampai nama kampungnya pun ada di itu. Iya. Iya, jadi cuman itu aja Bang. Saya cuman saya pingin cari-cari link tentang saya pingin ambil sumbernya dari Apologi Islam Indonesia biar linknya saya bisa terpercaya gitu. Takutnya saya kirim yang mereka sudah rubah, akhirnya orang itu yang tadinya goyang jadi nggak goyang lagi gitu. Iya, betul. Iya. Nanti ini sama Dinda Kores Bang Handi aja sebagai pintu komunikasi dengan api. Insya Allah aman. Iya, cuma Bang Handi suka sibuk. 2 hari baru dibalas. Enggak lah Bang. Baca Bang. Iya. Ya, oke lah kalau gitu terima kasih banyak ya Bang Zuma, Bang Handi semuanya. Baik. Bunda Rifa juga, Bunda Rifa. Siap, abangku. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu di sana Bang, jaga diri baik-baik ya. Makasih. Masya Allah. Spanyol, Inkuisisi Spanyol, aduh. Kebayang sejarah. Islamkan Eropa. Amin. Apa perlu aku belajar bahasa Spanyol Bang, biar aku yang ke sana? Belajar sama Bang Handi bisa tuh. Bang Handi bisa bahasa Spanyol. Ahlinya dia tuh. Iya, Bang Handi memang. Dia memang dari lahir udah bisa bahasa Spanyol. Bunda Rahma juga. Kalau Bunda Rama lebih ke bahasa Portugis. Oh iya betul. Iya. Abang kan juga kadang-kadang kalau ngomong pakai bahasa Thailand. Saya Thailand, Vietnam, kemudian Singapura. Banyak Abang. Itu sedikit agak tidak tahu. Abang bahasa apa-apa karena belum bisa. Iya, kalau bahasa-bahasa kayak gitu, bahasa Thailand, Singapura, kemudian Vietnam, hanya sedikit dari kosakata mereka yang saya tidak tahu. Selebihnya itu saya tidak tahu semua. Serius loh itu. Iya, saya serius. Kita kan bercandanya Bisa pasti diuji serius. kalau nggak percaya. Mana pernah kita semua bercanda di sini nggak serius? Bercanda aja kita serius. Kalau Sadeli dia udah lumayan banyak bahasanya Bang dia. Ada sekitar 27 bahasa sih Sadeli. Iya. Bahasa tubuh kalau dia itu. Language dia, body language. Bahasa roh. Bahasa roh. Mana lagi Oten Sadeli? Masih 2000 orang nonton. Masih jam 1 ini. Kalau di sini ya agak sunyi memang, sahabat Bang Zuma 3. Oh, follow dulu Oten, share link sama mereka Sadeli. Iya, siap Udi. Bu Darni mana? Bu Darni kayaknya mungkin ke Thailand operasi mungkin ya. Nggak muncul dia loh. Yang ada cuman Sirus Mini Siloholoho aja terus. Bosan pula nengok Sirus Mini Siloholoho. Sama itu Cirasmi. Permen Iya. Kojek. Rasmi Oh Siloholoho. iya. Kalau si Rasmi ketemu sama permen konjek itu lucu. Kenapa Bang? Suka ini saling tekan dia. Oh, mereka beda deh. Diam kau Rasmi. Enggak, bukan cerita agama kalau mereka berdua itu. Rebutkan host. Diam kau Rasmi. Jum, ini baterai tinggal 17% Jum. Jom. Aku tunggu dari sore Jum. Baru kamu nongol Jum. Jom. Ada juga orang Kok datang. aku yang geli dengarnya. Jom. Dosa gak ngetawain orang-orang kayak gitu Bang? Jujur aku ini serius Bang, aku nanya serius loh. Kalau kita kayak ngetawain kan, mohon maaf ya, mereka tuh sering naik itu memperlihatkan kebotolan, memperlihatkan keanehan mereka, keprikan mereka gitu kan. Terus aku ketawa gitu, aku dosa gak sih? Enggak. Yang Nggak dosa itu masalah. kalau kamu nangis. Bukan. Karena
Mereka belum meninggal sih ditangisin. Contohnya kayak ada Oten yang naik tadi ya kan. Mereka udah belum tua. meninggal sih ditangisin. Contohnya kayak ada Oten yang naik tadi ya kan. Double. Terus kita nggak termasuk merendahkan manusia kan bang? Maksudnya ini aku jujur loh bang, terus terang nih aku ada kebimbangan nih. Kalau aku nggak ketawa emang lucu. Kalau diketawain aku termasuk berdosa nggak sih? Kan nggak ya, bukan merendahkan. Memang mereka rendah kan? Maksudnya kayak lucu aja loh bang mereka itu. Ya selama lucu ya tertawa aja lah. Yang aneh tuh kalau nggak lucu situ tertawa. Contoh kayak si Rasmi si Loho-Loho itu. Aku kalau udah naik si Rusmini si Loho-Loho itu sumpah nggak tahu lagi aku mau bilang apa. Masih mending Darni sih. Jom, bateraimu merah Jom. Tinggal 8% Jom. Dia mantan rentenir loh bang. Dia bilang aku dulu rentenir. Masih, iya. Perempuan itu siapa Jom? Maksudnya dia cemburu gitu. Iya pokoknya nggak boleh ada perempuan di Komal, dia aja sendiri. Ini kasihan loh 2000 orang nungguin orang Kristen. Tadi kalah guys. Kalian nggak ngantuk guys? Suruh lah guys. Besok kerja loh? Atau nggak kerja? Dan mereka typing terus loh, keluar keren luar biasa solidnya netizen Bang Zuma, Insya Allah. Kadang kita ngobrol-ngobrol yang nggak penting pun ada yang nonton 400, 200, 300, Masya Allah ya. Awet muda teman-teman kita ini, karena mereka bercanda terus. Iya. Oh, tapi ada juga yang jahat-jahat netizen abang lo bang. Kenapa mereka? Iya. Masa disuruhnya aku sama Bunda Rahma disuruh turun. Tengok tuh bang. Turunkan Rifa sama Bunda Rahma katanya. Ada yang jahat loh bang. Mereka lagi birahi itu biasanya. Kan nggak tahu. Aduh ya Allah. Astagfirullah. Birahi mau lihat orang debat dan Oten gitu. Iya, melihat Oten maksudnya. Silakan WBS. Silakan WBS. Aku Edi. Oh alah. Open cam dulu bang. Open cam dulu. Ini dia datang bawa minyak Yesus. Kristen tarekat ini. Iya benar. Kita rindu melihat Bang Edi. Ini Kristen tarekat ini. Iya Islam tarekat, Kristen tarekat ya. Kristen tarekat dia bang. Tomingse dia mirip Tomingse tuh kalau kecaman. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Dia udah. Bang Andi. Oh Bang Andi. Berisik Bang Edi, mau kipasnya. Oh iya. Jauh-jauhkan dulu dari kipas dulu, matikan dulu kipas. Iya sorry. Edi sudah pulang dari Patikan Bang Andi. Minta oleh-oleh yuk. Bang Andi. Tidur Bang Andi. Tidur ya. Ya Bang Edi, silakan Bang Edi ceritakan kisah kepatikannya gimana? Kepatikan. Wah itu darah Yesus diambil dari sana. Itu isolasi. Coba tanya, masih ada darah Yesus dia simpen itu? Masih ada bang? Darah Yesus itu sudah nggak ada, itu hanya mitos aja lah. Loh, yang kemarin disimpan di atas atap itu apa? Itu kan episode bercanda, ya kan? Saya kan penuh episode bercanda. Iya. Gitu kan? Jadi saya ini senang lihat debat Kristen dan Islam biar ramai terus gitu loh. Jangan sampai punah. Betul. Iya kan? Betul. Iya. Nanti hidayah itu akan mengikuti sendiri-sendiri. Ada yang mualaf, ada yang murtad. Nggak apa-apa, biasa itu mah. Ya kan? Harus ada tokoh-tokohnya. Tapi kok agak sedih Bang Edi kedengarannya, kenapa? Oh, aku sedih itu nggak ada hubungannya dengan agama. Oh, nggak ada. Lagi dimarahi sama bini tadi, telat pulang. Iya kan? Atau itunya kejepit, bisa jadi itunya kejepit Ya, jadi itu kan udah tahan kan, sakit. nggak boleh keras-keras.
Oh iya iya, dia takut Nanti kalau sudah punya berisik ruang nanti. khusus, aku nanti akan bikin siaran. Kalau sudah bukan punya kamar khusus, siaranku bukan tentang Kristen, tentang kebijaksanaan yang tersembunyi. Lain-lain temanya. Kristen tarekat. Ya kan? Kebijaksanaan yang tersembunyi. Iya. Bang Edi bijaksana ya? Oh enggak. Yang ngomong tuh orang sih. Kalau saya nggak pernah merasa bijaksana. Kalau Paulus ngaku bijaksana dia. Pokoknya di luar saya itu di bawah saya semua, mau Paulus, mau Matius, mau siapa kayak. Iya. Paulus itu botak. Denom baru ya Bang ya, denom baru lagi dibuat. Denom itu Kristen nggak ada. tarekat Bunda. Denom itu kebodohan orang, ketidaksampaian orang berpikir tentang kebenaran. Itu denom. Karena denom itu masih setengah. Kalau lu sudah sampai puncaknya nggak ada denom-denoman, Kristen nggak ada tarekat. agama-agamaan. Gitu. Adik-beradik sama Kristen progresif. Waduh, Nabi dua-duanya yang dinaikkan sama si Sadeli. Yang satu Nabi Edi, yang kedua Nabi Luga. Lanjutlah. Pertarungan Nabi nih, pertarungan Nabi antar denom nih. Apa kek? Tapi Luga nggak lolos karena dia nggak sanggup jadikan Yesus RT. Harus jadi raja. Iya. Aja sih. Alaro mesti dampen je pun pekan eka menja. Apa nu kana? Apa nu kana? Enjo raja di atas raja. Ngapa nak kule? Anjari RTT nak kule ngapa nak kule jadi raja? Pemari. Nyogoki, Gurunda. Dengan kuasa apa para nabi membuat mujizat? Silakan dijawab. Kalau emang pinter, silakan dijawab. Serapim. Kerubim. Dengan kuasa apa para nabi membuat mujizat? Silakan dijawab. Kerubim. Dengan kuasa roh. Kekuatan. Apa? Tuhannya Yesus. Kekuatan. Dengan kuasa Tuhannya. Dengan kuasa apa? Dengan kuasa roh. Tumben udah setengah murtad nih si Juma nih. Udah Iya dong, itu kan roh itu kan spirit. Spirit Tuhan, ada kemajuan. yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sepanjang hari saya itu nyiksa-nyiksa orang-orang Islam berdebat sampai saya capek. Sampai ada yang terima Yesus, ada yang bertobat tadi orang Islam, nggak perlu gue sebutin namanya lah. Bohong kali. Bang, gue percaya bang. Iya benar, gue nggak bohong. Tadi di room siapa ya? Room res. Gue percaya bang sekarang nggak. Puji Tuhan. Terus gini. Percaya. Dengan kuasa apa Yesus membuat mujizat? Silakan dijawab. Dan kuasa dari Allah diberi Salah. roh. Makanya dia Salah. diberi roh dari malaikat, diberi kekuatan, dicas dia. Salah. Malaikat itu roh. Dari kuasa Salah. Tuhan Yesus. Salah semua jawabannya. Gimana mau? Kalau Bang Edi apa? Dari kuasa apa Bang Edi? Kuasa dari Tuhannya Yesus. Oke, kita ngomongin Kristen progresif dulu lah, biar nggak terlalu tegang. Kasihan juga saya siksa Jangan malam-malam. Kita ngomong loncat-loncat Kristen temanya. progresif. Itu aja dulu, selesaikan. Oh benar. Bang Edi udah jawab. Serius ya? Oke. Oke serius, silakan. Kalau emang kuat sih, silakan dijawab. Luga, dadamu terasa sesak Luga, sendi-sendimu terasa linu. Rasakan penyakit tua yang menyerang dirimu Luga. Gimana penyakit tua gue dapat Rasakan itu Luga. Silakan dijawab. Luga bernapas angik-angikan. Gitu. Luga nggak bisa Tadi Bang Edi tidur sudah jawab, telentang. kekuatan dari Bapa katanya. Kekuatan dari Tuhannya Yesus. Nah, Salah. Salah jawaban. Jadi kita Hajar Bang mesti Edi. Hajar Bang Edi. Jadi kita mesti memposisikan seperti cara berpikir saudara Islam bahwa Yesus itu manusia. Jadi Yesus punya Tuhan, gitu loh Bang Luga. Cara Salah. Bukan gitu cara berpikir.
Yang penting orang tahu cara berpikirku gitu, nggak apa-apa. Ya udah. Yang penting kau udah curhat. Sekarang silakan Bang Dusun jawab. Dengan kuasa apa Yesus membuat mujizat? Kuasa dari Tuhannya. Salah. Ikan goreng. Salah juga. Dari Paulus. Salah. Mamanya. Gimana mau pintar wajar lah. Asi ibunya. Kenapa sih Kores kalau ngomong teriak? Kores. Ini kan kuis, harus semangat. Asinya Bunda Maria. Dari Maria Magdalena. Salah, Enggak juga ya? salah. Salah. Udah. Jadi gini ya. SKRT dari pemerintah. Dari Baldebul. Inilah akibat kebanyakan ngocok. Jadi gini saya jawab. Saya kasih tahu kronologinya ya, biar pada pintar ya. Semua ambil bolpen ya, catat ya, biar nanti aku nggak berulang kali ngajarin lagi, karena aku juga kan capek juga ngajarin. Jadi gini. Apain kau didengar? Saya tanya saja pertanyaanku Luga. Menurut kau iblis itu pahlawan atau dia Bukan itu yang saya tanya. Saya nggak mau ganti tema dulu, fokus di satu tema. Apaan tema? Jadi gini, ketika Yesus berdoa, sebentar dulu Ibu, ketika Yesus berdoa kepada Bapa untuk minta Lazarus dibangkitkan, tentu memang yang menentukan itu Bapa. Yang menentukan Lazarus sembuh itu Bapa, kalau itu benar. Mantap. Gitu kan. Yesus juga tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya, itu juga benar. Mantap. Tetapi ada satu poin yang kalian tidak kuasain, sehingga inilah yang menyebabkan kalian digoreng di neraka. Apa poin itu? Gini. Poin blank. Ketika Yesus berdoa kepada Bapa, lalu Bapa itu mengutus Roh Kudus, yang membangkitkan Lazarus itu bukan Bapa, tapi Roh Kudus itu. Gitu. Jadi Roh Kudus Mesias. Selama ini kan kita berpikir, maka Bapa membangkitkan Lazarus, bukan kayak gitu kronologinya, Bang Juma. Salah itu kronologinya. Jadi kronologinya itu harus tepat supaya kita dapat hadiah. Kalau nggak tepat, yang ada cuma digoreng doang di neraka gitu ya. Jadi saya ulangin ya. Ketika Yesus berdoa kepada Bapa, maka Bapa mengizinkan, Bapa menentukan bahwa Lazarus harus dibangkitkan. Nah, tetapi Bapa membangkitkan Lazarus itu caranya bukan Bapa sendiri yang membangkitkan. Dia mengutus sosok yang namanya Roh Kudus, dan Roh Kudus ini juga tidak menerima kuasa dari Bapa. Kuasa itu sudah ada di dalam diri Roh Kudus itu. Jadi Bapa ini sebenarnya nggak punya kuasa. Burung merpati. Jadi sebentar, sabar. Jadi di dalam diri Bapa ini tidak ada kuasa, karena Bapa sendiri memakai kuasa itu kuasanya Roh Kudus yang dipakai sama dia untuk. Kalau Bapa nggak ada kuasa, kenapa Yesus berdoa kepada Bapa? Ngapain? Langsung aja ke Roh Kudus. Ini pertanyaan bagus ini. Mantep ya, Kores lo. Agak mulai pintar dia semenjak kopdar sama gue, kayaknya ada apanya tuh otaknya, pertumbuhan sel otak itu udah ada kemajuan loh, Res. Karena gue sangat mengerti kebutuhan Lailuga. Obat asam urat, ikan goreng. Lanjut. Ada kemajuan. Jadi gini, Res. Pertanyaan lo kan, kalau memang Roh Kudus yang membangkitkan Lazarus, kenapa nggak Yesus berdoa kepada Roh Kudus? Itu adalah pertanyaan. Kenapa Yesus harus berdoa kepada Bapa? Karena Roh Kudus, karena Bapa itu lebih pintar daripada Roh Kudus. Dia lebih cerdas. Dia lebih cerdas dari yang punya kuasa, gitu maksudnya? Yes. Dia lebih cerdas. Jadi makanya karena Bapa itu lebih cerdas dari Roh Kudus, makanya dia tunduk. Tetapi secara kuasa, Bapa itu tidak punya kuasa di dalam dirinya. Yang ada kuasa itu adalah Roh Kudus.
Jadi Yesus berdoa kepada Bapa. Nah, Roh Kudus inilah yang membangkitkan orang mati. Roh Kudus juga yang memberikan Adam dan Hawa nafas kehidupan. Jadi yang memberikan nafas kehidupan itu kepada kepada Adam itu bukan Bapa, itu Roh Kudus. Jadi Bapa itu hanya merancang, menggambar, lalu Roh Kuduslah yang memberikan nafas kehidupan. Makanya disebut Roh lah yang memberikan hidup. Yesus berkata Yohanes 3:5, barang siapa tidak dilahirkan dari air dan Roh, dia tidak akan bisa masuk dalam kerajaan Allah. Gitu. Jadi kronologinya ini harus jelas. Jadi Roh Kudus itu air. Sampai di sini ya, Bro. Air itu apa? Air itu kan lambang kehidupan. Makanya Roh Kudus itu dilambangkan air. Karena dia lambang hidup. Dan dia perempuan kan? Udah berubah ya. Nah, ini pertanyaan. Udah berubah. Pernah bilang perempuan. Roh Kudus itu perempuan. Air lah. Berubah-ubah. Ya, sebentar. Akan saya kasih tahu lagi yang lebih ekstrim. Roh Kudus itu adalah ibu dari segala yang hidup. Ibu dari segala yang hidup. Kan? Perempuan kan? Iya. Nah, jadi bapak itu laki-laki, Roh Kudus perempuan, ibunya. Betul. Yesus anaknya. Betul sekali. Kenapa Yesus kalau Roh Kudus yang perempuan, kenapa Yesus yang mengandung Yesus itu bapak? Kenapa? Kan dikatakan dikandung dari Roh Kudus. Dikandung dari Roh Kudus. Oh, benar juga ya. Benar juga loh. Sekarang saya tanya, Uniripa pernah mengalami hamil gak sih? Pernah. Pernah kan? Ketika ada janin di dalam rahim yang memberikan hidup. Hilang suaranya. Aduh, pertanyaan bagus, sinyal lu nggak bagus lah. Gini, yang memberikan hidup kepada janin yang ada di dalam rahim itu adalah seorang ibu. Makanya dia dikatakan seorang penghibur dan penolong. Dan dialah yang memberikan hidup. Nah, makanya roh kehidupan. Namanya juga roh. Betul juga loh Bang Luga. Enggak, betul dia loh. Coba lihat di kitab Kejadian, wanita itu diciptakan untuk menjadi penolong. Wah, keren Bang Luga nih. Beneran nabi dia nih loh. Emang iya betul, makanya tadi saya bilang ada orang Islam di komennya Rest Area dia bilang gini, Bang Luka, gue baru baru gue dengar dari lo Bang, dan menurut gue benar Bang, karena namanya roh dan kehidupan itu memang. Inilah yang aku tunggu-tunggu loh Bang. Jarang loh Bang orang Kristen yang memuji-muji perempuan loh Bang. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa ada Tuhan versi wanita, wah ini aku sebagai wanita luar biasa, tersekima aku, serius. Lanjut. Makanya gini Uniripa, berantem di Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut rupa dan gambarnya. Betul berarti laki-laki gambarnya siapa? Gambaran dari Bapa. Lah pertanyaannya Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus. Nah ini Roh Kudus perempuan ini ternyata gue udah dapat videonya. Itu perdebatan antara Esra Soru dengan tahun 2007. Itu ada videonya. Baru kemarin gue dapat. Jadi siapa yang bilang setelah gue nonton videonya Andrea Samudra, pendeta Andrea Samudra itu pendeta karismatik. Nah, ternyata pendeta Andrea Samudra ini dia juga mendapatkan peneguhan juga dari salah satu misionaris dari Amerika. Waduh. Nah, jadi artinya begini. Jadi memang ke dunia melalui gereja karismatik. Tapi kalau Protestan kan tahu sendiri kan gereja mandul nggak ngerti apa-apa lah, tinggal lagi. Apa jangan-jangan aku nabi nggak, Bang Luga? Aku nabi, Bang Luga. Bang Luga, kayaknya aku nabi orang Kristen lah Bang. Soalnya aku merasa kalau aku penuh dengan Roh Kudus Bang. Kira-kira menurut Bang Luga gimana? Iya, makanya nanti saya doain. Pokoknya nanti saya doain, saya tumpang tangan, baru nanti bisa kamu penuh Roh Kudus tobat. Jadi kan gini dulu. Jadi tadinya kan gua sebentar. Tadinya kan gua agak-agak takut lah ya. Gua pasti nih itu, maka perdebatan akan terlalu panjang buat lo akan terlalu capek kata Tuhan sama gue.
Iya juga ya. Nah setelah gue mengatakan Roh Kudus adalah perempuan, itu sepertinya 70% kekuatan lawan tuh hilang, langsung lemes semuanya. Iya lemes bang, aku aja lemes loh dengernya loh kalau ada Kalau kita Tuhan lihat versi dari wanita. ciri-cirinya ya. Iya. Nah, Iya, kasihlah ciri-cirinya. loh, kan gue udah bilang kita ini punya ibu yang memberikan kita hidup di muka bumi. Ibu mama kita yang secara fisik itu kan cuma perantara. Ibu yang aslinya itu, makanya Yesus berkata barang siapa dilahirkan dari air dan roh, itulah ibu yang sesungguhnya. Bener juga. Dan ada satu kesaksian. Sebentar. Ada satu kesaksian. Theotokos itu ya mama Tuhan ya, itu ya Ibu Bunda Maria Theotokos. Bukan Bunda, ini Roh Kudus, Roh Kudus Bunda Rama, ini beda. Pokoknya Roh Kudus itu perempuan ya guys. Lanjut Bang Luga, ini keren banget, ini Nabi benar loh, Nabi Kristen benar. Lalu kemarin Jonathan Nandar mengundang saya ke Komalnya, judusnya apakah Roh Kudus wanita? Oke, saya masukkan. Kenapa Jonathan Nandar lo ngebahas ini? Ya katanya gue denger lo ngomong dalam bahasa Ibrani memang Roh Kudus itu kodenya memang apa, feminim, kata Jonathan Nandar. Jadi lo percaya? Bener lagi dia, feminim kodenya. Aduh. Iya bang, kalau Abraham Ben Moses kalau nggak salah ya, Abraham siapa tuh yang suka Yahudi gitu, dia juga percaya bahwa Roh Kudus itu perempuan. Iya, noun feminim. Nah, terus ada lagi satu kesaksian. Nah iya, ada lagi satu perempuan, seorang nabi, dia dibawa Tuhan ke surga. Kebetulan gue bukunya udah hilang, sayang sekali bukunya. Coba kalau misalnya masih ada bukunya. Bro sama Roh Kudus bilang gini, Yahweh itu adalah suamiku. Ketika Yahweh menciptakan singa, akulah yang berikan suara kepada singa. Waduh. Kata Roh Kudus, akulah buku ini sudah gue bahas sekitar 20 tahun yang lalu ya, tahun 2000. Hilang, Bang Tapi kan Luga gua hilang. belum Signalnya hilang. Jadi memang, waduh. Nabi kok gini signalnya ya, miskin amat. Dengar. Roh Kudus adalah istrinya Yahweh ya guys. Keren. Iya, perempuan katanya. Merah sinyalnya itu. Nabi palsu, merah sinyalnya. Nabi puasa palsu. itu kan Nabi asli dia Bunda, Nabi asli orang Kristen loh dia loh. Dia tahu semua ayat-ayat jangan loh. bilang saya nabi palsu. Iya, ayat-ayat semua dia hafal. Saya kurang Aku ilmu. tanya dulu Bang, kamu dilantik jadi nabi, siapa yang lantik kamu jadi Dia nabi? langsung ke Siapa? surga Bunda, dia langsung diangkat ke surga. Rusak ini acara Bunda Rahman ini gimana sih? Orang Kristen masa nggak boleh punya nabi? Biarin aja udah. Ini Nabi Kristen Bunda, ini Nabi asli Kristen. Dia tuh udah turun naik ke surga loh. Bunda Rama belum tahu kalau dia udah meniup trompetnya ya. Lanjut bang. Ya lanjutlah nabi kamu, nabi Kristen. Nah, terus gini, dari mana kita tahu bahwa Roh Kudus itu perempuan? Ketika Bapa mengutus Roh Kudus, ternyata Bapa itu tidak memberikan kuasa kepada pada ketika saya ingin punya anak, sebentar. Ketika saya ingin punya anak, tentu saya butuh seorang istri. Betul bang, betul. Ya. Kalau punya anak butuh Salah istri. satu bukti Roh Kudus adalah perempuan gini. Bulan yang mengandungkan ibu bukan bapak. Betul. Anak itu kan lahir dari seorang ibu. Nah ini ada ketika Yesus membuat mujizat, bilang pakai kuasa Roh Kudus, dia nggak bilang pakai kuasa Bapa. Wah, karena berarti Bunda Maria itu bukan asli ibunya Yesus ya, ibunya Roh Kudus sebenarnya ya bang? Nah, bukan. Iya, jadi begini. Sebentar. Jadi dari sinilah kita bahwa kau on. Tahu kesuksesan seorang pria, seorang wanita. Nah, Bapak itu kan bisa keluarkan karena Roh Kudus. Karena Bapak itu membuat mujizat. Sebentar dulu. Bapak itu membuat mujizat itu pakai kuasa Roh Kudus. Matius 12:28. Aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Roh Allah itu seperti
Berarti burung intinya merpati halaman Bapak feminim. Kalau bapak Bapak kan sama namanya Yesus. singa. Ya, Bang, berarti Bapak sama Yesus ini kekuatannya dari Roh Kudus ya. Artinya di antara ketiga entitas ini Roh Kudus yang paling utama ya, karena dia perempuan, betul? Wah, aku kalau kayak gini suka aku nih. Baru kali ini aku dari dulu loh, mana lah orang Kristen yang bisa mengakui perempuan bisa jadi Tuhan. Baru Bang Luga loh. Bang. Contoh Salut, misalnya Bang. gini ya. Contoh misalnya Luga Tambunan. Contoh misalnya gini. Luga Tambunan ini kan seorang laki-laki yang bukan orang kaya, hanya orang biasa, hanya punya motor biasa. Tapi ketika gua menikah dengan Renata yang anak konglomerat, jadi kan gue cuma punya motor satu. Jadi ketika gue menikah, kan kekuatan gue jadi nonjok orang kan lebih enak. Kubrak sekali pukul. Karena bini gue konglomerat. Ya sama. Bapak juga begitu. Bapak itu dia mengerti ide. Kalau bini lu miskin, lebih miskin dari perempuan. Ya intinya Bapak butuh kekuatan dari istrinya Roh Kudus ya, Bang? Bang Luga, artinya Bapak membutuhkan kekuatan istrinya yang ternyata adalah Roh Kudus. Kelvin, berarti yang ada perselingkuhan istri itu bukan Roh Kudus itu, Pin. Coba, Pin. Ayatnya, Pin. Apa tuh Istriku. Ya itu loh, yang istriku. Kalian telah ini. Hosea 2:16. Ah, tuh. Gitu gimana cerita? Wah, ini mantap ini. Ternyata teman-teman Bang Luga mengajarkan denominasi baru, yaitu apa? Yahweh memiliki istri namanya Roh Kudus, punya anak Yesus, begitu ya. Lanjut Bang. Keren nih Bang Luga nih. Gini baru Bang. Itu Yahweh sama Roh Kudus bikin Yesus kapan? Semua di Komal ikut Oon. Keberadaan Yesus kan sebenarnya Yesus itu kan perpaduan dari antara Bapa dan Roh Kudus. Jadi dia memang tidak diciptakan, dia memang kan perpaduan dan emang kan sudah ada kan di dalam diri Bapa dengan Roh Kudus kan itulah yang menghasilkan cahaya. Jika Bapa dengan Roh Kudus bersatu, itulah yang menghasilkan anak, yaitu cahaya, yaitu firman, perkataan, gitu loh. Nah, jadi memang begini, makanya kan dari cara kerja dan sifat-sifat Roh Kudus. Cara bersatunya, Bang, penasaran nggak? Cara bersatunya Bapak dengan Roh Kudus yang perempuan ini gimana? Sebentar. Karena Tuhan tolong, ada ayat berkata jangan menghujat Roh Kudus, karena menghujat Roh Kudus itu tidak ada. Iya, cara bersatunya perempuan. Kalau kita sesama manusia, lo mau hajar laki lo juga nggak masalah, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau untuk yang sensitif ini kita jangan main-main. Cara bersatunya gue ngerinya tiba-tiba lo ketabrak mobil lagi, jangan main-main. Cara bersatunya itu lo menghasilkan firman gimana itu? Gimana? Apa secara rohani? Ya, sebentar dulu. Kita nggak perlu ngebahas terlalu jauh. Kita cukup mengenal dulu dasar-dasarnya, karena kan kalian ini kan masih muslim, jadi belum ngerti lah, jadi sabar dulu, jadi jangan terlalu banyak mikir ide. Jadi kita fokus dulu sama apa yang saya omongin, supaya kalian juga selamat gitu. Gue ngerinya tiba-tiba ditabrak mobil kan nggak enak, tiba-tiba masuk neraka karena menghujat Roh Kudus. Jadi gini, memang saya melihat ya Bapa mengutus Roh Kudus. Apakah Roh Kudus hambanya? Tidak, karena Roh Kudus itu punya kuasa di dalam dirinya sendiri. Justru Bapak minjem. Bapak minjem. Suara lu udah ada Yesus. Kalau bukan hamba, bukan anak, cuma satu, yaitu istrinya. Sinyal lu jelek, pindah dulu. Jelek banget sinyal lu, putus-putus. Bergeser. Nabi bergeser dalam itu. Jadi kita yang antusias tuh jadi kesel gitu loh. Ingin kita lempar kau batu. Batu penjuru. Ingin ku lempar kau batu. Oke ya, gue pindah dikit. Lah, yang digeser dapur deh. Lu nya aja pindah. Ya, gini. Kan kalau Bapak mengutus Nabi kan udah jelas hamba-hambanya. Kalau Bapak mengutus anak, Yesus. Kalau Roh Kudus, apakah dia hamba? Apakah dia anak? Kalau anak udah pasti bukan. Kalau hamba,
total itu kuasa dari bosnya. Itu kalau hamba, misalnya gue nyuruh orang, ya gue yang kasih makan, gue yang gaji, hamba. Tapi kalau Roh Kudus enggak, dia 50-50. Kuasa itu semua dari Roh Kudus, dia dari Bapa, berarti 50-50 ya. Bapa intelektual, Roh Kudus kuasa. Kalau yang 50-50 cuma suami istri, bro. Kita nikah sama dia jelek image-nya. Jaringanmu putus. Betul nggak? Putus jaringanmu. Udah Jelek. diam dulu, muncung kau nenek-nenek jelek. Goblok. Jaringanmu kampret, Kalau lagi ngomong, putus-putus. Diam dulu kau, kau kok diam dulu. Enggak, jaringanmu. Tolol bener, ku kasih tahu jaringanmu putus. Iya, kau diam dulu, gua tahu jaringan lu, diam aja. Orang lagi ngomong juga si manusia goblok ini. Cara nyimaknya gimana, Diam dulu, kampret, kek. botol. Iya, lo sabar tai. Manusia tai lu sabar dulu di situ. Lu yang tai, udah juling, tolol Lo. lagi. Udah jelek, goblok lagi. Udah gendut nenek-nenek lagi lu. Oke. Saya Yang ulang bikin ya. juling itu omonganmu, asal ngomong, makanya juling matamu. Iya. Kamu didengar di Sama manusia tai, omonganmu. diam dulu. Tanya aja kau ini, jangan halu di sini. Saya tanya kau. Gua nggak apa-apa di sini. Iblis itu, dengar dulu ya. Iblis itu pahlawan, penyaliban, apa dia Nggak pengkhianat? usah kau nanya-nanya. Kita nggak bahas itu takut deh dia, sekarang di takut. sini. Takut dia Ngapain lu bahas ya. bahas-bahas? Lah kenapa emang apa gunanya kita dengar ocehanmu sini? Oh, kau itu halusinasimu kelewatan Oh, tinggi. ternyata setannya ada di si Rahma ini. Mas Jumat tunduk sama si Rahma ini. Enggak, kau penyesatanmu itu enggak masuk akal. Udah diam dulu kau, diam dulu kau. Tolong Jawab moderator. aja. Menurut kamu, Ngapain lo bahas iblis? Kita lagi bahas iblis. Tuhan. Kan iblis yang menggoda Yudas sehingga matilah Tuhanmu itu. Kalau nggak digoda iblis itu Yudas, nggak ada Jadi Tuhan. pacar kau aja si Yudasnya. Kau Saya pakai tanya. tinggi Yudas di neraka. Kau jadi suami kau lah si. Dengar dulu Iblis Iya, si itu Yudas suami pahlawan kau. penyaliban. Iblis itu pahlawan penyaliban. Suami Yudas kau atau ngentot nama si Yudas. Ngentot kau di neraka sono. Sabar kau le. Oh jadi Yudas di neraka. Kalau nggak ada Yudas nggak ada Tuhanmu loh. Ya sama Kalau kau, Yudas kau kan tidak suaminya. berkhianat, Luga. Kalau kan tidak ada suaminya si Yudas Yudas. berkhianat, tidak bakalan ada Tuhanmu. Itu kau pelajari Iya, dulu. tai, Cuma nanti dulu itu. asal ngomong. Dengar Si dulu. goblok satu ini orang Kalau lagi ngomong. Yudas tidak dibisiki iblis, tidak ada bakalan Tuhanmu, nggak bakalan dibunuh Yesus. Nggak diketemukan. Ya dia kau kan tanya sembuh. sama si Bom aja. Kau pergi ke rumah si Bom. Kau tanya. Yesus. Saya Iya, tanya aku kau. nggak mau jawab kau orang jelek masalahnya. Kamu Kau diam dengar, dulu, kamu aku dengar. lagi ngajarin orang di sini. Bosan dengar ketololanmu di sini. Saya tanya aja. Saya Iya, tanya diam aja. dulu kau nenek sihir. Aku lagi ngomong. Iya, diam dulu muncung kau. Halu ngomong tolol di sini. Orang Islam itu nggak tolol kayak kau. Sembarang Iya, ngomong. diam lah. Saya tanya kau. Iblis itu Iblis pacar pahlawan kau. penyaliban. Iblis suamimu. sini. Ya uji kau kenabianmu ini nih, tolol dengar. Apa ya iblis itu pahlawan atau dia? Iya, Yudas asli Tuhan kau. Enggak, Kan iblis itu suamimu. Gara-gara iblis itu ada Tuhanmu. Kalau tidak berkhianat itu Yudas karena bisikan iblis nggak bakalan mati Yesus loh. Kalau nggak mati Yesus terkutuk nggak ada Iya, Tuhan. diam lah dulu muncung kau. Iya, jawab aku dulu, lagi ngomong jawab. Roh Kudus, kau diam lah dulu. Jawab, kau usah kau itu apa diam lah omonganmu dulu. tadi itu, omongan halusinasi kau. Sana kau cerita gitu di teman-teman OTNmu. Ngapain dengar itu kau ngomong gitu? Nggak masuk akal cerita doang. Iya, kau ngomong sama si Bom aja, ngapain juga kau nafsu banget sih sama aku. Kau kan nenek, kau sama nenek-nenek masalahnya. Kau jawab. Akut kau jawab. Oke, Yesus gue pahlawan jawab, ya. penyaliban, apa dia penyesat pengkhianat? Silakan jawab. Ayo. Oh, diam ya. Itu kan iman. Oke. Aku jawab kau diam ya. Penyalipan ini Bapak untuk penebusan. Ya, iblis tidak pernah mengidekan penebusan, dia cuma membunuh. Jadi ada perbedaan. Bapak Jadi dia pahlawan karena dia menyalibkan membunuh. Yesus untuk Yang saya penebusan. tanya dia pahlawan apa pengkhianat? Dia pahlawan ya. Berarti Dia hanya pahlawan penyaliban adalah iblis. Dia pembunuh. Nah, itu aja. Aku cuma ingin Yes, tahu. Udah. Aku Ya cuma udah ingin kan tahu sudah aku apa jawab. iblis itu. Iblis pembunuh. Jadi Bapaknya sumber iman. pahlawan. Udah. Sumber
Ya, sumber imanmu berasal dari iblis ya. Oke lah, nggak masalah itu imanmu. Lanjut, nggak ada masalah itu imanmu. Aku cuma mau Oke, tanya. saya bahas Roh Kudus ya. Ya udah. Sekarang kau diam. Udah aku jawab kan tadi. Jangan ngoceh terus kau. Oke. Jadi imannya ini ya berasal dari iblis ya, Diam pengajaran dulu kau iblis. nenek sihir, Apa manusia pengajaran tai. Kau iblis? bisa diam nggak? Saya cuma mengulang. Iya, kau sebagai manusia. Imanmu itu ajaran iblis, berasal dari iblis, bersumber untuk iblis. Nah, Yesus mati itu dari iblis, nebus kemana? Luga, jawab dong. Yesus mati nebus kemana itu? Kan dosanya ditebus nih. Karena Nebus iblis ke kan Bapa. sudah mati Tuhanmu. Nebus kemana? Nebusnya ke Bapa di sorga. Ke Bapa. Ya udah, kalau kau nggak percaya terserah kau, matilah kau. Yang mengirim Yesus ini untuk mati terkutuk kan Bapa, ya kan? Firman-Nya dikirim. Nah, Aduh, nafsu yang banget nih. Yesus ini, Debat sama gua yang nafsu membuat banget. Yesus, dengar dulu. Caper Yang nih membuat orang nih. Yesus, dengar dulu. Yang Cari membuat perhatian Yesus ini nih. dibunuh adalah iblis. Apakah Bapa kerjasama dengan iblis untuk membunuh Yesus? Aku debat masalah ini sebenarnya udah banyak aku jelasin, tapi ini orang minta Nggak ada, gue jelasin, penjelasan. nggak ada. Jelasin dulu. Iya, berarti besok aku jawab. Aku sekarang lagi kenapa bahas Roh Kudus. besok? Kau diam dulu. Apa? Enggak usah. Apa itu Roh Kudus? Roh Kamu Kudus jangan begini. ngaku sama saya. Aku nggak suka malu. Kau Lu halusinasi. nafsu banget sih Mana nanya-nanya sama datamu? gua. Mana datamu itu Roh Iya, lu Kudus? jangan perempuan? ngaku nanya-nanya sama gua. Lu nanya masih bom-bom. Inilah matamu. Kenapa Ngapain lu nanya sama juling? gua? Asal ngomong kau. Roh Kudus perempuan. Mana kau cerita gitu di Beginilah kolam orang. Kalau sudah mau masuk neraka kayak begini, orang lagi dialog enak-enak, ngerecokin. Memang orang-orang di sini takut sama kau memang karena kau udah nenek-nenek. Luga kampret di sini Dan kau diskusi udah nafsu orang, bukan dengar ocehanmu. Iya Kamu kan, diskusi aku di ngomong sini. dulu. Nanti Saya tanya, ya. kau bantah dan kau nggak tahu diri ya. Nggak usah lah kau bahas Roh Kudus perempuan. Itu urusanmu, itu imanmu. Ngapain kau kasih tahu kita di sini? Hah? Apa gunanya kau kasih tahu kita di sini? Kalau Roh Kudus Tidak itu mau ngurusin kau, kenapa kau ajak aku ngomong? Di sini, Aku juga nggak mau ngomong sama kau. Ya saya ada di sini. Ini Komal Muslim. Ada Kau ngomong tolol. cerita Roh Kudus. Tolol goblok. Juling. Kau Tolol cerita satu ini. Komal Kristen, jelek. Juling. Ini kan Muka lu aja udah jelek kok. Kau asal Udah gendut ngomong, jelek lagi si tolol ini. makanya matamu Cepan. juling, perutmu buncit, kayak buntal, Juling. kau ikan buntal. Iya nggak masalah. Yang penting banyak yang naksir. Kalau kau siapa yang naksir? Siapa yang naksir kau? Kayak perut kayak ikan buntal. Oh paling si Juma yang kau kejar. Si Juma walaupun juga nggak nyari kau kali. Ngapain juga Siapa Juma yang naksir? nyari kau, nempel-nempel kau. Coba siapa itu? mana ada, Sandi mana Klebus ada, aja. mana ada. Sandi Klebus aja nggak mau. Nggak gitu. Udah. Nggak usah bahas Siapa personal naksir gitu. sama si ikan buntal ini siapa coba yang pernah mau sama dia? Pakai ini aja. Pokoknya ikan buntal perutmu besar. Aku nggak mau debat sama dia masalahnya, tapi dia nafsu banget sama aku. Itu ikan buntal, datanya mana? Bener apa? Aku pernah lihat perutnya Orang kayak gua ikan nggak mau buntal loh, debat besar kali dia. perutnya dia. Kepalanya kecil. Kepalanya lu udah Perut kecil, gua perut besar, udah. gua masih yang lu udah gendut jelek. Udah. Perut besar ya wajar namanya laki-laki. Kok perang Orang kaya, jelek-jelek nah kan? lu udah miskin jelek, nenek-nenek lagi. Nggak boleh. Udah. Nggak boleh gitu. Bosan. Nggak boleh gitu. Bosan dengar Nggak itu tahu nih orang halusinasi. gila nih. Apa kau halusinasi Ya di udah lu sini? turun, Nggak boleh nyerang pribadi. Ikan buntal Nggak kau yang tahu turun. nih nenek sihir nih anjing ini. Ngapain kau cerita begitu di sini? Ini dialog. Nggak boleh gitu kasar kali Dialog tuh. aja, dialog. Diskusi aja. Iya ya. makanya lo diam. Gua nggak mau ngomong sama lu diam dulu. Wah, Bunda Rama kena duluan, Bunda Rama kena duluan. Epic sih ikan buntal, buset. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullah. Nggak jadi tidur aku loh gara-gara kalian. Loh, dua-duanya loh. Dua-duanya ya udah ya, iya lah. Kemana dong?
Nggak tahu. Aduh ya Allah. Aduh. Ikan buntal. Ikan buntal kata buntal. Ya Allah. Astagfirullah. Ikan buntal kata. Aku jadi ingat muka ikan buntal. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah. Ya, Bang Amus, silakan Bang Amus. Ya, Bang Amus, silakan. Ya, belum. Ya, salam Bang Amus, silakan. Kristen ya? Akhirnya kita kedatangan saudara Kristen. Ya, silakan Bang Amus, apa yang mau dinyatakan dan ditanyakan? Nanti ada Bang Zuma itu. Silakan Bang Amus. Kok aku ke band ya padahal cuma ngomong biasa-biasa. Kenapa? Biasa itu TikTok. TikTok sensitif sama Bunda. Itu ya silakan. Gara-gara ikan buntel. Iya, Amus silakan Amus. Nah, TikTok ini kan orang Cina punya. Apa dia paham dengan ikan buntal? Persoalkan udah lah. Beneran ini emang kalau ngomong tuh ya, kayak batu. Cari aja ikan buntel, obatnya ikan buntel, nggak apa-apa. Udah ini siapa dulu nih si Amus ini? Amus silakan. Halusinasi di tempat muslim, aduh pusing dengernya, capek denger. Dia nabi orang Kristen itu Bunda. Ingin ku lempar batu lah dia. Amus silakan Amus. Ini namanya dibalik ya, nama sahabat Bang Zuma dibalik sama dia, Amus sobat gitu ya, dibalik. Kita nggak tahu ini Kristen atau Muslim, tapi dia bilang shalom tadi ya. Kalau dari pembukaan kayaknya sih Kristen, tapi kok mungkin lagi cari data untuk dipertanyakan, mungkin teman-teman sabar ya guys. Bang Zuma masih monitor Bang? Abang. Lanjutkan. Ya udah. Amus silakan. Kayak lu gak hidupnya susah, akunnya 1, masih mau ngomong malah kena band. Itu di kamar itu maki-maki Bunda Rahma itu. Ini gara-gara ikan buntel ini. Astagfirullahaladzim. Amus silakan Amus, kamu lagi buka ayat apa untuk ditanyakan? Silakan. Sakit perut aku ya Allah. Amus. Ikan sepat, ikan tenggiri. Cepatlah Aki, salah. Cepat lagi. Gimana bahasa Makassarnya? Cepat lagi. Nggak ada orangnya coy. Mus. Enggak ada, ini Alexander silakan. Muslim non muslim? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya? Tadi mau ngobrol sama Bang Luga. Bang Luganya udah keluar. Lucu Bang Luga itu. Nah ya lucu memang. Aduh. Siahaan aja muslim juga, siahaannya banyak muslim ya Bang. Iya. Oh Bang Luga, kalau kau masih di bawah, tolong dengarkan dulu. Sampai kapan kau Bang Luga bertahan? Tanya dulu. Naikkan aja dulu. Mana ya, dia? Kita sapa dulu. Nanti kita sapa dulu Bang Amus ya, Bang Alexander ya. Oke, Bang Amus, Amus silakan. Buka mic-nya. Ya, ini tentang pertanyaan yang pernah belajar sifat 20 sih, yang katanya wujud Allah itu ada, Allah iswiti itu ada. Bagaimana itu Bang Zuma? Bang Zuma silakan Bang Zuma. Bang Zuma. Sabar ya Bang Amus ya. Bang Zuma lagi ngambil masako. Bang Zuma. Ya, intinya wujud itu artinya ada, Amus. Apa yang mau ditanyakan? Kata wujud itu artinya ada.
Tidak semua yang ada harus berwujud. Gimana dong? Amus, sebelum Bang Zuma hadir, apa yang mau dipermasalahkan dari sifat Allah yang adalah wujud atau ada itu, Amus? Ya wujud itu kan ada. Bagaimana kalau nggak ada orangnya, kita bersaksi, bagaimana itu? Apakah segala sesuatu yang ada itu harus berwujud? Hah? Amus, apakah segala sesuatu yang ada itu harus berwujud kah? Beda ya. Mewujudkan diri, berwujud. Amus, coba dijawab. Apakah segala sesuatu yang ada itu harus berwujud? Ya, Amus. Oke, kalau gitu kamu punya akal nggak? Akal Ada akal? wujudnya. Ada. Mana wujud akalnya? Sebelum ke akal, maksudnya gini loh, kita tuh harus ngasih tahu orang Kristen kan mereka ngambil kata-kata bahasa Arab tapi nggak ngerti artinya. Wujud itu bahasa Indonesianya ada gitu loh, bukan bentuk. Ya, wujud itu artinya ada. Pertanyaan dia kan bagaimana mungkin tidak bersaksi gitu. Kenapa bersaksi? Jadi dia bersaksi itu harus lihat gitu, Pin. Gitu. Ya. Amus, buka aja mic-nya biar enak ngobrolnya. Wujud itu bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Contoh kayak selain Allah, bagaimana menyaksikan? Ya, jadi ini aku jawabin dulu ya sebelum nanti Gurunda masuk. Kami menyaksikan tanda-tanda kekuasaannya. Contoh misalnya, jikalau Allah itu benar, lalu apa buktinya? Segala perkataannya itu terbukti benar. Contoh misalnya, jasad Fir'aun diawetkan. Aku yang bersaksi. Iya, bersaksi tanda-tanda kekuasaannya benar gitu. Terus apa? Ada dua laut bertemu tapi tidak bercampur, kayak gitu. Lalu apalagi jasad Fir'aun diawetkan, tadi udah. Lalu apalagi air mani itu berasal dari antara dua tulang, itu terbukti. Nabi Isa lahir di pangkal kurma, terbukti di tahun 2021, kayak gitu. Jadi kita menyaksikan kekuasaannya. Gitu sih, Bre. Ya, silakan, Bre. Ke ini Uni, dia ke syahadat, aku bersaksi. Di situ bersaksi bukan menyaksikan. Aku bersaksi. Ya, memberikan kesaksian. Kesaksian kita, keimanan kita mengimani. Nah, kalau gua pribadi, gua simpel gitu. Apa buktinya Islam benar? Apa buktinya Islam benar? Ya, lihat aja. Arab, satu Arab Islam. Benar berarti. Nabinya turun di Arab, satu Arab Islam. Benar, gitu kan. Nah, Kristen tidak bisa mengungguli itu gitu. Tuhannya turun di Israel, yang Kristen Itali. Nah, jadinya kan itu tidak benar. Kita tidak bisa bersaksi untuk hal itu. Roma, Itali. Iya, Itali lah. Itu sih paling. Bang Amus. Apa kamu tahu arti saksi, bersaksi, menyaksikan, memberikan kesaksian? Ngerti nggak artinya itu semua, Amus, bahasa Indonesianya? Memberikan kesaksian itu tidak harus melihat. Contoh saksi ahli. Saksi ahli dalam pengadilan disebut saksi juga. Tapi mereka memberikan kesaksian bukan karena melihat, tapi karena keahliannya. Umat Islam itu bersaksi bahwa ada Allah karena ilmunya. Ya, karena kalau kamu cross check di KBBI itu ada yang namanya saksi, bersaksi, kesaksian, mempersaksikan. Itu beda. Ya, bahasa Indonesia juga harus dipahami dulu kamusnya. Nih. Kamusnya ada nih KBBI nih. Tuh. Ya, kamu mau yang mana? Bersaksi, mempersaksikan, kesaksian. Nah, kami memberi kesaksian dengan apa? Dengan ilmu. Tidak semua yang harus ada, tidak semua yang ada itu harus berwujud. Gitu loh. Ya, Amus, silakan Amus. Mau ditanya nggak, Amus? Oke. Kamu mau ditanya nggak? Boleh nggak kita tanya satu pertanyaan saja?
Aku nggak sering baca Bible sih. Enggak, ini nggak ada kaitannya sama Bible. Kamu Kristen kan? Terus apa yang bertanyakan? Apa bedanya Tuhan sama manusia coba? Dikit Uni. Nah, dia tadi Gas, Bunda. Kami menantikan Bunda. Lanjut. Dia tadi menyinggung, menghubungkan dengan persyahadatan ya, kita bersaksi, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dia menganggap kita harus melihat. Ya, kalau coba ke pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Loteos, Bapa yang Maha Kuasa. Khalik, dia curi lagi kata Khalik ya. Wish, Khalik langit dan bumi. Ini namanya pengakuan, persaksian, iman. Ini di iman rasuli ya, baca itu. Itulah kalau kita bersyahadat ya, aku bersaksi. Persaksian kita diucapkan dengan mulut ya, dibenarkan oleh hati, kemudian diimplementasikan dengan segala perbuatan. Itu namanya persaksian, pengakuan keimanan kita. Nah, seperti pengakuan iman rasul itu baca ya, gitu Bang ya, untuk mengkomparasikan ke pengakuan iman rasul. Lanjut, saudaraku. Tapi wajar sih teman-teman kita Kristen ini bertanya gitu. Soalnya kan mereka terbiasa kalau sudah bicara saksi itu harus ada bentuk kayak Tuhan berwujud. Coba kita lihat dalam Kejadian pasal 31 nomor 52 ya. Itu pun batu pun dijadikan kesaksian loh. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian. Bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Jadi mereka sudah terbiasa harus ada benda-benda batu, tugu, manusia, api untuk disaksikan gitu. Benar ya Mus ya? Lanjut. Terus yang di Mekah itu apa? Orang Islam nyembah batu kan? Gak ada orang Islam nyembah batu. Mana dalilnya coba? Coba kamu bawa satu orang Islam yang paling jahil sekalipun, ada nggak mereka yang mengatakan ke Mekah nyembah batu? Coba. Atau ada nggak dalilnya bahwa kami diperintahkan menyembah batu? Coba. Terus apa itu? Kalau nggak nyembah batu? Kami ke Mekah tidak menyembah batu. Itu adalah arah kiblat. Kami berziarah di mana di situ tempat makamnya Ibrahim alaihissalam, dan itu ada perintahnya. Kalau seandainya kami menyembah batu, tentu ada dalilnya. Ya, kamu yang menuduh, kamu yang buktikan bahwa kami menyembah batu. Ya, maksudnya kalau dibilang karena apa? Karena di Ka'bah ada Hajar Aswad, padahal Hajar Aswad adanya di pojok gitu kan. Disebut penyembah. Terus apa kabar nabi-nabi Israel gitu? Menyembah bait suci yang di bawahnya ada batu fondasi gitu kan. Terus karena menghadap misalnya. Kalau gitu kekristenan ketika di gereja menghadap salib, menyembah salib. Atau menyembah pendeta. Karena menghadap pendeta ketika sedang berdoa. Proyektor biasanya Kelvin. Menyembah proyektor juga. Apalah ini? Apa ya? Nggak ada otaknya gitu. Atau karena mencium batu gitu. Lah terus berarti kalian di rumah suami istri nggak pernah ciuman gitu. Karena takut jadi berhala suami istrinya. Agama apa ini bre? Kok nggak masuk ke otak kan? Kristen nggak ada nyembah. Coba lihat. Nggak nyembah apa? Lah terus kenapa kalian setiap ibadah di gereja di depannya ada salib? Kenapa? Tuh kami kan cuma duduk doang, berdiri. Kalian? Iya, tapi kalian kan menghadap ke salib tuh. Kenapa harus coba salibnya boleh nggak di belakang? Boleh nggak? Jangan di depan, boleh nggak? Kalau memang misalnya salib itu bukanlah sesembahan kalian, itu pertama. Terus yang kedua, bisa nggak Tuhan kalian nebus dosa nggak pakai salib? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Kami ya berdiri, duduk. Iya berdiri duduk tapi menghadapnya ke salib, ya nggak? Coba kalian. Nah, kami kayak Yesus. Kami nah, ini kita lihat foto lah. Kita lihat foto ya. Kita lihat foto. Kasihkan foto. Misalnya church ya, in the church gitu. Misalnya in the church. Nah, gitu. Nah, kita lihat gambar misalnya. Gue bilang juga kalian itu nyembah salib kalau misalnya konsepnya gara-gara menghadap. Nah, nih lihat.
Tuh. Sadeli, coba besarkan Sadeli itu. Nih. Tuh, depannya salib. Nih. Salib juga depannya tuh. Kenapa salibnya harus di depan gitu loh? Ini juga. Tuh. Waduh. Tuh. Cuma menghadap kan? Iya, ini menyembah artinya kan? Kalau dalam Kristen menyembah kan? Iya nggak? Bukan. Loh, tadi katanya karena ada batu di Ka'bah, maka kita menyembah batu gitu katanya. Sekarang di gereja ada salib di hadapan kalian, masa kalian nggak nyembah salib? Kalian nyembah salib dong. Jidat kalian ke jidat kalian ke lantai. Kan? Jidat kalian nggak kemana-mana. Mata kalian ke salib kan? Nggak usah jauh-jauh deh. Kita nggak usah jauh-jauh ke sini. Konsep ketuhanan kalian. Kamu sujud. Iya, Yesus kamu berdoa malah. Kamu berdoa. Ya, kamu berdoa malah. Kamu berdoa. Mulia mana? Kamu berdoa kepada salib. Tuhanmu aja menebus dosa harus pakai salib, ya nggak? Artinya apa? Yesus itu tunduk kepada salib karena Yesus adalah hambanya salib. Sama seperti Kristen. Mulia mana? Jidat ke lantai. Mulia salib, mulia salib, mulia salib, mulia salib, mulia salib. Kami sama kayak Yesus. Kami sama kayak Yesus. Matius 26:39. Yesus aja menghambakan diri kepada salib loh. Iya, Yesus menghambakan diri kepada salib. Tidak bisa dia menebus dosa tanpa salib. Ini palang kayu ini maknanya tinggi banget. Iya dong, ya nggak? Jidat. Mulia salib dong, ya nggak? Mulia salib dong. Lantai loh. Loh kalian ke depan salib loh, ya nggak? Kalian ke depan salib loh. Apa? Ini salibnya dibagus-bagusin, lihat. Wah, dikasih apa ini? Cekungan-cekungan dalam tembok, kasih lampu. Wah, buset ini. Ini nanti salib menyelamatkan kalian di sorga. Ya enggak? Iyalah. Gimana? Yesus aja. Yesus aja menebus dosa butuh salib. Jidat ke lantai. Mulia salib. Mulia salib. Ya enggak? Iya, kita umat Islam ini sama kayak Yesus loh. Ya, kita sama kayak Yesus. Ini besari host. Ya, host yang terganteng. Jadi kita nggak apa-apa dibilang kami rendah ya, sama kayak Yesus kalian. Yesus kalian kan juga sujud kepalanya ke lantai itu, ya. Ya memang kalian beda dengan Yesus. Yesus itu di hadapan salib. Yesus itu di hadapan salib najis dia. Sujud itu menyembah. Yesus itu najis di hadapan salib. Yesus itu najis di hadapan salib. Ini sebentar. Ini nyembah ke salib. Coba tengok ya gambarnya. Nyembah ke salib nih. Coba tuh lihat. Oh, dicipok-cipok salibnya. Gua bilang juga bukan Yesus Tuhannya. Salib Tuhannya itu. Dia sujud, dia ini lipat tangan dulu. Serius, biar dia sadar ini Amos nih. Dia lipat tangan dulu ke bawah ya. Nah, cium. Kencang dia sudah. Jongkok dulu. Enak gak tuh? Jongkok. Enak penyembah kayu emang. Lebih mulia salib kayu dikasih AC, dikasih gedung coba. Penyembah patung ini, patung. Oh, dicipok-cipok lihat coba ya. Yesus itu najis di hadapan salib. Salibnya yang penting itu. Makanya di dalam Islam itu para penyembah salib akan dikumpulkan dengan sesembahannya ketika nanti di hari penghakiman gitu bre. Jedor. Islam kan on beto dong, kecup lagi. Lah kalian penyembah kayu, yang disalib itu batu penjuru. Besari host, tidur hostnya kali ya. Tuhan kok bisa berak. Batu bisa berak, bayangin ya. Tapi lu nggak nyembah Yesus ya, Amos? Lu nggak nyembah Yesus ya? Hah? Kau nggak nyembah Yesus? Kau nggak menyembah Yesus? Jadi Yesus bukan Tuhanmu berarti. Ini Amos. Kau ini Amos, pendetamu joget-joget. Iya. Apa? Iya. Joget. Yesus bukan Tuhan. Joget pendetanya mantap kan. Terus Yesus apa? Yesus bagiku ya manusia biasa saja seperti kita. Oh, mantap lah. Seenggaknya bagus deh, pinter.
Jadi gimana perasaannya selama menyembah salib? Aku nggak nyembah salib. Berarti bener ya, salib lebih tinggi daripada Yesus ya, Fit? Gue bilang juga nggak percaya. Yesusnya aja menembus dosa manusia butuh salib. Tanpa salib Bener tidak juga ada kata penebusan. Yesus. Iya, Nyembah lu nyembah salib dari salib. awal gue bilang nyembah salib. Udah dibilang sama Kelvin. Enggak, aku nyembah salib enggak. Iya, kalian kalau di dalam gereja menghadap ke salib. Aku dari lahir aja nggak pernah ke gereja. Ya, gue gak peduli orang tua lu. Ya orang tua lu nyembah salib, bre. Lu termasuk Kristen yang nggak ikut aturan lu. Gini loh, kan nggak, kami ini bicara tentang ajaran. Kalau lu mau nunggingin Yesus sekalipun mah buat kita nggak masalah. Lu mau pijak-pijak patungnya Yesus bagi kita nggak masalah. Tapi yang jelas secara universal agama lu itu penyembah salib. Kenapa? Karena dari dasar pemikiran lu mengatakan bahwa kami itu beribadah menghadap ke Ka'bah, kau bilang kami menyembah Ka'bah atau batu Hajar Aswad, ya sama. Nenek moyang kau, mama kau, bapak kau, semua itu penyembah salib. Betul kata si Kores, karena nggak ada Yesus di situ, yang ada cuma kayu salib sama patungnya aja. Betul ini Kel, luar biasa juga Pinnya. Berarti betul mereka nih penyembah. Iyalah, ya. Kan kita harus tahu dalam hadis kan dijelaskan gitu, penyembah salib dikumpulkan dengan sesembahannya. Loh, kok penyembah salib? Cek percek ya memang begitu ternyata. Aku pernah baca Quran. Masya Allah. Aku kan coba cari kebenaran, naik ke Komal ini. Naik ke Komal ini cari kebenaran. Cari kebenaran. Aduh, bacot, bubuk lah bre. Enggak, setelah dikasih lihat cium-cium salib, dia sadar, baru sadar. Tadi omonganmu itu loh, tadi Duluan setelah siapa? lihat Duluan siapa tadi? duluan siapa? Perasaan gak ada yang duluan bang? Nggak ada duluan. Iya, karena ketika kamu membuat sebuah statement, kami menyembah kepada batu karena kami menghadap kiblat, itu kan kau yang blunder sendiri. Emakmu, bapakmu yang Kristen itu menyembah kepada salib. Itu fakta, pakai parameter kau. Aku kan cuma bertanya. Kami cuma menjawab. Tapi ini lucu, ini lucu. Apa judulnya nih? Goyang pukulan mautnya Yakub kepada Tuhan. Kan Yakub bergulat dengan Tuhan nih. Ini lucu nih. Ada di Besari host. Ini lucu nih. Goyangan pukulan Yakub kepada Tuhan. Oh, jadi Yakub mukulin Tuhan gitu. Iya. Tuhan kalah. Asik. Apa-apalah. Ya, gitulah ya kawan-kawan. Mereka nggak ada tuntunan untuk ibadahnya gitu loh. Jadi dia tuh apa ya, bereksegese sendiri sama mereka kan. Si Amos ini kalau beribadah Bunda, dia menghadap ke toilet, artinya dia nyembah toilet. Kalau dia menghadap ke helm, dia menyembah helm. Jadi makanya dia kalau mau menyembah itu kepalanya diletakin ke mana gitu, bingung dia. Betul. Apalagi Amos yang mau kau tanya? Berarti kepala kalian dinaikin ke lantai, berarti menyembah lantai. Mana ada kepala dinaikin ke lantai? Berat kali kau Bang Amos. Apalah kepala kok dinaikin ke lantai? Berat Bang Amos ini berat. Ya. Udah berapa lem habis? Nggak punya tujuan hidup dia. Nggak punya tujuan hidup. Kepala kalian dinaikin ke Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Al-Quranul Karim menjelaskan kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 148, walikulli wajhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat mempunyai kiblat di mana mereka menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada.
pasti Allah akan mengumpulkan kalian semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi diceritakan dalam Al-Quran bahwa setiap umat yang kepada mereka datang Nabi, datang Rasul, datang utusan, itu mereka memiliki arah ibadah. Contoh kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 5 nomor 8 atau Mazmur 108 nomor 2. Di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya fa'ani berof kadekha apo patekha estakhafi el hekal kadeska bir atika. Panas. Tetapi aku berkata, dengan kasih setiamu yang besar aku akan masuk ke dalam baitmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang suci dengan takut akan engkau. Jadi Al-Quran itu tidak pernah keliru kemudian ketika diterangkan bahwasanya Bani Israel itu memiliki, semua nabi ya, memiliki arah ibadah. Aku hendak sujud ke arah baitmu yang suci dan memuji namamu oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu, sebab kubuat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Aku hendak estakhafi el haikal kadeska POD et semeka. Jadi merujuk kepada ibadah, sujud, arahnya kepada bait suci yang suci. Bait suci yang sudah dimuliakan oleh Tuhan. Jadi nggak bisa kemudian kita itu menghina orang Islam karena sujud menghadap ke Baitullah. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuhnya ke arah derek, maka mereka pun akan menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan dengan berkiblat, derek. Jadi kiblat itu adalah derek dalam bahasa Ibrani. Ini orang Kristen ini memang karena dia agama Roma, dia nggak bisa menemukan dalam agama mereka materi-materi seperti ini, karena bukan agama samawi, mereka adalah agama buatan manusia. Kayatsi amka lamikama al-ofo baderek, menghadap atau mengarah ke kiblat, menuju Asher, isi lakem. Itu jelas itu. Jadi kita umat Islam nggak bisa dihina-hinakan dengan orang yang awam yang tak tahu materi. Ya itu disebabkan karena orang-orang ini memang harus belajar supaya mereka itu meninggalkan kegilaan beragama dengan menghadap kepada batu zakar yang kemudian dibuat patungnya di gereja mereka. Al-Quran tidak bisa keliru. Walikullin wajhatuhu wa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Tadi ada saya dengarkan penghinaan tentang sujud, muka disimpan di tanah. Justru penghambaan, puncak penghambaan manusia itu ketika kemudian itu wajah menyentuh ke tanah. Siapapun dia, mau dia presiden, mau dia raja, mau apapun, itu adalah ketundukan. Iblis disuruh tunduk kepada Adam, itu ketundukan. Siapa yang tidak mau sujud dalam beribadah berarti dia iblis. Kenapa? Karena dia sombong. Dia merasa dirinya hebat, merasa dia itu adalah punya spesial, punya kredit plus di dalam kehidupannya. Padahal Matius 26 nomor 39, Yesus menyimpan wajahnya di lantai, sujud dia sama seperti umat Islam. Lalu dikatakan di dalam Yohanes 14 ya, teman-teman, nomor 27 kalau nggak keliru saya. Di situ diterangkan bahwasanya siapapun kemudian dunia harus tahu bahwa Yesus itu adalah hamba yang taat yang diutus oleh Tuhan kepada Bani Israel untuk kemudian ibadah dan taat berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberitakan ini tidak seperti yang diberitakan oleh dunia kepadamu. Jadi Yesus itu memberitakan tentang pola kehidupannya. Yohanes 10 nomor 27. Barang siapa aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yesus sujud, pengikutnya yang asli sujud, bukan salto-salto, jingkrak-jingkrak, tripping, bukan. Jadi kalau pengikut Yesus itu wajib Muslim, pengikut Yesus itu wajib Islam, nggak bisa tidak. Karena Islam mempraktekkan apa yang Yesus lakukan. Yohanes 14 di situ juga Yesus mengatakan bahwasanya jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan dan mendengarkan perkataanku. Alhamdulillah kita sebagai umat Islam melakoni itu. Satu lagi, saudara,
ketika Anda melihat di dalam Yesaya 66, di situ Tuhan memproklamirkan apa? Sabat boleh berganti sabat, bulan berganti bulan. Akan tetapi seluruh manusia akan datang ibadah sujud kepadaku. Kristen di gereja nggak bisa sujud. Begitu dia sujud, jidatnya akan ketabrak dengan kaki atau pantat meja. Kursi. Ya, kursi depan. Tidak bisa dia Kristen. Karena memang Kristen ini adalah agama karya Romawi, bukan karya para nabi. Tak ada nabi yang mengajarkan menyembah kepada senggok bayi. Nggak ada. Tak ada nabi yang menyembah kepada manusia. Tak ada nabi kemudian memanggil Tuhan kepada manusia. Tak ada nabi yang mengajarkan itu. Intinya Kristen ini adalah agama anti Yesus. Itulah Kristen. Karena Yesus sholat, Yesus sujud, Yesus puasa, Yesus sunat, Yesus bersyahadat. Semua yang dilakoni umat Islam dilakoni oleh Yesus. Kristen ini adalah agama Barat buatan orang Barat, yang mana Kristen ini adalah anti terhadap ajaran para nabi, anti terhadap ajaran Tuhan. Demikian. Kalau ada materi atau pertanyaan yang lebih berat atau ada hinaan hujat yang lebih berat, silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Terus kenapa Bang Juma kebanyakan orang Kristen menuhankan Yesus ya? Iya, karena Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 24 bahwasanya penyesat ini, nabi palsu ini akan bermukjizat, dan mukjizatnya ini akan dipercaya oleh orang-orang yang berpola pikir lemah, sehingga menganggap bahwa apa yang dibawa oleh para nabi palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Coba Anda baca Matius 24 nomor 24. Nabi palsu akan menyesatkan banyak orang, bahkan termasuk orang-orang pilihan juga akan disesatkan oleh nabi palsu tersebut. Nah, begitu juga di dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan dengan sangat jelas bahwasanya iblis bersumpah akan menyesatkan kemudian semua manusia, kecuali mereka yang ikhlas beribadah kepada Allah. Apa polanya kemudian? Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik yang terdapat di bumi. Selanjutnya, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh nyata bagimu. Kenapa orang Kristen ini banyak menyembah Yesus? Karena semua orang Kristen itu makan makanan yang diharamkan. Nabi Adam alaihissalam diharamkan makan buah ilmu pengetahuan, dimakan, ikut iblis. Babi diharamkan, Kristen makan, ikut iblis. Itu makanya banyak. Al-Quran itu ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi setan itu selalu menjerumuskan manusia dalam kesesatan melalui makanan. Makanan yang menjadi cara iblis menyesatkan manusia. Nah, kalau Anda kemudian bertanya kepada saya sebagai seorang muslim, kenapa Kristen banyak seperti itu? Maka saya mengatakan, satu, Al-Quran menjelaskan bahwa iblis itu akan membuat kejahatan itu menjadi seperti indah, sehingga kalian menganggap bahwa menyembah Yesus itu adalah sebuah kebenaran. Di dalam Al-Quran diterangkan iblisnya bersumpah dan mengatakan kepada Tuhan, Rabbi, Tuhanku. Ketika dia kemudian diberi izin, kan ada dalam kitab Simon, iblis telah diberi izin untuk menyesatkan manusia. Ada kan? Rabbi bima aqwaitani la uzayyanna lahum fil ardi wa la uqwiyannahum ajma'in. Nah, tolong ditegur saya kalau salah ayatnya. Iblis berkata kemudian, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka yang hidup di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi kalau Anda kemudian merasa bangga dengan banyaknya Anda tuh, ya iblis yang bersumpah dan merasakan kejahatan itu menjadi indah. Menyembah Yesus itu kejahatan, karena Yesus itu bukan Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tapi siang malam kita sampaikan itu pun percuma,
Karena Anda menganggap indah nyembah Yesus itu. Kenapa demikian? Karena Al-Quran sudah mengatakan, aku iblis akan menjadikan kejahatan bagi mata orang-orang kafir itu adalah sesuatu yang indah. Jadi Anda ke gereja itu dengar musik, terang dang 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 nadung berkatap tap tap tak terap tum dak rak tak tak en rumah ka ando peraka tua oh ambe bantum bana masai balona muremo minum ballo DM berkata, aku berkata DM perkatuan Ake sulemo dio banuana Na kengke polona asu bolong. Begitu. Jadi terasa indah lagu-lagu, apalagi kalau sudah musiknya itu indah kali sampai keluar air maninya, air matanya, karena saking indahnya terperangah dengan kesesatan, menyembah manusia, merasa indah. Itu sumpah iblis. Rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ar wala ugawiyannahum ajmain. Itu seingatku itu Al-Quran surah Al-Hijr ya. Seperti itu Bung. Jadi kalau tanya ya itu jawabannya. Indah kali tuh masuk gereja nyanyi malam kudus susunya sepinya. Salah lagunya. Kayak gitu-gitulah. Kurang lebihnya gitu. Anda lah pikirkan sendiri tuh. Dia apa judulnya itu Bang? Bagus loh. Iya, DM Prakatua. Oh. Terus Bang Juma, bagaimana kita mengetahui gangguan iblis terhadap diri kita? Oh gampang. Gangguan iblis itu kalau Anda menatap apa yang Anda lakukan di dalam keagamaan Anda bertentangan dengan akal Anda, bertentangan dengan para nabi, tapi Anda anggap itu adalah sebuah kebaikan, kebenaran. Contoh, menyembah Yesus. Indah kan terasa Anda tuh nyembah Yesus, misalnya ibadah minggu. Indah kan itu, Natalan. Wah, enak kali. Tapi apakah itu benar di mata Tuhan? Kalau benar, mana dalil pembenarannya dari firman Tuhan para nabi? Ada enggak? Enggak ada. Maka untuk mengetahui itu bahwa itu adalah iblis, itu cakupannya itu di situ. Anda merasa indah kemudian apa yang Anda lakukan. Itu untuk mendeteksi. Yang kedua, secara data. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kalau di Islam kan tadi, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Itu kan jelas tuh. Kalau di Islam, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kan jelas tuh kalau di Islam. Ya. Nah, kalau di Anda baca Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa Anda menyembah Yesus? Atas keinginan siapa Anda tidak bersunat? Atas keinginan siapa Anda ibadah hari Minggu? Atas keinginan siapa kemudian Anda makan babi? Atas keinginan siapa Anda makan makanan yang menjijikkan? Coba. Atas keinginan siapa Anda kemudian Natalan? Siapa yang ngajarin itu semua? Iblis. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Dari buahnya kau bisa mengenal dia. Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu semua adalah tanda-tanda ajaran setan itu. Tapi apakah Anda ngeh? Apakah Anda sadar? Apakah Anda mau keluar dari ajaran itu? Tidak. Anda menganggap itu adalah sebuah kenikmatan, adalah sebuah kebenaran. Kenapa demikian? Karena iblis sudah bersumpah, Rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ard. Tuhanku, oleh karena engkau memutuskan aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Coba. Al-Quran tidak pernah salah. Untuk mendeteksi Al-Quran ini salah ataupun benar, lihatlah Anda. Apakah ada kemudian dalam kitab saudara ibadah minggu, makan babi itu dihalalkan, menyembah Yesus itu dibolehkan? Ada enggak? Tidak ada. Tapi Anda merasa itu kebenaran. Kenapa? Karena setan yang mempengaruhi Anda. Anda tahu
penyaliban itu adalah rekayasa iblis. Anda tahu. Pengkhianatan Yudas karena ada iblis. Anda tahu. Imam kepala membuat tipu muslihat karena iblis. Anda tahu. Mahkamah agama kemudian melakukan kesaksian palsu karena iblis. Anda paham. Tapi apakah kemudian Anda mau sadar untuk memahami apa yang Anda tahu itu? Tidak. Anda merasa itu indah. Padahal yang memberikan hadiah salib kepada Anda itu adalah iblis. Yohanes 6 nomor 70. Tapi Anda tidak sadar itu. Anda nggak sadar. Kenapa iblis menjadikan sesuatu kejahatan, ya, batil menjadi indah di mata Anda? Itu makanya ke gereja. Malam kudus, duduk bersila kita sambil meminta Tuhan, deemum perangkat Tuhan. Gitu. Ada dalilnya kan? Jangan kau minum air saja, campurkanlah alkohol sedikit. Agar apa? Pencernaanmu kenapa? Hah? Pencernaanmu kenapa? Lancar katanya. Di mana dalilnya itu, Dek? Ada yang ingat nggak? Itulah yang dikatakan. Lalaku moko diobanuana na bengang ko tuang si jarekeng manemu mandiok mu minundu kami na musrena kong kopelok mu asu bolong. Ah, itulah yang kena lagunya tuh. Bang Handi. Gitu, Bu. Aku nggak tahu artinya tapi aku lucu. Ya udah, tertawa aja Efesus lah. 5:18, Bang. Nah, apa bukan Bu itu. Nina? Yang Apa ini bunyi? yang si dia suruh minum anggur sebelum mati itu. Itulah. Jadi terasa indah ajaran itu. Kenapa? Karena iblis yang bekerja. Coba bayangkan ya. Iblis merasuki Yudas agar Yesus disalibkan. Artinya kalau Anda sadar tuh, Tuhan mengatakan di dalam Yohanes, ini kalau ngantuk kayak gini error. Di dalam Kisah Para Rasul 23, Kisah Para Rasul, Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Karena aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Oh mama, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kalian malah dibenarkan, dihapuskan dengan membunuh orang yang benar. Kan tidak nyambung itu. Tapi kan Anda tidak akan pernah sadar. Kenapa? Karena Anda menganggap itu adalah sebuah keindahan. Siapa yang membuat itu? Ya iblis. Padahal nyata loh itu. Dari buahnya kamu melihat nabi palsu itu. Hasilnya, karpos dalam bahasa Yunani. Apa hasil pengajaran nabi palsu? Membuat orang memanggil aku Tuhan. Membuat orang bernubuat pakai nama aku. Membuat orang-orang bermujizat pakai nama Yesus. Membuat orang-orang mengusir setan pakai nama Yesus. Anda sudah ada pada poin itu. Setiap hari Anda bangga. Pendeta Anda, Andi Simon, mengobati orang. Anda bangga dengan itu. Anda menganggap itu adalah sebuah kebenaran. Anda menganggap itu adalah sebuah keindahan. Oh, Kristen menang, Kristen menang. Tapi Anda lupa bahwa iblis itu sudah bersumpah akan menjadikan sesuatu itu indah gitu loh. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi jangan kemudian Anda mengatakan, wah ini Kristen ini benar karena banyak yang oh tidak. Jangan salah. Bahkan di dalam surah Al-Araf ayat berapa itu? Ayat 17 dikatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Summa la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku iblis akan mendatangi anak cucu Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Coba. Jangan kamu pikir iblis itu tenang dalam kehidupan kita ini, enggak. Makanya dalam kitab Anda itu yang Anda ambil dari agama Yahudi, aku akan melakukan permusuhan antara kamu dan keturunannya. Ini yang diterangkan Al-Quran. Maka iblis datang menyesatkan kita dari kiri kanan muka belakang kita. Jadi jangan Anda merasa nyaman karena Anda sudah kemudian ditebus dan segala macam. Oh tidak, justru itulah cara iblis menyesatkan.
Begitu saudara ya. Anda menghina umat Islam yang sujud begitu sempurna ibadahnya. Mereka dari seluruh penjuru bumi sujud mengarahkan diri mereka dengan ketaatan kepada satu titik. Bayangkan itu. Anda jadikan itu hinaan. Sementara di dalam kitab yang Anda gunakan, semua nabi itu memiliki batu penjuru dan mereka sujud kemudian menuju ke arah itu. Bahkan kalau Anda lihat secara bahasa Ibrani ya, di dalam kitabnya orang Yahudi, di situ bederek itu artinya kiblat. Coba, derek itu kiblat. Itu bahasa Ibrani tuh. Nah, kalian punya kiblat kagak? Kalian enggak punya kiblat. Nah, makanya saya katakan Kristen ini agama Batu yang zakar ke bang. Batu lain zakar. itu. Bere-bere injo puna sakar injo bere-bere teh derek. Cece. Balas ya anak-anak kepunakan mandi masih. Teh bere-bere derek. Ya tapi kan itu kiblat mereka bang. Oh, kiblatnya ke situ. Wah, itu lepas tangan kalau saya kalau itu. Teh berek-berek ka masih derek. Lele, sesana ndak nakamban. Anjo bundara menalangi ring natin na makkala. Ngapa nakana derek na berek-berek bedeng. Cece. Melakku janak deh. Astagfirullahaladzim. Balas ya nak ke. Satu Orang Timotius, si Bang. bolong. Lupakan aja umat Islam nyembah Ka'bah. Disuruh mabok itu di 1 Timotius pasal 5:23 itu. Maksud saya itu. Yes. 1 Timotius itu yang mulai cerdas. Mulai anak-anak semua pada cerdas semua. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Jadi aku pakai pun kami umat Islam menyembah Ka'bah. Tina kamanjo. Tanjak nurun si polong. Anjo kami umat Islam sujud mengarah ke kiblat itu hanya ketaatan saja karena perintah. Andaikan Tuhan mengarahkan kita untuk sujud ke mana kepatikan, itu pun kami lakukan karena kami sami'na wa ta'ana, kami mendengarkan dan kami mentaati. Kami adalah umat yang mendengarkan perintah Tuhan. Karena di dalam Mazmur 37 nomor 28 itu Tuhan mencintai hukum. Maka kami pun umat Islam mencintai hukum itu. Begitu saudara Suma Sobat. Amus Sobat. Dibalik namanya. Gambar apa yang arena lambaga. Tapi apa agamanya ini? Dia tadi bilang nggak menyembah Yesus bang. Dia bilang aku nggak nyembah Yesus katanya. Berarti Kristen yang sudah mulai sadar berarti. Ya. Jadi tik pakai rengkaman juga di sambulai kun tulinggis. Hah? Ngapain bos? Udah bang, aku mau tidur nih. Mau tidur? Tidur ya? Iya. Gak mau minum sikit tua? Enggak. Tobat. Berarti kamu tidak taat kitabmu kalau kamu tidak minum balok. Minum Ada sikit kata perintahnya. Paulus. Minumlah Biar sikit. pencernaanmu lancar. Biar pencernaanmu lancar. Aku nggak nyembah Yesus, aku jarang baca Bible. Oh gitu. Enak lah jadi Kristen. Aku ingin tahu Islam aja. Tapi sebelum Kristen, dia pengen tahu agama Islam katanya. Tapi aslinya kau di KTP Kristen ya? Bagus itu kalau mau tahu Islam, tapi jangan mengedepankan sesuatu yang Anda tidak tahu. Seperti tadi, jangan. Mending Bang Suma, menurut pandangan saya melihat umat Islam, benarkah Muslim Islam itu menurutku menyembah Ka'bah? Tolong diluruskan. Nah, kami jabarkan gini. Gitu, orang mau belajar itu begitu. Bagus kalau Anda mau belajar bertanya Islam, saya senang. Kalau Anda non-Muslim bertanya Islam, tapi tujuannya untuk tahu, saya senang. Bukan untuk menghujat, saya senang. Gitu loh Bang. Ya sudah, aku minta maaf Bang Juma. Iya, sama-sama. Saya pun Iya. minta maaf ya. Teman-teman sini minta maaf. Ya kami Oke, minta Bos. maaf. Tapi yang penting kalau mau tanya bagus-bagus, nggak usah kayak tadi. Karena kami selalu berhadapan dengan oten dek. Oten-oten yang suka cuman menghujat. Kalau kau cuman pengen tahu, nggak masalah. Ya, Amus nggak mau tahu ayat-ayat enak di Bible.
Nggak mau tahu ya udahlah kalau Ya, nggak mau. lanjut. Ya Bang Zuma lah tuh. Oke. Kalau nggak ada lagi, subuh nih kasih itu. Istirahat, kita udah jam 4 lewat ini. Berani ya, Pak? Besok lagi kita ketemu ya. Saudara sobat Suma kalau mau bertanya Islam naik aja ke sini besok ya. Saya insya Allah siap membantu. Aku ngantuk juga nih. Iya. Bang nggak nyanyi Dendraka tua tadi Bang? Janganlah, itu lagu Pamungkas itu sekali-sekali aja, sekali setahun lah dikeluarkan itu lagu. Sudah, aku tutup dulu ya. Salam. Leba miro mula rama. Leba miro mitindro. Belum turun. Aduh, bulan Rama ini lagi di YouTube bulan Rama kena. Nggak pernah makalah nyetanjak orang kayak kamatongnya anu siluman lele. Ngapain juga dong? Astagfirullahaladzim. Orang putar lagu lagi. Apa kau? Aku pikir gambar lo tadi, sorry, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Aku pikir gambar, ternyata makhluk hidup. Sedih sekali kesian. Oh, dia dengar lagu tapi dia sedih gitu. Jadi sampai tidak bisa tutup mulut nak kena hoteng. Ini harusnya dia pakai masker kayak aku juga loh. Tutup dulu Bang Zuma ya. YouTube ya. Iya. Oke, sahabat-sahabat sekalian dimanapun sahabat berada, ya kita ucapkan terima kasih banyak kepada Bunda Rahma karena sudah mempertontonkan teman-teman Bang Zuma yang harusnya pakai masker juga ya. Tadi kupikir gambar tapi ternyata makhluk hidup. Masya Allah, astagfirullah, ya Allah, ampuni hambamu ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang ada di channel-channel channel yang berafiliasi dengan Komal kita ini. Ada Zulkifli M15, Hendes Lebes, Trion Siur Comment Center, kemudian Trion Uniripa Channel, kemudian Muslimah Channel, ya, oke, semuanya ya. Bebas nih Bunda. Jangan makin lagi kodong yang tadi Dede bala-bala. Oh, ini yang ompong giginya juga ini kodong ya balas ya anak. Oh mama, iyalah, iya. Indah kan? Oh indah Bang sekali. mana Bang lagu tadi Bang terakhir Bang? Nyanyi dulu itu tadi. Janganlah, sekali setahun aja lagu itu, lagu Pamungkas. Hanya malaikat penjaga rezeki itu yang tahu dengan saya berdua. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas kesertaan antum semua. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Amin ya Allah. Melembutkan hati kita. Ya, dan yang terpenting adalah setiap momen seperti ini ada terpentingnya. Kita selalu diwaraskan oleh Allah. Jangan sampai rusak otak ini ya. Kalau otak ini rusak, inilah yang terjadi tuh. Otak rusak. Otak rusak ya gitu. Mantap, macupiri anak buah. Oke, saya kira begitu ya teman-teman. Mohon maaf ketika ada kata dan kalimat yang salah dari saya pribadi. Mudah-mudahan itu adalah sesuatu yang baik buat saya untuk kemudian memberikan sesuatu yang mungkin ilmu yang bermanfaat bagi saya sebagai amal. Ya, dan juga teman-teman adik-adik saya di sini yang memberikan masukan ilmu. Anak rohani Bang. Itu, ya anak rohani. Semoga menjadikan itu adalah amal ibadah, amal jariah untuk kita semua. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton hari Senin saya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dialog debat dengan pendeta siapa? Siapa tadi itu ya? Siapa Bang? Yang perempuan deh. Siapa itu tadi ya? Pendeta Sekia. Pendeta Kristi. siapa? Si Kristi. Bukan. Tunggu. Hari Senin di Komal ini. Insya Allah. Ya, bukan di Api Sultra, Sulawesi Selatan Utara. Api Sultra. Oh. Pendeta Kesia Sembiring. Keisa Sembiring, si Keisa. Ya, pendeta itu ya. Kalau nggak salah, Keisa, iya ya. Setahu aku Keisa, iya ya. Bentar aku cek. Tapi banyak dari kalangan mereka kalangan dia yang hujat dia juga. Kenapa? Banyak yang nanya di bawah jam berapa TV-nya.
habis zuhur insyaallah. Di Api Sultra ya. Api Sultra pendeta ini minta berdiskusi dengan Bang Zuma. Sambil kita tunggu juga pendeta Eltok. Siapa? Etok. Mail Atok. Oh iya. Iya, Mele Atok. Mail Atok. Siapa? Mama Atok. Mail Atok. Oh iya. Dia juga ini katanya mau debat dengan Bang Zuma. Kita tunggu aja jadwalnya kapan dia punya nyali ya. Atur napas dulu dia kan. Harus banyak oksigen. Sama seperti jangan sampai seperti Ferdinand kemarin. Semangatnya tinggi ini tapi si Keisa ini Bang. Keisa Sembiring ya? Iya betul. Beliau yang minta untuk berdiskusi. Ya, kita sekarang teman-teman ya. Nanti hari Senin insyaallah. Oke, host silakan ditutup. Kita istirahat dulu teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf ya yang ada di TikTok dan di YouTube. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetet. Lucu udah itu mukanya tadi buka. Israel. Di situ kan menggunakan huruf